Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada OT-nya nih Gurunda, belum ada yang berani naik. Padahal ini temanya sangat sederhana, temanya sangat mendasar sekali tentang konsep keterhitungan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Tambah gambar ke Gurunda aku. Lanjut. Waalaikumsalam. Lagi nyiapin YouTube ya Gurunda. Yuk dibantu tab-tab layar teman-teman ya, di gaspol tab-tab layarnya. Bunda Rahma dicek WA-nya Bunda Rahma udah itu. Siap Akang. Terima kasih Akang ya. Masya Allah. Bukan ke Akang terima kasihnya. Waalaikumsalam Mbak Hawa. Tab layar, posting ulang, share ya teman-teman, saudara netizen. Cek 1, 1, 2, 3. Ayo dibantu tab-tab layar teman-teman, tab-tab layar, posting ulang, share dan lopornya digas ya. Buat teman-teman para debater Kristen, mau itu pendeta atau jemaat yang ingin belajar tentang Bible ya, belajar tentang kekristenan, naik sini. Ini room tentang belajar tentang Kristen ya, room ini. Noise, siapa yang noise? Enggak kok. Aman di sini nggak noise. Bunda Rahma saya noise Bunda. Enggak. Syukron. Aku yang noise kayaknya kipas. Oh, Gurunda kali itu kipas, Gurunda itu. Nah, itu tuh. Salah itu. Assalamualaikum. Salah. Nah, itu baru benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya teman-teman yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, sehat semuanya kan ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih noise? Aman. Cuma saya sedikit demam Gurunda. Kenapa? Seharian gak bubukin oten, demam. Kalian mah enak pagi kalian tidur, kita habis tadarusan. Mau live nggak ada dari manajemen yang live. Masuk di oten sakit kuping di sana. Nggak ada yang ini yang punya ilmu gitu. Tadi sempat saya diskusi dengan siapa? Nabi mereka, Nabi ke-28. Oh si Ruga. Bukan ada yang satu ya. Ada yang keriting rambutnya terus giginya itu kecil-kecil kayak nasi. Kayak beras giginya, tapi banyak. Yang sering buka komal gitu. Wabarakatuh Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nabi 28 yang giginya kecil-kecil kayak beras. Gitu kiri bawah atas tuh yang suka pamer buka kamera. Ini saya nantang debat si Jerry Bulolo Gurunda. Jerry Bulolo. Pendeta. Waduh. Pendeta.
Apa Malah itu? framing dia ke Gurunda. Nggak mau ah, Bang Juma nggak pernah jawab pertanyaan saya katanya. Ih, malah framing. Iya, iya, iya. Ada Nora jadi malu nggak enak. Astagfirullah. Kenapa, Bang? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelum menghuni surga, penghuni liang lahat dulu. Betul nggak, Bang? Iya, tapi kita di alam barzah itu sudah merasakan taman-taman surga. Udah kita lihat. Masya Allah. Iyalah. Jadi Oten lihat apa, Bang? Gantian di atas. Di atas, di atas. Ya, guru kita yang harus di atas, bukan saya, Bang. Di atas. Jadi Oten lihat apa, Bang? Kalau di liang lahat? Neraka. Langsung ditunjukkan ya? Iya, mereka udah diperlihatkan sama seperti orang yang dieksekusi mati 2 bulan lagi meninggal. Woi, Dia sudah lihat bahwasanya 2 bulan ini sudah terbayang gitu, sudah terbayang kesengsaraannya. Jadi mereka melihat ya bayangan nerakanya untuk mereka itu mereka sudah nampak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin teman-teman sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada kita berupa Al-Qur'anul Karim, sehingga di dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim muslimah benar-benar memiliki stasiun-stasiun, pos-pos yang mengharuskan kita untuk tunduk kepada aturan tersebut. Allah memberikan peringatan keras kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa akabiluhu min haith la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya lilladina la yu'minun. Jadi peringatan dini dari Allah kepada kita, wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh setan sebagaimana setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya setan itu kerjanya adalah menipu. Nabi Adam alaihissalam bersama dengan Bunda Hawa itu keluar dari surga dikarenakan adanya propaganda halus yang mengenakkan kemudian Nabi Adam, tetapi sifatnya hanya sementara. Pada intinya iblis akan selalu melakukan pengajaran kepada manusia, mengajar manusia untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan kepada siapa ajaran Tuhan itu datang. Andai saja Tuhan pencipta langit dan bumi mengatakan makanlah babi, maka iblisnya akan datang melarang untuk makan babi. Iblis ini selalu saja melawan firman Tuhan yang datang kepada para nabi atau para utusan. Ketika datang kepada Nabi Adam alaihissalam perintah untuk jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat, iblisnya datang menipu dengan berbagai macam bisikan
upaya-upaya yang ia lakukan agar Adam dan istrinya itu jatuh. Nah, kita sebagai orang yang terpelajar, ada kekuatan di sekeliling kita yang mengajarkan manusia untuk merasa hidup benar, tetapi sejatinya apa yang mereka lakoni sebagai umat beragama itu melakoni apa yang dilarang oleh pencipta. Tapi mereka merasa bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Mereka tertipu oleh iblis. Iblislah yang menipu mereka. Nah, ini yang harus kita waspadai supaya hal ini tidak merebak, tidak mempengaruhi generasi Islam berikutnya. Karena mereka mengajarkan ini itu secara halus dan memang nampak seperti ajaran yang baik. Padahal sejatinya itu adalah ajaran yang membinasakan. Nah, ini penting untuk diketahui oleh generasi kita Islam. Untuk itu, sekali lagi saya katakan, Allah berpesan, jangan sekali-kali kita manusia ini tertipu oleh iblis. Iblis ketika datang kepada kita itu membisikkan hal-hal yang seirama dengan keinginan syahwat, bertentangan dengan keinginan hati, qalbu, pikiran, akal. Nah, tengok sekarang agama mana yang kemudian menghabiskan perintah Tuhan dan kemudian mengikuti perintah manusia. Tuh, sangat jelas. Jadi yang hak itu terang sekali dan yang batil itu juga terang sekali. Artinya jelas bagi kita mana yang menyembah Tuhan yang betul, mana yang menyembah Tuhan-Tuhanan yang mereka lantik sendiri. Nah, tentu apa yang mereka lakukan ini itu adalah upaya iblis yang mereka kemudian sadari sebenarnya, tetapi karena mereka sudah tertipu, sudah tersesat, maka mereka merasa nyaman di situ, maka pantas mereka sesat. Al-Quran menjelaskan itu, sekelompok manusia, sebagian dari mereka itu sudah pantas menjadi sesat. Nah, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang kemudian mengajak manusia untuk menuhankan dirinya. Saya kira begitu sebagai penutup. Selanjutnya saya serahkan kepada MC, kepada pemateri yang sudah diundang. Ini ada Ustazah Nora, seorang mu'allafah. Kita dengarkan beliau apa penyebab sampai dia harus meninggalkan agama lama menuju kepada Islam. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bunda Rahma. Itu aja terus. Bunda Orang masih penasaran. Bunda Nora mualaf lanjut Bun. Iya. Bun ada pesan. Tadi ada Bunda siapa nama akunnya ya? Dia bilang cek DM. Oh, Bunda siapa? Aku di DM. Ya di DM. Katanya mau ngasih THR. Oh ya, alhamdulillah, masya Allah. Kita tunggu Alhamdulillah. Rezeki tak disangka-sangka Mama. Aku sedang kumpulkan biji nangka, nanti aku kirim. Iya Bunda Rahma tadi di DM dia bilang sampaikan ya Bunda Nora sama Bunda Rahma tolong dicek DM katanya. Insya Allah. Siap. Masya Allah, alhamdulillah. Kita tinggal menunggu DM juga dari Bang Zuma. Aku bilang lagi kumpulkan biji nangka. Untuk apa biji nangka? Iya, hari Lebaran kalian bikin kolak. Iya. Ayo silakan yang Oten, yang Kristen silakan naik kita diskusi. Kesaksian dulu, biar mereka panas di bawah. Oh, biasanya kesaksian itu di gereja. Di sini nggak apa-apa. Enggak Bang, kata kesaksian itu biasanya
kami kalau di gereja itu, ayo silakan siapa yang mau bersaksi tentang kehebatan Tuhan kita. Oh, kalau itu kan kebanyakan itu kan yang halusinasi doang. Kayak si siapa itu? Siapa? Bulu manuk siapa namanya? Manu Bulu. Yusuf Bulu Manuk, iya. Itu kurang ajar ya, menista jadinya dia ya. Iyalah. Padahal kalau kita baca di dalam Bilangan 31 itu gimana kira-kira itu, Bang? Yang menyuruh membunuh perempuan yang udah pernah bersetubuh, yang belum pernah bersetubuh dikumpulkan itu untuk apa? Yang masih perawan. Kenapa? Ya di dalam Bilangan 31. Oh, cara mendeteksi. Nah, itu kira-kira bagaimana? Pakai jari tengah. Astagfirullahaladzim. Gurunda, ada salam dari Pak Haji Nur Malaysia. Bunda Nora buka WA. Haji Nur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik. Kenapa saya ditanya kayak begitu? Ya mana aku tahu. Biasanya jari tengah itu dia punya sensor. Astagfirullahaladzim, orang bicara serius kok tertawa gimana sih? Ini ada orang gila mau naik Gurunda, si pejabat. Enggak, jangan dia sudah menista dulu. Janganlah. Aku kalau yang orang-orang kayak gitu dia menyebut kata Allah itu enggak suka. Siapa? Gue masak. Gak usah lagi. Apalah dia itu. Kalau gue masak itu periksa keperawanan pakai ibu jari kaki kalau dia. Itu kan dulu pernah kutanya. Aku juga pun pernah tanya bagaimana caranya mendeteksi perempuan ini perawan atau tidak. Kata lawan diskusiku itu pakai jari tengah. Aku juga masih bingung sampai sekarang. Nah, di situ kan mantan dari sebelah. Maksudnya apa gitu loh, deteksi keperawanan pakai jari tengah itu maksudnya gimana? Berkaitan dengan bilangan. Nah, kalau yang tidak perawan dibunuh, gimana ceritanya? Kan di sana belum ada alat. Belum ada alat. Yang tidak perawan dibunuh. Nah, bagaimana yang statusnya janda? atau mungkin disuruh jepit apa gitu. Kalau dia 3 hari kemudian misalnya kasih singkong, begitu 3 hari kemudian yang masih perawan, begitu dibuka jadi tape. Iya kan, bisa jadi. Mana kita tahu. Itu cara-cara orang dari dulu kan masih kalau tradisional Bang sekali Juma tes gitu. perawan pakai lidah ya. Enggak, orang bicara bilangan, ngapain saya kau tanya, emang gue penganut bilangan gitu. Nah ini serius ini, gimana caranya? Betul itu pertanyaan, gimana caranya pada masa itu orang tahu ini perawan atau tidak perawan? Apakah kasih ubi kayak punyanya Ibu Rasmi, dikasih ubi begitu 2 hari jadi tes tape? perawannya pakai lidah. Ya bagus kalau perempuannya bersih. Kalau kayak saudari ini, kayak siapa, Rasmi, pakai lidahnya orang bisa kena tetanus. Itu loh. Makanya bunuhlah semua yang tidak perawan, dan yang masih perawan ambillah untukmu. Ya gimana ceritanya? Yang perawan ini kita tahu gimana dong? Kalau saya sih singkong, kayak kata Bang Blender, pakai singkong bang. Kalau singkongnya masak 3 hari kemudian jadi tape, berarti dia masih perawan. Gitu. Bisa jadi itu betul. Kan dari dulu itu singkong sudah ada. Berasmilah itu yang tahu. Astagfirullahaladzim. Kenapa materi-materi dewasa begini aku dikasih? Saya masih di bawah umur, belum tahu apa-apa, nggak bisa bahas yang gini. Alamak. Sebenarnya Bang, suatu pembodohan kalau ada yang mengatakan, oh kami sudah membaca kitab kami mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Bukti nyata, bukannya mau apa ya Bang ya,
Mama itu paling rajin sekali ikut kegiatan-kegiatan gereja. Bahkan di rumah pun sering membaca kitab. Tapi dari diskusi seperti ini, waktu saya tunjukkan sama Mama data-data yang dimana ada omongan-omongan Amsal, Kidung Agung, terus di dalam bilangan, memang betul kaget dan baru itu tahu ada ayat seperti itu. Baru tahu bang. Malam Sebentar lah kok gue masak jangan naikkan gue masak ngapain? Panitia gereja, panitia pejabat-pejabat surga lah. Gak usah lah. Nah itu maksudnya bang, baru tahu. Coba tanya si Rasmi. Kau sendiri nggak pernah, kau jangan berbohong ya. Pernah nggak pendeta itu membuka data-data seperti ini? Buka apa? Buka dada-dada. Dan Birahi dia ditanya begitu. Masolang. ngeri ya. Tengoklah, PSKL aja baru tahu loh. Saya pernah tanya si Jimen, si J, jujur kok Jimen, baru tahu kok data-data ini dari mana? Dia jujur, dari debat lintas. Jadi kalau ada yang mengatakan kami udah membaca dari Kejadian sampai Wahyu itu pembohongan. Tidak ada itu. Coba dibaca deh, coba dibaca dulu. Yang mana? Itu dari data 15 saja. Bilangan 31 tadi ya. Iya. Oke. Dari 15 ya, Bang. Oke. Dan Musa berkata kepada mereka, "Kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu, tetapi kamu ini berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan." Itu ya Bang ya. Yang 18 poinnya, tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Untukmu diplesetin lagi bagimu. Hebat kali memang. Ini hidup bagimu Bang. Iya, lembaganya aku bilang dirubah lagi untukmu. Sejak kapan puitisnya kayak gitu kali bagimu? Wih. Terlalu manipulatif. Untukmu aja tulis, bagimu pakai bahasa Melayu segala. Untukmu maksudnya yang perawan itu. Nah, usia berapa tahun yang bisa aku ambil kalau aku ada di situ? Oh iya ya. Anak bayi pun masih perawan Bang. Jadi lebih dari 6 tahun. Anak bayi kan kurang 6 tahun Bang. Balita. Oh, berarti masih ada yang lebih rendah daripada tuduhan mereka terhadap Nabi. Ada Bang. 3 tahun, 1 tahun, 8 bulan. Itu bisa untuk mereka. Berdasarkan dalil itu. Berdasarkan dalil itu bisa Bang. Oh, mama masolang Perempuan generasi. yang belum pernah bersetubuh haruslah kamu biarkan hidup. Yang belum pernah, bayi pun belum pernah bersetubuh Bang. Oh, makanya dia ganti di situ bagimu. Wah, pandainya. Kalau bagimu itu kan rasa bahasanya kayak gimana gitu. Tapi kalau untukmu, itu kena sasaran tuh. Ambil untukmu, ambil bagimu kan beda. Rasa bahasa ini memang cerdas lah mereka ini, ya kan? Bagimu dengan untukmu itu memang tujuannya sama, tapi cakupan rasa bahasa kata yang ada di situ beda makna. Bagimu itu seperti majas, tapi kalau untukmu ya
memang untuk di prot-prot pandai. Ini Tuhan yang berfirman ya Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada informasi penting yang saya harus sampaikan ya. Teman-teman tolong dengarkan baik-baik ya. Besok itu sudah pasti bahwa di kutub utara itu terjadi hujan es dan membeku. Untuk itu mohon teman-teman yang ingin naik diskusi tolong dipersiapkan akal dan datanya kalau ingin diskusi. Itu sih informasinya yang penting Bu aja Pak. Iya, Masya Allah, penting kali ya Allah. Mantap. Bang Andi, ambillah untukmu yang masih perawan, Bang Andi. Itu sih zaman dulu yang terjadi kali ya. Kok bisa begitu ya? Nah itulah. Bahkan Tuhan di situ minta jatah juga. Kayaknya salah terjemahan dia itu atau gimana ya? Nah itu diambil untuk apa kira-kira? Yang perawan itu untuk apa diambil? Gantungan kunci? Kan selama ini kan kita diejek. Rampasan perang kok diambil, rampasan perang kok diambil kan gitu ya. Iya. Nah ini kan rampasan, termasuk rampasan perang semua ini toh. Tapi perempuan. Nah itu dia. Yang perawan malah. Ya kalau dalam perjuangan rampasan perang itu kalau perempuannya dinikahi baik-baik, terus dilindungi gitu kan, bukan dijadiin selir, bukan. Iya. Di sana kayak ada keanehan nggak? Kalau menurut akal saya sih Tuhan nggak mungkin memerintahkan demikian. Iya juga ya. Celakanya karena kita nggak lihat original teksnya. Mana tahu itu sudah tidak asli Bang Andi untuk legalitas mereka untuk yang mengambil yang anak-anak yang untuk mereka yang perawan yang untuk mereka jatahkan untuk yang dia gitu. Ya tanya Septuagintanya aja, untung Talmud nggak diambil. Iya serius itu. Jangan sampai itu dibuat terjemahannya begitu supaya mereka punya legalitas untuk itu apa? Untuk merusak anak-anak kecil. Kalau saya beda. Dia merusak keimanan Yudaism agar ikut bersama Septuagint menjadi seperti mereka. Feeling saya sih. Iya. Tapi sayangnya Yudaism nggak mau terpengaruh dalam hal ini. Bahkan tertawa membaca terjemahan itu. Betul. Contohnya kalau Billy naik kan, kok jadi begini ya? Kitab saya diacak-acak ya, kan itu. Terjemahannya diambil, dikasih sesuai dengan selera mereka kan gitu. Makanya ada sekte, ada denom tuh yang menganggap Tuhan di perjanjian lama itu apa sibilisis, itulah nggak percaya dia. Mereka sendiri yang bikin, mereka sendiri yang hujat. Iya, betul Gurunda. Saya boleh bertanya enggak Bang? Kesaksian dulu lah. Enggak Bang, saya mau bertanya yang bagian ini aja Bang. Dan segala, ini 52-nya ya, dan segala emas, persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan. Kalau kita pikir Bang, ini persembahan untuk Tuhan ini untuk apa? Oh, kalau itu sama seperti di Islam, pinjamkanlah pinjaman yang baik kepada Allah. Itu maksudnya pembendaharaan untuk Tuhan itu seperti memberikan ke fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan gitu. Itu maksudnya itu.
Ini disebut untuk ini. Nah, terus kalau yang 35-nya katanya itu kan perempuan-perempuan sebanyak 32.000 yang belum pernah bersetubuh. Nah, sebagian 16.000-nya untuk tentara yang keluar berperang. Itu maksudnya? Untuk dijadikan selimut, kalau dingin di luar kan ada rumah gitu. Nah, gitu ya. Dan 16.000-nya untuk upeti bagi Tuhan. Di ayat Itu untuk dijadikan pelayan-pelayan di rumah ibadah. Iya. yang perawan. Biar jari tengahnya bisa berfungsi para prajurit. Aku nggak ikut lagi. Nih, sebentar ya. Asbun katanya abang. Kita tarik dulu si Warina Siri. Ya, silakan Warina. Kira-kira yang perempuan kenapa harus perempuan yang masih perawan? Itu yang memang saya bingung, Bang. Kenapa sih yang harus perawan? Melayani Tuhan bukan berarti harus, maksudnya kita melakukan pekerjaan Tuhan bukan berarti harus yang masih perawan. Masalahnya ini bukan kitabnya Kristen, ini kitabnya Yahudi. Bahas aja kitabnya Kristen, kitabnya Yahudi itu pun belum tentu seperti itu adanya. Gitu loh. Kalau saya sih lebih tertarik kepada perintah wanita untuk taat kepada suami sama seperti taat kepada Tuhan gitu. Di dalam Korintus. Kayaknya, coba dilihat. Oke. Korintus ya? Bukan, Di mana tuh, Bang? di Bible. Efesus 5. Iya betul. Iya kan? Betul kan? Tahu di Bible, Bang. Di surat apa, Bang? Efesus 5. Iya, saya tahu, Bang. Efesus 5 nomor 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Berarti suaminya ini adalah Tuhan juga berarti ya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Mau baca lagi, Bang? Iya, itu maksudnya apa itu? Istri disuruh tunduk kepada suami sama seperti tunduk kepada Tuhan. Saya jadi keingat ceritanya orang India, Bang, bahwa suami dianggap dewa. Benar nggak? Suami dewa. Suami kan dianggap dewa kalau di India. Sementara yang mereka sembah dewa. Betul. Berarti derajat suami dianggap seperti sembahan gitu. Nah, itu maksud saya. Suami dianggap setara dengan sesembahan. Gimana? Iya juga ya. Mereka harus tunduk kepada suami sama. Iya. Masuk akal. Masuk di akal. Masuk di akal. Jadi kalau suaminya zolim gimana, Bang? Ya ini makanya cari solusi. Bagaimana caranya? Ada nggak di situ dijelaskan? Kan cuman perintah taat saja. Ya, benar, Bang. Ada perintahnya. Kecuali suami zolim atau jahat, maka tidak pantas untuk taat. Ada Ini nggak? di 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri.
Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena itu adalah anggota tubuhnya. Oh, berarti bagus nih. Ini ajaran bagus. Taat kepada suami, suami cinta kepada istri. Udah bagus. Bagus itu. Bagus. Sangat luar biasa. Ada lagi enggak? Nih, sebentar Bang. Yang bagian ini Bang. Suratnya Paulus juga. Abang tahu nggak? Mereka boleh bercerai kalau apa mereka Bang? Ya kalau berzina. Kalau berzina. Tapi ada kata Paulus, kalau kamu takut karena tidak bisa menghindari zina, maka menikahlah. Padahal kalau sudah bercerai karena zina, menikah lagi, berzina nggak dianggap Bang? Berzina. Nah, Abang pernah dengar nggak seperti itu yang saya ucapkan di dalam Bible itu? Yang mana? Yang tadi? Ya, yang saya bilang kata Paulus, catatan Paulus kan, kalau Iya. bisa, kalau kamu memang, ya itu di mana tuh Bang? 1 Korintus 7 ya? Ya, yang mana bunyinya? Yang mana? Ini Bang, saya bacakan Bang. Oke, saya bingung Bang. Ini kok jadi kayak bertolak belakang. 1 Korintus 7 Bang. Nih, dikatakan begini. Dan sekarang, ini tentang perkawinan perikopnya. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Ini bertarak nggak tahu apa nih. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikianlah alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Nanti di poinnya di 9 Bang. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah itu bagaimana Bang? Itu gimana ya? Sebenarnya ini surat kan hanya untuk jemaat yang ada di Korintus. Jadi kalaupun berlaku ya untuk yang ada di Korintus, dari Paulus yang oleh kehendak Theos dipanggil menjadi apostolos Kristus Yesus, dan dari Sotenes saudara kita kepada jemaat Theos di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Kristen Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan Kristen. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Theos Bapa Kristen dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Kristen. Itu maksudnya surat itu ditujukan kepada jemaat Paulus yang ada di Korintus, bukan yang ada di Indonesia. Nah itu juga yang saya cari, penasaran saya, apakah surat-surat Paulus ini ditulis Paulus untuk seluruh umat manusia? Ada nggak itu datanya? Coba cari, coba Bunda Rahma ikut cari, coba. Ada nggak Paulus mengatakan menulis surat untuk seluruh manusia? Nggak ada Guru, nggak. Setahu saya, setiap dia menulis surat itu
dia tujukan kepada misalnya jemaatku di Roma ada tujuan, tapi untuk seluruh manusia enggak ada seperti itu kecuali yang begitu. itu ya. Iya. Jadi kenapa yang di Indonesia ini sibuk-sibuk dia jadikan itu sebagai surat untuk mereka kalau tidak ada peruntukan untuk ini, untuk seluruh manusia? Nah itu kenapa kira-kira Gurunda? Saya juga bertanya ini mana? Mana itu? Ayo teman-teman Kristen naik yuk. Benar surat-surat Paulus itu ya, jemaatku di Filipus, Roma, Galatia, ya. Enggak kepada seluruh manusia, kecuali yang Kristus ini yang mendatangi dia kan, Kristus palsu ya Gurunda. Nah itu dia. Nggak ada, memang nggak ada loh teman-teman. Nggak ada. Tidak ada Paulus mengaku kalau suratnya itu ya untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia, nggak ada. 13 kitab Paulus itu Paulus tulis ya hanya untuk jemaat-jemaat tertentu, bahkan ada yang ditulis untuk individu, untuk oknum aja. Seperti Timotius, itu hanya untuk anak angkatnya bernama Timotius itu. Lemon, terus apalagi itu hanya untuk seseorang gitu loh. Jadi bukan sebagai panduan seluruh manusia gitu. Maka orang Kristen ini harus menjelaskan ke kita. Kalau Nabi Muhammad kan diutus untuk seluruh umat manusia tuh, jelas litubayyina linnas. Nah, jelas itu. Kedatangannya sebagai rahmatan lil alamin. Nah, sedangkan Paulus itu tak ada dia mengatakan bahwa surat-suratnya itu untuk seluruh manusia, itu nggak ada. Kedatangannya dia sebagai rasul juga itu tidak ada dia katakan aku diutus untuk seluruh manusia, itu nggak ada. Hanya kepada kamu, kepada jemaat-jemaatnya sendiri. Gimana itu teman-teman Oten? Paulus ini ternyata mengaku diutus seperti di dalam Galatia 1:15 kayak nggak salah ya. Dia diutus untuk non-Yahudi. Non-Yahudi yang dimaksud itu ya yang masuk dalam konsep suratnya. Nggak ada surat untuk orang-orang yang ada di Indonesia, suku Jawa, suku Bugis, suku Batak, itu nggak ada. Gimana dong? Ini semakin terang bahwa memang ya saudara kita ini pegangannya lemah, imani saja rupanya. Ini Komal jangan-jangan diblokir sama Oten seluruh Indonesia ini Kang? Enggak, emang OT-nya sekarang lagi langka Gurunda. OT-nya paling itu aja si Bob Chen, si Karyadut, Darni. Yang lain udah pada tiarap, udah pada nggak ada debat. Yang lain, saya nantang-nantang juga lewat DM, nggak ada yang berani. Aduh, kapok kali mereka nih. Iya. Betul juga Masa ya. sih nggak bisa ulang ya? Gimana? Tidak dapat memosting ulang. Bisa, posting ulang bisa, ada yang bisa, ada yang enggak, tergantung akunnya ini. Nggak tahu kenapa ini TikTok ini. Padahal udah saya share juga ke beberapa oten, ini ada 15 oten saya share. Biasanya sih kalau saya live begini tuh yang ngikut oten itu kurang lebih 300 orang, tapi mereka cuma mau mendengar di bawah sambil menunggu apologet Kristen hadir. Kadang mereka juga kecewa di DM-nya. Bang, tadi malam debatnya bagus bang, sayang teman saya tuh dari Kristen nggak bagus, nggak jujur, kecewa kami nonton. Lanjut lagi bang Suma, semangat, cari lagi pendeta-pendeta. Tapi Kristen loh ngomong kayak gitu. Mereka mau menyimak kebenaran yang
yang diajarkan pendeta dan pastor di gereja itu apakah betul bisa diandalkan menghadapi umat Islam gitu loh. Ini abang sabar ya bang. Ya, biarkan aja dulu yang ngomong. Oke. Selamat pagi dokter. Ya, pagi selamat, pagi Islam, pagi salam, dan Pagi lagi dia sama-sama pagi dia. Malam ini weh. bilang pagi selamat. Si Nora ini yang belum tentu Islam, belum tentu selamat karena dia bisa celaka atau wailun. Saya kenapa celaka? Ya kenapa? Emang kamu mau dipersamakan dengan pagi yang sudah pasti selamatnya? Ya kan pagi itu kan artinya terang, terang ilahi sama kamu gitu loh. Oh, memang harus pagi itu terangnya. Ya nggak apa-apa lah. Selamat malam dokter. Ya malam memang selamat. Ya, Mau pilihan siang lagi? ya. Ya gimana dokter? Tanggapan? Ya kenapa sih kalian itu sok-sokan berbeda? Kalian sebut Berbeda apa? mereka bukan sesama kalian, padahal jargonmu serupa loh. Salam sebiji Tuhan. Gimana tuh? Jadi bahkan dengan Yesus itu nggak pantas dibandingkan karena anunya Yesus aja itu 2 biji. Gimana ceritanya itu? Parah yang satu ini. Kecuali kamu punya jargon salam satu hantu, ya betul lah itu. Karena memang hantu itu satu. Dokter Adiani udah minum obat dok? Ya, kenapa harus sosokan berbeda? Kalian kan sesama. Dokter mau nggak disuntik suara. mati? Satu suara kan kalian, salam satu Tuhan, Tuhan itu sebiji. Masa 3 biji? Dokter minum obat apa sih tadi? Rabies ya? Jadi kalau masih ada yang mengatakan Yesus anak Maria itu Tuhan, itu masih keliru. Karena anunya Yesus aja itu ada 2, belum biji matanya. Ya, siapa Jadi yang mengatakan dibanding dengan Tuhanmu yang kau sebutkan 1 biji itu gimana? Jadi mereka sudah pada sadar itu bahwa kalian itu nggak pantas bertengkar dengan mereka. Siapa Karena mereka? kalian itu main-mainannya dengan biji-bijian yang kalian sebut mereka. Siapa mereka? Yang kalian teriakin bukan sesama kalian, sok-sokan berbeda, sok-sokan bertengkar, sok-sokan tarik-tarik urat leher. Siapa yang bukan sesama? Lupa aja kalian 11-12, jargonmu sama aja. Terus kamu bagaimana? Udah minum obat? Mau disuntik rabies? Resep dokter itu racunku itu mau kau jadikan minuman itu gratis. Mau ku kirimkan berapa blok kau? Sejak kapan resep dokter itu? Ngapain ditemani ngobrol? Sejak kapan resep dokter itu kau fitnah jadi obat kau? Biasakan kalau memfitnah itu kau pakai otak juga supil. Upil itu apa? Iya, sok-sokan memfitnah nggak pakai otak tapi ngaku muslim. Sejak kapan ada muslim yang mau bilang misal? Nih, kau sendiri gimana? Kau muslim? Iya, kapan Tuhan murtadkan saya? Kamu muslim? Beliau ini sakit loh. Kapan Tuhan murtadkan saya? Apa enggak berdosa kalian Ya, kalau kesini? Muhammad aja kau bilang. Turun, berdosa kita. Udah tahu sakit masih digituin. Dia sakit itu minum obat dia itu. Ya, yang mau diskusi silakan naik ya. Dokter Salasu. Yang mau diskusi, ini momot nggak ada ya momot ya? Gimana sih? Astagfirullahaladzim.
Nggak ada, belum ada permintaan naik OT-nya. Ini di Jamak juga nggak ada yang berani naik. Ini mereka kebanyakan yang belajar, yang menyimak, ini bukan debater dia. Yang debaternya CCTV. Narasi dulu, narasi Bang Handi, Ustadz, Bunda. Jadi betul ya kata Gurunda tadi, ajaran Paulus itu dia tidak pernah menyampaikan surat-suratnya itu ajarannya. Ajaran Paulus kan melalui surat-surat yang dia kirim kemana-mana. Dia tidak pernah mengirim ke orang-orang Indonesia. Jadi apa ya? Rumit ya memahami ajaran Kristen ini ya. Memakai nama Yesus. Yesus nggak kenal mereka. Ke Paulus, ajaran Paulus bukan ke orang-orang di Indonesia ini, di Kristen di Indonesia ya. Ayo teman-teman, biar kalian tercerahkan, biar kalian itu tersadarkan. Ya, beliau tadi sakit itu ya teman-teman. Orang dari Sulawesi sakit dia. Jadi dari Semalakama kan. Sebab salah mereka teman-teman. Andaikan mereka mau belajar secara betul-betul belajar, pasti dia akan bersyahadat. Karena Rasulullah sudah jelas pengajarannya. Sudah jelas apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Bunda Nora turun. Sudah jelas ajarannya. Litubayyina linnas wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidak aku mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Sangat jelas loh. Kalau kita masuk belajar tentang Bible tuh aduh. Makanya teman-teman, karena kebingungan mereka itu banyak denom, ribuan denom. Setiap kepala itu menafsir sesuai dengan apa yang isi kepala mereka, di pikiran mereka. Karena kenapa? Perjanjian lama mau disatukan dengan ajaran manusia di perjanjian baru berserta dogma doktrin kan. Ayo teman-teman, ada Gurunda Ustadz. Nggak ada OT-nya di sebelah juga si Karyadut sama si Kodok Bunting. Aduh, masa coba orang kayak gitu. Karyadut untuk sementara di backlist dulu ya teman-teman ya, di room saya nggak bakal dinaikin ya si Karyana ini. Nggak ada ilmunya juga, nggak mengedukasi kita lah. Oke, jadi nggak usah diinin. Karyana Darni sama pendetanya itu, pendeta Rahmat itu kan Advent. Advent itu bertolak belakang dengan ajaran Paulus. Sementara Paulus itu dia rasulkan tuh. Kontradiksi. Advent itu taat dengan hukum Torah. Sementara ajaran Paulus udah mengubur hukum Torah, bahkan hukum Torah dianggap sampah. Mana dong? Ayo. Ustadz, Tuhan kok jejer 3. Bunda Nora ada dibuat naik bun. Kita juga nggak bisa terlalu ini teman-teman, kita nggak boleh juga monolog. Ayo. Yang ada itu sekarang sisa-sisanya itu yang ya sejenis
gue masak. Saya yakin ya Kristen-Kristen yang mau berpikir setelah menyimak diskusi-diskusi, pasti mereka apa ya, sedikit banyaknya itu mulai berpikir, mulai kritis. Oh ya, yang merasa bisa berdiskusi, naik yuk. Ada gurunda, kalau ada Kristen tuh silakan. Apa mungkin mereka kemarin ketakutan ya dengar gurunda marah? Ya wajar lah marah kan. Mereka tuh seolah-olah mengolok-ngolok loh. Kasih penjelasan ketawa. Aku aja kalau ada di dekatnya aku tempeleng. Kasih penjelasan tentang Islam ketawa. Bunda, aku bukan moderator. Nggak ada Bunda Nora, naik Bun. Ayo teman-teman Kristen. Narasi Ki, Bang Di. Takut Kak monolog Saya tuh lebih hati-hati sekarang. Bernarasi. Ih, jangan Ki bilang ku suruh Ki anu tarasi. Bernarasi Ki. Bernarasi. Jadi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari di bulan suci Ramadan ini tinggal tersisa setengah ya. Mari kita memperkuat iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, tentu lebih banyak introspeksi diri. Apa yang pernah kita perbuat, kalau kira-kira salah ya dibetulkan. Kalau yang sudah ada ya dimantapkan. Mengenai diskusi lintas agama itu tidak dilarang. Bahkan kita harus wajib menyampaikan kebenaran Islam itu kepada seluruh umat manusia dengan cara yang hikmah, bukan dengan cara memaksakan. Wajib juga sebagai orang yang beriman itu mencegah kepada hal yang mungkar dengan kemampuan yang terukur tentunya. Jangan sampai konyol. Kalau mampu dengan kamu bisa memberikan kebijakan seperti kamu seorang gubernur misalnya, bupati, wali kota, kamu bisa membuat perda supaya apa? Mencegah kemungkaran itu. Karena pemimpin ini nanti di kemudian saat nanti di kehidupan yang lain, di akhirat dimintai pertanggungjawaban apa yang pernah telah berbuat waktu dia memimpin gitu ya. Apakah dia membela agamanya atau hanya mementingkan jabatannya, atau hanya mementingkan gimana hidup di dunia ini dengan nyaman, dengan pengawal-pengawal begitu megah dan seterusnya. Kalau nggak sanggup lagi untuk itu, ya dengan speak seperti ini, berbicara, saling menyampaikan di area publik, ya tentu jangan sampai melanggar hukum. Yang paling nggak bisa misalnya ya cukup dengan hatimu kalau nggak sanggup. Ustaz Gusmit Pak nanti bisa menjelaskan itu teman-teman. Jadi diskusi lintas agama itu boleh-boleh saja. Boleh kita saling sharing satu sama lain. Dengan demikian nilai positifnya pasti ada. Tapi harus piawai, harus menjaga emosional, jangan sampai kita juga berbalas pantun kalau mereka misalnya berkata kasar, ya lebih baik diturunkan saja. Makanya Komal ini kenapa sepi teman-teman? Karena kami tidak membiarkan
informal ini menjadi arena tawuran, saling hujat menghujat. Kira-kira begitu edukasi saya, semoga tercerahkan. Sisa tinggal kurang lebih setengah di bulan suci Ramadan ini, mari kita memperbanyak amal ibadah kita. Semoga menjadi nanti apa? Apa? Bekal kita di kemudian hari nanti. Amin. Kira-kira dari saya ini ada call grup, saya respon dulu ya. Lanjut. Martin, Kristen, saudara. Iya, iya. Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Bang? Ini ada saudara kita, mantu dulu Bang Juma, mau mualaf dia. Alhamdulillah. Di mana, Mana Bang? orang? Bunda Amira, Emira, thank you. Bentar Bunda Rahma, bentar Bunda Rahma. Ya kenapa Bang Yaumul? Ini belum bisa apa ini live ini? Belum bisa Belum live bisa gimana? pen cam, belum bisa pen cam. Iya, belum bisa on cam. Iya, betul. Siapa yang mau mualafnya Bang? Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Ada Ngobrol itu sama saya. kita ini baru tompul. Boru Tompul mau mualaf. Orangnya ada di mana Bang? Ada di samping saya ini, Pak. Oh, di samping Bapak. Bapak belum bisa on cam. Pak, dicatat dulu nomor WA saya bisa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu Pak Waalaikumsalam Usugi itu. warahmatullahi. Tadi ku telepon dia tadi Pak Usugi. Oh, Saya iya. ini tentang Oh, udah di Pak Desugi. udah ini konfirmasi ke saya. Kebetulan beliau ini kades dari tetangga desa gitu. Masya Allah, kepala desa ya kades itu. Dulu saya Ya. camat di situ cuma dipecat, difitnah saya disangka ngahamilin 10 biarawati. Boros Iya, beliau mau mualaf. Ini yang cewek ini Pak ya, Iya, iya, betul Pak Ustaz. yang pakai kaos hitam. Iya. Oh iya ya. Pak Kades sudah bisa ini open cam belum? Belum. Belum ya? Belum. belum. Gimana Bang Kian Santang? Saya masih ganteng, gak gimana. Enggak. Maksudnya gimana? Atau Pak? ini, atau saya telepon, nanti sahadatnya apa video call-nya lewat WA gitu gimana? Nggak bisa, sekarang nggak bisa kayak gitu Pak De. Kita harus real sekarang. Kita harus real, biar nggak ada pitnahan-pitnahan, biar nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pak De kirim dulu KTP sama kartu keluarganya ke grup, kirim Belum ke grup. dikasih. Harus, itu wajib. Sekarang wajib itu. Pokoknya dari kemarin-kemarin juga sebenarnya wajib itu. Kirim dulu KTP, kartu keluarga, foto selfie. Kalau ada surat cerai, kirim surat cerainya Pak. Kalau ada. Dia masih gadis. Oh, gadis. Dia masih gadis. Oke. Modus ini akan modus. Kakak nggak ada. KTP aja yang ada. Ya udah Jadi KTP dia aja ini- nggak apa-apa. Dia ini merantau sebatang kara. Jadi singgahlah di keluarga kawan. Jadi datanglah ke rumah memohon bagaimana cara memualaf. Jadi rencana saya naik kemari itu dikasih pencerahan pengertian dulu tentang masalah bagaimana lah interogasinya gitu loh. Kalau dia kan sebatang kara, dia perempuan. Kalau saya sebatang berkarat ya, berkarat. Iya, udah lama nggak dipakai, makanya berkarat sebatangnya. Pusing. Ya, Pak Kades itu dikirim aja dulu apa KTP-nya ke saya. Kalau bisa sama tanda tangan di atas kertas putih ya. Kalau enggak dibantulah dulu untuk kawan-kawan dulu untuk apa nih ya, di follow, Untuk follow oh ya, follow. bisa. Ya. Supaya bisa Di follow dulu teman-teman. Saya gedein ya, Pak. Saya gedein Pak. Iya. Mau nggak digedein? Emang bisa kayak Mak Erot. Ke Mak Erot kalau pengen digedein Bang. Silakan di tab-tab layar posting ulang, share-share, laporannya digas dan di follow ya akun Pak siapa ini Yaumul, Pak Yaumul, biar bisa open cam dia. Pak punya akun lain nggak Pak selain akun yang ini? Enggak ada. Bapak tinggal di mana sekarang?
Tetangga sama Pak Ustadz Sugi di Riau, di Siak. Kalau tetangga mah ya samperin lah tuh ke Pak Samperin Sugi, gimana? Orang jauhnya sekitar 25 kilo. Samperin kan apanya? ada anggota Pak Sugi di sana bisa nyamperin. Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Ya udah di follow aja teman-teman, di follow aja. Ya kawan-kawan semuanya ada 1.200 orang ini, mohon bantuannya ya untuk saudari kita yang mau mualaf. Ini kebetulan alhamdulillah tetangga desa beda kecamatan. Mohon di follow ya, Pak Yaumul ini. Insya Allah dengan kita memfollow Pak Yaumul, kita termasuk orang-orang yang peduli akan dakwah ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Silakan Supaya di kita share punya ke kesaksian yang yang lain teman-teman. Ya, silakan di share ke yang lain, komen di room lain untuk datang ke sini hanya untuk memfollow Pak Yaumul. Ayo, kekompakan kalian mana? Tunjukkan ya, teman-teman muslim. Tunjukkan biar oten-oten pada kejang-kejang ya melihat 1/4 jam ini ya. Kita kasih waktu 1/4 jam. Ayo berlomba-lomba dalam Ya. kebaikan. Pak Silakan. Yaumul ada nggak? Itonya ada nggak di situ Pak Yaumul? Ada. 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 Coba kasih dulu ke itonya. Ngomong aja deh. Ya Pak, bilang. Iya Pak. Jangan manggil bapak, manggil adek aja, adek ya adek. Abang. Adek. Kenapa mau mualaf? Memang mau pikiran masuk Islam Pak. Ini beliau nih. Sejak kapan? Oh iya itu. Sejak kapan? Sejak kapan? Ceritakan aja hatimu deh. Memang mau pikiran masuk Islam Pak. Iya, sejak kapan? Sejak kapan maksudnya, Dok? Pacarnya Islam enggak? Gara-gara pacarnya Islam enggak? Enggak Pak. Oh enggak. Nggak punya pacar? Nggak punya pacar? Sama kalau gitu. Pade tanya-tanya dulu Pade. Dia Islam juga. Kalau boleh tahu baru tinggal di mana? Tinggal Berbari. berbaring Pak. Oh di Bari-Bari. Kalau saya tinggal di Dayun, sebenarnya nggak jauh juga sih, paling sekitar 20 kilo ya kalau udah di sini ya. 5. Ya saya di Dayun. Jadi kalau ada apa-apa bisa datang ke saya, boleh lah. Ya untuk saudaraku sekalian silahkan di follow. Ada 1.300 orang ini. Masuk Kristen semua sih 1.300 orang, jadi nggak mau follow. Yang merasa Islam follow. Rugi kalau nggak follow. Yang nggak follow oten berarti ya Bang Jan Santang ya. Udah Bang, Enggak, dia udah Bang. muslim semua, insya Allah muslim semua Pak Dek. Yang OT-nya paling beberapa orang, cuma nonton doang. Itu pun jadi CCTV, nggak mau minta naik, terus dijambak juga nggak mau OT-OT. Tapi nggak apa-apa, mereka mungkin pengen belajar dari Bang Juma. Banyak loh teman-teman Kristen yang pengen belajar banyak dari Bang Juma, itu banyak, bukan 1 2, banyak banget. Serius, banyak banget. Malahan kata Bang Juma tadi juga ada yang nge-DM ke Bang Juma. Padahal bagus itu debatnya, cuma teman-teman Kristennya pada ngibul, nggak mau jujur. Itu padahal Kristen itu yang nge-DM itu. Kayak gitu Pak Dek. Makanya ini bagus nih. Namanya Mbak siapa namanya? Tiska Pak. Tisna. Tiska Pak. Iska. Oh Iska, kirain Tisna. Cewek kok namanya laki-laki. Tiska, iya Tiska. Tiska ya. Umur berapa Dek? Umur berapa? 21 Pak. Umur 21. Anak ini mah cucu saya berarti Anak berarti ya, sama anak saya juga 21. Ya, Siapa mau jadi menantu saya nggak apa-apa. jadi menantu Pade. Iyalah, kan saya punya anak Boleh. gede. Oh iya boleh tuh. Nah, boleh. Boleh. Ya. Nanti belajar Islam di sini. Mau jadi menantu saya?
Ya udah. Ya silakan di follow teman-teman. Ayo di follow. Ini berarti di bawah naungan Pade ya, tanggung jawab Pade ya, Pade. Siap. Ya. Itu KTP-nya udah dikirim belum? Udah dikirim belum? Belum. Tolong dipoto dulu. Oh, ini. Udah. Udah Pak. Udah, cuma tanda tangan di atas kertas putih. Jangan di atas kertas yang bergaris ya, di atas kertas HPS. Iya, APS. Iya, assalamualaikum. Bisa tahu tanda tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dance, dibuka WA-nya Pak Dance. WA. Oh, WA-nya dibuka Pak Dance. Oh iya ya. Tanda tangannya. Ada, udah. Tapi saya ini pakai nanti sebentar ini saya pakai akun ini. Nggak apa-apa, dilihat aja dulu WA-nya. Terjeda paling sebentar, ngelihat WA doang. Itu rezeki Pak Dance, rezeki. Pak, saya nggak pandai baca tulis gitu. Pak, saya nggak pandai baca tulis Pak. Saya keluar dulu nanti saya naik lagi. Iya Pak Dance ya. Itu tanda tangannya seperti yang di KTP itu. Bikin aja kayak gitu. Pak Sugi, Ya. dia nggak pandai tulis baca. Lah itu tanda tangan siapa yang bikin di KTP? Tanda tangan doang Pak, bukan nulis Pak. Tanda tangan doang. Tanda tangan aja. Iya, tanda tangan aja. Ya, oke, siap. Aku turun dulu kalau begitu ya. Loh, kok turun? Kok turun? Biar di sini aja Pak, biar apa? Di follow orang-orang ini. Emang udah bisa? Ini kan udah di follow ini, diikutin tuh pengikut Bapak sekarang itu udah berapa ini? 385. Oh, Di sini masih aja biar di follow. Nanti kalau nggak di follow nggak bisa open cam nanti. Iya. Ini masalahnya cantik loh. Ya makanya itu saya minat supaya jadi menantu saya. Iya. Tanda tangan Pak. Dipoto. Mana coba Pak De, lihat fotonya coba. Mana Ya, lihat? saya sudah buka tadi WA. Anda yang kirimkan sesuatu pada saya. Udah, ya udah. Udah. Dari Fendi. Kok Pendi? Dari Fendi yang mengirimkan. Kok Pendi sih? Fendi. Saya. Oh ya. Oke, thank you. Ya, alhamdulillah. Emang baru ini nggak pernah sekolah kalau nggak bisa baca tulis. Jadi ceritanya begini Pak Ustadz. Dia ini merantau entah kemana-mana, seakan-akan tidak diperdulikan orang tua dia katanya. Jadi sampai dia pun sakit katanya, tidak ada juga yang ngurus. Jadi terkatung-katung lah dia ini sekarang ini. Lah, makanya itu tadi ini saya serius loh ya. Saya serius kalau dia memang mau alap gitu kan. Daripada hidup terkatung-katung, mau nggak jadi menantu saya? Mau? Yang jelas maulah kalau ganteng katanya. Woi ganteng lah anakku, gimana nggak ganteng? Kayak bapaknya gitu. Bapaknya aja ganteng kayak gini, masa anaknya nggak ganteng, ada aja. Kalau fitnah itu jangan berlebihan dong Pak De. Aduh Pak De. Oh diri sendiri difitnah Pak De. Kata kawan di bawah sudah bisa on cam, macam mana ceritanya nih? Turutin aja nggak apa-apa. Kalau Belum menurut Pak, saya, belum. Dia belum harus bisa, 1000 kalau menurut Pak, saya. baru bisa on cam itu harus 1000. Belum bisa akses live, diperlukan banyak lagi untuk apa? Followernya. Iya, belum Tanda tangan bisa. udah dikirim Pak Ustadz. Oh ya, saya kirim ke grup bentar. Walaupun turun dulu baru naik, tetap nggak bisa kalau belum 1000. Nggak bisa, harus 1000. Nggak bisa. Kayak nggak pernah main TikTok aja kawan-kawan ini. Jangankan turun dulu ya, dihapus dulu TikToknya, terus download lagi, terus jual HP-nya, tetap nggak bisa. Udah beberapa kali loh kayak gitu tuh, udah beberapa kali. Bang Juma mana Bang Juma? Ada. Ini Pak Kian Santang ini kan? Iya betul. Ini sekalian umumkan dulu kalau ada mau ingin berdonasi untuk beli perlengkapan dia. Oh, saya belum siap Pak untuk nikahi dia Pak. Ke yang lain aja dulu ya Pak ya, jangan ke saya.
belum siap. Belum siap, Pak. Saya belum siap. Ya nanti dari API ada itu Pak, kalau memang apa yang dibutuhkan, misalnya untuk keperluan sholat, buku-buku, nanti dari API ada itu. Nanti sekalian bisa saya kirim langsung ke tempat Pak Kades. Saya kan belum pernah ke sana. Iya. Sekalian nanti silaturahmi ya. Janji melulu Pak Ustadz. Insya Allah lah kapan-kapan. Tahu lewat-lewat gitu aja aku di Dayun. Iya, itu pun nggak mau mampir. Ayo kawan-kawan di follow. Mohon bantu kawan-kawan Ya, follow mohon dibantu. akun Ya Umul. Tapi video call bisa lah Bang Kian Santang, video call aja kalau memang ribet. Usahakan dulu, Pak De, usahakan dulu dalam waktu 15 menit ini, usahakan dulu dia follow-follow. Teman-teman tolong ya, 1,6 ini di follow nih Pak Yaumul ya. Saya gedein dulu Pak Yaumulnya, tolong di follow-follow teman-teman. Silakan nih Pak Yaumulnya. Lurusin dulu sampai 1000. Ini baru berapa nih saya cek ya. Ini baru 491 ya. Ini setengahnya nih. Kalau masuk 900 ini setengahnya ini. Cuma 400 ini, 600 lagi. Kalau misalkan di sini emang yang 1000 ini oten, tolong di-share ke room lain dong. Ke room lain di-share, suruh ke sini untuk follow aja. Ya, untuk follow aja biar di-follow ya sama teman-teman yang lain. Habis itu silakan keluar lagi gitu untuk nonton lagi di room sebelumnya. Untuk follow aja ya. Silakan follow semua yang di atas, follow. Jangan lupa loporenya digas tuh. Aduh, loporenya digas. Ya izin 1 menit ya. Tadi Silakan Pak Danja. kalau tidak salah ada yang ingin mualaf begitu ya? Iya itu. Ya gini ya. Kan Kristen itu ya memiliki standar yakni Yesus sebagai junjungannya. Nah, kalau mualaf itu bukan berarti telah tinggalkan Yesus, tidak. Dan Kristen itu kitab sucinya Bible. Ketika mualaf juga tidak meninggalkan Bible, tetapi semakin ya memahami Bible dan semakin meyakini Yesus. Itulah Muslim, menjadi pengikut Yesus yang sejati. Mari kita bahas sedikit ya, cuma 1 menit saja, tidak lama. Ya izin host ya, boleh? Lanjut Pak Danja. Ya, gini ya. Lukas pasal 2 nomor 21, Yesus disunat. Muslim disunat, jadi pengikut Yesus. Matius pasal 4 nomor 2, Yesus puasa. Bahkan Musa berpuasa. Muslim berpuasa, ini bulan puasa. Ini aja pun belum daftar. Selanjutnya. Ya. Yesus masuk sinagog. Ya. Di mute dulu Pak Kades. Yahudi, kalau masuk sinagog ya, sebelum masuk sinagog basuh kaki, basuh tangan. Nah, sama dengan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini juga dilakukan oleh orang-orang Muslim. Jadi Muslim bukan berarti telah tinggalkan Yesus, tidak. Justru semakin meyakini Yesus sebagai junjungan dan Tuhan, tapi bukan Tuhan, bukan sesembahan. Semakin mengikuti ajaran Yesus yang sebenarnya. Yesus mengajarkan Yohanes 17 nomor 3, mengenal hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Jadi Al-Quran dengan ajaran Yesus searah, dirinya adalah utusan Allah satu-satunya. Jadi ketika masuk Muslim, Anda menjadi Muslim, maksudnya Anda telah berserah diri kepada Tuhan yang esa. Ya, mengikuti hukum-hukum Allah yang esa. Jadi yang mualaf itu sudah berdasarkan kehendak Allah, telah berada pada jalan keselamatan. Itu dulu ya. Silakan lanjut. Ya, Masya Allah, syukron, jazakallah khairan katsiran Pak Dance. Ayo teman-teman di follow dulu, baru 500 ya. Kalau di atas 1000 kelihatannya 1000 nih, itu sama gift.
follower yang masuknya cuma 500. Kalau nggak percaya klik aja profilnya, itu baru 500 itu. Follower yang masuknya baru 500, belum 1000 guys. Ya, itu 1000 itu sama gift, dia setengahnya dia masuknya. Itu baru 577. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ini tadi ada ya umul, problem ya dari umul. monitor. Nah, saya gedein gitu aja, saya gedeinnya. Silakan Gus Miftah. Ini mau mualaf, masya Allah, luar biasa. Ya untuk Ya. akun yang baru kayaknya harus 1000 ya Pak De ya. Kalau Ya harus 1000 Ustaz. Emang. ayo teman-teman, follow teman-teman ya, biar kita on cam. Kemarin Kang Santang yang katanya rencana itu, atau lain lagi? Lain ini masih tetangga jauh lah Pak, tetangga jauh. Beda Pak ini. Ustadz sama saya. Oh beda lagi. Baik. Sekitar 20 kiloan lah dari tempat saya. Ya udah ikutin nasihat netizen di bawah. Pak Yaumul keluar dulu dari TikTok ya, dari aplikasi TikTok keluar dulu. Terus Bapak ke konter jual HP-nya Pak, terus pulang Pak, baru bisa open cam. Iya, emang beda-beda teman-teman ya. Ada yang 200, kadang bisa, kadang 300. Saya juga banyak akun beda-beda. Itu. Tapi kalau yang baru itu rata-rata 1000. Kalau yang 1000. baru, iya rata-rata. Jadi emang dulu sih, bahkan 200 juga pernah ya Pak De ya. 200 sudah bisa kadang-kadang dulu. Itu. 300 ya 350. Gus Miftah, Pak Desuki di handle dulu ya. Saya ada telepon sebentar aja, paling 30 Oke menit. siap. Ya belum. Ya saudaraku sekalian, Anda follow aja kok berat sih. Padahal ketika kita memfollow, itu Anda mempunyai kesaksian yang baik nanti di akhirat loh. Kalau nggak percaya tanya Ustadz Miftah itu. Dalam surah Yasin itu sangat jelas dikatakan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukalimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuh, monggo tadi artikan Tat. Jadi iya, silakan Pak, silakan Pak, monggo. Enggak apa-apa Pak. Ya, jadi nanti saudaraku sekalian, supaya kita mempunyai kesaksian yang baik, ya, jari-jari kita itu bersaksi, kita itu orang baik, maka follow. Dengan cara memfollow ini Anda mempunyai kesaksian yang baik. Nanti Anda itu akan ditanya, mulut Anda terkunci. Ya, di situ dikatakan mulut Anda itu terkunci, nggak bisa ngomong, nggak bisa. Tangan Anda yang berbicara, betul ya Allah. Dulu saya itu tiap hari hanya dipakai main game. Itu jari-jari yang selalu takuti game. Ada lagi jari-jari yang bersaksi, ya Allah, aku dulu selalu ikut dakwah ya Allah, memfollow ya Allah, mengikuti orang-orang yang berdakwah ya Allah. Kaki Anda jadi saksi, benar ya Allah, aku saksinya ya Allah. Mulut Anda nggak bisa ngomong. Makanya di situ dikatakan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukalimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum kakimu, arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu yang akan menjadi saksi, tangan yang berbicara, mulutnya terkunci. Nah, supaya mempunyai kesaksian yang baik, maka gunakanlah kesempatan yang bagus ini dengan cara memfollow orang yang mau bersahadat. Anda mempunyai kesaksian yang bagus. Gitu aja kok susah banget nih kawan-kawan diajak follow nih, ya Allah ya Robbi. Masya Allah. Ya silakan buat teman-teman. Bahkan gini Pak De ya. Baru 700. Iya. Jadi kita ini kan disebut dengan umat pertengahan ya Pak De ya. Betul. Umat pertengahan dan juga menjadi saksi buat umat-umat yang lain. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan latakuna syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula kami
telah menjadikan umat Islam ini menjadi umat pertengahan agar kalian itu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul baginda Nabi itu menjadi saksi atas perbuatan kalian sendiri. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kepadanya melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti baginda Nabi, mengikuti Rasul, dan yang berbalik ke belakang. Kita ini ketika ada mualaf ini kan bagian dari syiar gitu kan, bagian dari syiar, dan apa beratnya untuk follow silakan buat teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan follow, dengan tab itu menjadi saksi nanti di yaumil kiamah yang tadi diterangkan guru kita Pak Desuki, di yaumil kiamah di padang mahsyar nanti, yang dimana mulut kita terkunci, anggota badan kita, anggota tubuh kita lah yang akan menjadi saksi. Tangan kita digerakkan untuk apa? Untuk apa? Kaki kita dijalankan untuk apa? Mata kita digunakan untuk apa? Semua menjadi saksi. Mulut kita terkunci rapat, tidak bisa bicara. Dan apalagi ini di 10 hari yang kedua ya, atau pertengahan ini adalah berlimpahnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mendukung, mensupport orang menjadi muslim. Itu satu support dan dukungan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan fitrahnya Bang Yaumul ini, kembali sucinya juga fitrahnya kita juga, dimana 10 hari pertengahan ini adalah wa awsatuhu maghfirah, berlimpahnya ampunan. Mudah-mudahan kita sama-sama disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, baik itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kesalahan kita kepada sesama manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan awaluhu rahmah, yang 10 hari yang pertama adalah rahmah, wa awsatuhu maghfirah, 10 hari di pertengahan dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu adalah maghfirah, wa akhiruhu isbum minan nar, dan 10 hari yang akhir adalah dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita sama-sama fitrah ya, dengan mendukung, mensupport saudara kita yang baru ini. Kita cek coba baru berapa itu. 200 lagi. Ya, 200 lagi teman-teman. Ayo kawan-kawan, 200 lagi. Ayo di follow supaya segera terlaksana beliau bersyahadat. Insya Allah dengan apa ya, memfollow Anda ini sudah termasuk orang-orang yang dihitung oleh Allah itu ikut berdakwah loh. Kenapa harus berat? Ini ada 1.400 atau yang berapa ini? Sisanya oten. Separuhnya oten gitu. Sisanya oten ya. Mungkin oten. Kalau sisanya oten mungkin sih. Ayo, masa sisanya oten dari 1.400? Ya, saya juga udah follow, teman-teman udah follow. Ayo kurang lebih 120 lagi. Cepetan. Nanti segera kita syahadatkan, karena menunda orang di dalam kekafiran walaupun 1 detik itu sangat berbahaya ya. Menunda orang mau syahadat walaupun 1 menit itu sangat berbahaya. Karena dalam waktu 1 menit itu kita nggak tahu, nggak bisa memprediksi apa yang terjadi. Ayo kawan-kawan, disegerakan kawan. Kalau Anda nggak mau follow saya nggak apa-apa, tapi follow itu.
Pak Yaumul. Insya Allah malam ini di bulan Ramadan ini ketika kita berbuat kebaikan, kalau di hari biasa dihitung 1, di bulan Ramadan dihitung 10. Begitu ya Ustadz ya? Betul. Berlipat Berarti, ganda. Masya Allah berlipat ganda. Apalagi yang kita tunggu? Yudha'afu liman yasha. Makanya kenapa di dalam Al-Quran ada narasi misalkan ajruhum 'inda rabbihim, ya kan? Ada ganjaran di sisi Allah, itu adalah bonus. Artinya kalau bahasa sekarang sih door prize ya. Artinya di luar yang tertulis itu Allah melipat gandakan gitu. Dah, mana beliau turun? Bentar. Udah lebih 1000 katanya, belum lebih 1000 tadi. Oke, coba kita cek Coba lagi ya. saya apa? Oh ya udah 1000. Masya Allah, terima kasih buat teman-teman ya, 1000 lebih. Tapi belum bisa on cam. Coba gini, Bang Yaumul, coba gini. Coba dulu turun keluar TikTok dulu, jangan sekedar turun, keluar TikTok dulu, kemudian matiin TikTok, kemudian nyalain lagi TikToknya, kemudian baru masuk lagi. Dicoba dulu. Iya, coba dulu, karena sudah 1000 lebih. Coba dulu. TikToknya keluarin dulu TikToknya. Ya, barakallah, saudaraku sekalian, Masya Allah, Anda hebat, semangat ya ketika mendengar orang mau syahadat langsung semangat, follow, Masya Allah. Terima kasih atas follow-nya, telah memperlancar jalannya persahadatan, subhanallah. Terima kasih saudaraku sekalian. Bang Zuma monitor, Bang Zuma, Ahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau syahadat, insya Allah bentar lagi. Belum bisa juga Pak Ustaz. Alhamdulillah. Hah? Belum juga. Belum bisa ya? Belum bisa? Iya. Belum mau. Loh, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat panjang umur, rendah Amin. Bang Juma sebagai pembenteng kami, pembenteng Amin ya rabbal alamin. Ini saya antarkan satu dulu untuk Bang Juma dulu malam ini. Masya Allah. Masya Allah. Kebetulan Luar biasa. beliau kades ya, tetangga desa kades, dan alhamdulillah anggota API Rio juga. Iya Pak ya, anggota API ya. Iya, tapi belum nyampe sama aku kartu anggotanya. Oh iya gampang itu nanti. Alhamdulillah beliau juga anggota API, kebetulan kades di daerah sini gitu. Alhamdulillah ini ada saudari kita. Marga apa? Baru apa Pak Kades? Baru Hitompul, saya Marga Rahab. Baru si Tompul, beliau ini ingin bersahadat ahi. Belum bisa open cam ya? Belum lagi. Cek 1, belum Pak, belum bisa Pak. Gimana itu Bang? Kok belum bisa? Kan udah 1000. Coba Bapak keluar dulu dari TikTok, dari aplikasi TikTok nih. Lestar HP-nya Pak. Aing can beres can naon ngomong geus keluar. Atau kalau nggak bisa nanti ada apa video call aja ya, biar saya video call ya. Assalamualaikum, saya nggak mau syahadat, saya mau dengerin. Masya Allah Pak Arif, Assalamualaikum, bagaimana kabar Pak Arif? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya udah 1000 kok belum bisa. Ini kawan-kawan tadi 300 bisa, 500 bisa, ini 1000 aja belum bisa loh. Ade di mana tinggalnya tadi? Di Bari-Bari. Di mana? Di Siak juga? Iya, dari Dayun tuh ke arah Buton. Ya, hubungin itu aja teman kita di sana yang kemarin ketemu. Bapak lah, jangan saya lah, saya sungkan. Wah, nggak ada wewenang saya. Silakan Pak Arif nanti dihubungi. Ya kebetulan dia ini sebatang kara gitu.
Cewek apa perempuan, Ahi? Setengah cewek setengah perempuan. Woman Gurunda. Makanya saya bilang setengah cewek setengah perempuan. Berarti laki-laki ya? Berarti laki-laki. Mana ini belum naik lagi Pak Kades nih? Pak Kadesnya yang mau syahadat? Orang warganya. Oh, warganya. Iya. Itu mau diangkat sama Pade Gurunda, mau dijadiin mantu katanya. Ya daripada hidup terluntar-luntar di batang kara, nggak apa-apa saya jadikan menantu, nanti saya bimbing juga keislamannya kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Nggak masalah. Tapi anaknya laki semua. Lah ya anak saya lagi semua, yang memualaf kan cewek. Oh. Gadis lagi kan. Iya. Umur berapa tahun? 21 katanya. Oh, Masya Allah. Biar punya marga, aku sekarang kan marganya si lubak hutang. Nah siapa tahu nanti. Marga apa itu? Ada marga si lubak hutang itu Kak Bang Kian Santang yang bikin. Si tukang pinjol. Bukan Siloba hutang, marganya purba. Purba itu. Ahi Sugi itu purba. Pura-pura Batak. Pura-pura Batak. Berubah. Tadi di Medan orang orasi juga ya, mendukung wali kota ya. Di mana? Medan. Di Medan. Kan kemarin ada demo itu menolak itu kan, minta wali kota Masya Allah dicabut. udah bisa open camp. Subhanallah. Tadi mendukung wali kota tadi. Ada videonya nggak Gurunda? Mereka live tadi, spanduknya lucu loh. Mereka datang, mereka datang untuk mensamak kantor wali kota. Siap Pak Abi, habis lebaran kunjung katanya ke tempat beliau. Oh siap Pak Abi. Pak Abi ini termasuk pembina mualaf, pembina Pirio ya. Oh ini ya Masya Allah. Beautifully. Cantik banget. Orang Iya, Bandung ya? beautifully. Orang Jawa. Jangan terlalu lebay Pak De, nggak enak didengar. Batak marga Sitompul. Oh iya. Kenapa mau syahadat? Kenapa emangnya? Nah, itu Dek ditanya Bang Juma, Dek. Ya Pak. Iya, kenapa mau syahadat? Kenapa mau meninggalkan agamanya? Protestan ya? Atau Katolik tadinya? AKBP Pak. AKBP. Protestan. Kenapa mau tinggalkan HKBP? Karena ya dari kecil Pak nggak tinggal sama orang mama Pak, nggak peduli orang mama. Tapi biasa ke gereja? Jarang Pak. Oh, terus milih Islam kenapa? Kan bisa pindah ke yang lain. Kenapa harus Islam? Kenapa meninggalkan agama BPKB pindah ke Islam? Maksud saya gitu. Kenapa harus Islam? HKBP Gurunda kok BPKB kayak kendaraan Gurunda. Tadi bilang gitu. Aku mau masuk Islam Pak. Karena memang Islam berasa lebih benar gitu ya. Iya Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Nah ini sekarang kita tunggu apa lagi teman-teman? Nggak ada sih. Di apa aja langsung syahadatkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin abang-abangku semua, guru-guru semua, kita langsung syahadat ya.
Adik ini bisa ikuti saya kan ya? Bisa, Pak. Ya, ikuti saya. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. yang lagi Maha Penyayang. Asyhadu Ashhadu Allah ilaha illallah Illallah. illallah Illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasul Allah. Ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Utusan Allah. Allah Tuhanku. Allah Tuhanku. Nabi Muhammad Rasulku. Nabi Muhammad Rasulku. Itu ada paksaan gak mengucapkan dua kalimat syahadat? Ada ini. Dipaksa tidak? Enggak, Pak. Mengakui Allah adalah Tuhannya dipaksa? Enggak, Pak. Mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulnya dipaksa? Enggak, Pak. Ikhlas, betul-betul ikhlas? Iya, Pak. Sah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Ya, terima kasih banyak Adinda Ananda Yaumul. Ya, Anda sekarang sudah menjadi seorang muslimah. Dekatkan diri kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti kajian-kajian
rajin, kemudian ke masjid belajar sama orang-orang yang pandai ilmu Islam ya. Cari suami yang bisa menjadi pemimpin yang baik, mendekatkan diri kepada pencipta langit dan bumi Allah. Selanjutnya saya serahkan kepada sahabat yang ingin mendoakan, waktu dan tempat disilakan. Masya Allah. Ya, saudaraku sekalian, mari kita doakan bersama. Tapi doa kali ini saya serahkan kepada Ustadz Miftah. Tafadhol Ustadz. Aduh, pade aja nih. Silakan. Jangan, Ustadz aja Ustadz. Masya Allah. Mohon izin guru-guruku, Bang Juma dan Pade dan semuanya. Oke, kita sama-sama doakan. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ya ukhtinal kiramah. Ya, alhamdulillah Ukti sudah menjadi muslimah ya. Tolong aminkan ya Ukti ya. Ketika saya berdoa, amin, amin, ucapkan seperti itu Ukti ya. Ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa habibina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana afriq 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'indan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabar rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah
وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Silakan guru-guru ya. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Arif dulu, Pak Arif. Tafadhol Pak Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa, Dek? Tiska, Pak. Tiska. Jadi bersyukur telah kembali, bukan masuk Islam ya, tapi kembali ke fitrah. Jadi kita ini fitrahnya adalah ya selamat Islam. Jadi bersyukur karena dari miliaran manusia adik kita ini dipilih oleh Allah, diberi hidayah. Itu patut disyukuri. Yang kedua, terus belajar ya. Jangan pernah takut salah kalau belajar. Yang Islamnya sudah lama pun masih sering salah gitu. Jadi terus aja belajar, cari guru. Mudah-mudahan itu di Pak Kades kan, nanti sementara di Pak Kades. Nanti Pak Kades kalau ada kesulitan bisa menghubungi kami. Apa yang bisa kami lakukan nanti kita lakukan, karena kita umat Islam ini kan bersaudara gitu kan. Barangkali itu saja dari saya. Lanjut. Ya, baik. Mungkin dari Bang Handi, silakan Bang Handi. Oh, di mute. Pak Desugi? Ya. Oh, di mute juga. Ada. Oke. Ya, jadi gini, baru si Tompul ya, setelah Anda masuk Islam harus betul-betul belajar. Jangan hanya karena ingin dekat sama orang Islam, aku masuk Islam supaya dekat sama orang Islam. Tidak boleh seperti itu. Karena jalan untuk menuju keselamatan itu hanya Islam. Tidak boleh hanya sebatas mulut saja atau karena pergaulan saja, tidak boleh. Ya harus betul-betul saya masuk Islam, harus taat dan tunduk terhadap aturan Islam. Ya, sanggup ya adik ya? Nah, salah satunya nanti harus berhijab, ya kan? Harus berhijab, belajar, sholat. Nah, di situ siapa yang bisa dimintain untuk mengajar, nanti biar Pak Kades yang ngurus di situ. Insya Allah Pak Kades tahu itu. Kalau ada ustadzah di situ, mohon dibimbing Pak Kades. Terus jangan lupa habis ini mandi wajib, ya mandi wajib. Itu seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut harus terkena air. Doanya mudah saja karena belum tahu bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Aku niat, ingat ya, aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Kalau nggak bisa bilang Allah boleh, Allah L-nya double ya. Kalau belum bisa Allah boleh. Ya tapi nanti saya belajar. ajarin mandi besarnya Pak Dek, nanti saya ajarin. Tenang gitu, gampang gitu. Ya mandi besar, ya terus apa lagi? Ya itu sih. Untuk wanita, fikih wanita memang saya kurang menguasai.
Ya itu yang penting itu aja dulu, mandi besar, habis ini mandi seluruh tubuh terkena air. Begitu, Dek. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Monggo. Baik, silakan Pak Dance mungkin mau menambahkan. Oh, nggak ada. Bang Handi, udah monitor Bang Handi? Oh, Pak Dance ada. Iya, silakan. Dalam menyebutkan dua kalimat syahadat, mengakui Allah satu-satunya dan Muhammad sebagai utusan Allah. Anda telah menjadi muslim. Muslim artinya berserah diri saat kepada Allah. Maka muslim tentu melakukan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Itulah sebabnya saran saya, Andi harus banyak belajar. Rileks saja, pasti Tuhan yang akan tuntun. Ya, di antara jutaan umat manusia di Indonesia ini, Anda salah satu yang dipilih oleh Allah. Ya, itulah sebabnya Anda sekali lagi saya katakan biar banyak belajar. Islam itu adalah gudang ilmu. Anda masuk Islam, Anda belajar mulai dari huruf-hurufnya, lalu belajar 7 ayat Al-Fatihah, itu yang terutama. Ya. Dan yang lain itu pasti menyusul. Saya tidak banyak memberikan saran, itu banyak guru-guru saya yang ada di sini. Oke, lanjut guru, tuan guru. Siap. Mungkin Bunda Rahma nggak ada yang mau disampaikan, Bunda Rahma? Oke, nggak ada. Bang Handi, tapadol Bang Handi sebagai humas di API. Bang Handi. Lanjut dulu, lanjut. Aku ada ini, lanjut. Siap. Nggak ada ya? Besok mulai puasa, Dek ya. Iya, Pak. Sebisa-bisanya. Misalnya belum kuat 1 hari, setengah hari boleh. Ya, diawali. Yang penting di latihan dulu. Tapi nanti kalau sudah kuat, ya misalnya puasa ini, nanti yang bolong itu berapa? Hitungannya mulai besok. Kemarin nggak dihitung karena belum Islam. Mulai besok dihitung. Ya, misalnya besok kuat setengah hari, besoknya lagi jam 3, besoknya lagi jam 5 misalnya kan. Nah, itu tetap belum dihitung 1 hari. Nanti di luar bulan Ramadan bisa dibayar di hari yang lain dengan cara berpuasa berapa hari yang ditinggalkan itu. Begitu ya, Dek ya. Mulai puasa besok. Gak apa-apa, Begitu. belajar aja dulu, belajar. Ya, belajar. Udah Nggak disunat langsung belum, Dek? dituntut. Belum ya? Udah. Sunat perempuan itu nggak wajib. Oh, oke. Udah punya ini belum? Peralatan sholat? Seperti mukena, sajadah, belum punya ya? Belum, Pak. Nah, belum. Tolong API persiapkan untuk saudaraku yang mau infak untuk mualaf bisa melalui API. Ya, nanti dari API berapa? Nanti biar bisa lewat saya, bisa juga. Masya Allah. Siap. Nah, tuh. Buat saudara-saudara semuanya, Ikhwan Fillah semuanya, kalau ada yang ingin berinfak, bersodakoh untuk Mbak Tisna ini ya, silahkan melalui Bank BNI, Apologet Islam Indonesia ya, Bank BNI, 7-nya 5 kali, 51770. Bank BNI atas nama Masya Allah Bang Jul, syukron jazakallah khairan kasiran Bang Jul. Masya Allah, saya kaget Paulus lewat, aduh ya Allah. Silahkan ke rekening APII 7-nya 5 kali 51770 ya, atas nama Apologet Islam Indonesia. Silakan dicatat teman-teman, 7-nya 5 kali 51770. Masya Allah, kakak ini sebatang kara ya, kakak ini sebatang kara. Artinya nggak ada sanak saudara ya di tempat Bapak Yaumul ini. Jadi patut untuk kita perhatikan dan kita bantu ya untuk meringankan bebannya beliau ya. Silakan. Nanti insya Allah dari pihak KPI akan menyalurkan langsung ke Mbak Tisna melalui Pak Desugi. Boleh. Insya Allah nanti saya datang ke sana. Ya, rekeningnya Sekalian 7-nya 5 apa ya, kali 51770.
Sekalian apa kita belikan baju baru untuk lebaran nanti ya. Saudara-saudaraku Insya Allah. sekalian. Ya. Insya Allah. Mm-mm. 7-nya 5 kali, 51770. Sok, ya, diketik di bawah teman-teman tuh ada tuh nih ajalah, ya, dimasukin pesantren. Boleh, kalau mau pesantren adanya boleh ke sini pesantren, atau mau sekolah dulu sambil paket C, boleh. Nanti saya serahkan ke bos saya nih, Pak Arif. Udah tenang kalau masalah itu mah udah. Jangan bisik-bisik ngomongnya, kencengin. Oh, Pak Arif, ada Pak Arif. Nanti saya hubungin tim kita di sana bareng-bareng Pak Sugi, kalau sempat dia ke lokasi lah, temuin nanti menjelang lebaran ini kan. Siap. Ya. Siap, Pak. Atau mau belajar sama saya nggak apa-apa, privat bisa. Rumahnya jauh dari Pak Kades. Jauh. Jauh, Pak. Jauh. Iya, Pak. Tapi di Bari-Bari juga tinggalnya, atau di kilo berapa itu? 25. Iya, di kilometer 25. Kilometer 25. Siap. Tinggal dengan siapa Pak Kades dia nih Pak Kades? Jadi begini ceritanya tadi, Pak. Waktu maghrib Pak Kades jangan begini ceritanya kayak Oten, jadi begini. Jadi pada tadi maghrib datang chat melalui orang rumahku, ibu ini kan gitu. Ada ibu dari kilometer 25 lah rumahnya itu. Ada mau mualaf ini katanya gitu. Jadi kupanggil kemari. Jadi setelah kemari, ya betul-betul niat dia mau masuk Islam. Memang awal pun baru tadilah kenal sama dia. Baru inilah kenal gitu. Jadi rencana saya mau kutahan ini di rumah saya dulu. Tapi kata untuk dikasih bimbingan dari orang rumah saya, dan juga untuk besok mungkin dibelanjakan juga sebagai baju-baju dia kan, itu baju-baju muslimnya gitu. Pak Kades nanti DM alamat atau WA alamat ke Pak Desugi, alamatnya dikirim ke saya nanti ya. Iya Pak. Desanya Itu KTP tadi sudah diapa, tapi alamat saya sebetulnya berbeda dengan KTP dia itu. Iya. Ya, alamatnya Pak Kades saja, Alamat kirim ke Pak saya. Kades saja. Iya, alamatku aja nanti ku kasih nanti, Pak. Iya. Siap. Jadi sebetulnya ada sih bimbingan dulu kan ada pernah saya bilang sama Pak Ustadz Sugi itu ada mau bikin mualaf center kemarin di sini. Itu nggak jadi. Jadi akhirnya sekarang ini ada bimbingan mualaf setiap hari Kamis. Nanti Pak Sugi nanti di situ aja datang nanti. Hari Kamis ya? Hari Kamis, kadang hari Selasa. Itu program yang sudah kita buat. Ada beberapa mualaf di sekitar 12 orang kalau nggak salah, Pak. Masya Allah. Jadi 13 orang. Siap. Ya, misalnya ada acara gitu langsung aja Pak Kades bisa datang enggak gitu kan? Insya Allah kalau diberitahu datang saya. Itu malam. Bisa, sudah jelas pasti bisa. Saya gurunya kok. Kalau nggak bisa Pak Desugi datang, Pak Kades dijemput paksa aja. Enggak. Itu kajiannya malam, Pak. Siang Pak, siang. Oh, siang, siap. Pak Desugi lagi banyak proyek PLN dia. Yang kedua Pak Kades izin kalau mau menahan anak orang, tolong dibuatkan surat penahanan. Yang ketawa tuh di belakang. Itu rencana sekarang di tempat Pak Kades saja beliau. Ini rencana saya nih, tapi ada pula nih kawan dia anak gadis. Dia butuh kawan satu kamar dia. Jadi ini yang jadi masalah ini. Siap. Kirim aja Bisa alamatnya. ditahan dulu di sini. Ini Siap, memang Pak Kades. Kirim aja alamatnya nanti saya meluncur, Pak Kades. Siap. Iya, Pak. Siap, kirim aja alamatnya nanti saya meluncur. Yang santang ini ada maksudnya nih. Emang nggak berani tidur sendirian?
Ini ya namanya anak gadis mungkin tahu sendirilah lewat cowok yang baru apa sudah ini dan itu. Nah, kan gitu. Iya. Maklum aja lah kita Pak, nggak usah kita campuri lagi. Nah, itu yang ngantar ke situ siapa? Yang ngantar ke sini ada bapak ini Nah, ini bapak ini sama orang rumahnya. Jadi bapak ini asal dari Kalimantan, jadi kerja di sini dia. Berarti tinggal di rumah bapak sekarang. Sekarang di rumah saya, jadi di rumah bapak inilah nih sekarang jadi anak angkat dia lah ini sekarang nih Pak. Kalau nggak salah bapak ini, kalau nggak salah bapak ini namanya Pak Sarul ya, bukan Pak Sarul. Ini bapak ini. Jadi Masya Allah. ini istrinya Pak, yang ini istrinya. Masya Allah. Tapi kalau orang rumahku jangan ditengokkan ya Pak, nanti itu pakaian santang itu yang lain-lain aja itu. Iya insya Allah saya berkunjung kapan-kapan lah. Dalam waktu dekat nih insya Allah bisa berkunjung ke sana. Nanti malam hari Selasa kalau nggak salah hari Selasa nanti Pak ini kalau apa ini acara ini bisa Bapak datang nggak kira-kira? Kemarin Selasa ya? Udah saya sampaikan sih sama apa dari Basnas Kabupaten kan orang itu bimbingan langsung dari sana ini Pak. Insya Allah bisa hari Selasa ya. Nah jadi pernah saya bilang ada sebagai apa kita Pak guru kita jago edukasi apologet kita juga saya bilang gitu. Aku sampaikan sama dia bisa katanya kemarin itu Pak. Cuman waktu Pak Sugi yang janji-janji melulu. Pak Kades, tapi kalau Pak Desugi nanti datang Pak Kades, nggak usah lah kasih amplop kalau mau pulang nggak usah. Dikasih pun nggak apa-apa. Nggak perlu amplopnya, isinya Pak Kades maksudnya. Ya alhamdulillah di sini Pak Kades seperti Pak Arif ini beliau ini kebetulan ya orang pemerintahan lah, anak buahnya di Siak banyak, insya Allah nanti ditugaskan ke sana nanti dari Kejaksaan Tinggi ya Pak Arif ya. Jangan nyebut merek lah. Allah. Ya. Insya Allah nanti datang. Ya makanya nanti alamatnya Pak Kades itu dikasih aja ke Pak Desugi. Dari Siak jauh nggak Pak Kades? Kalau dari Siak dekat Pak. Lebih udah jauh ke Dayun. Aman lah itu. aman Insya Allah nanti ada teman-teman berkunjung ke Pak Kades, nanti temuin sama anaknya. Ya kan? Iya. Kalau bisa ada ini nanti saya coba dulu saya tahan di rumah aja lah. Iya. Untuk sebelum dia pandai untuk apa dulu kan gitu. Jangan ditahan anak orang Pak Kades. Kalau ditahan ada surat penahanan loh. Ya dimusyawarahkan dengan Bapak siapa namanya yang sekarang ditumpangin itu? Pak Erwin. Oh Pak Erwin. Nah, gimana Pak Erwin? Diperbolehkan nggak sementara tinggal tempat Pak Kades biar dibimbing keislamannya? Ya kalau saya sih boleh aja, cuma tergantung dari anaknya ini aja Pak lagi. Oh siap. Nah itu dimusyawarahkan baik-baik. Kalau saran saya memang bagus di tempat Pak Kades. Nanti ketika ada kunjungan itu Pak Kades nggak perlu kesana atau menunggu gitu kan. Biar aja di situ dulu. Ya. Ya lah Pak. Ya siap. Ini anak adik kita ini masih sekolah apa udah selesai sekolahnya? Dia nggak lagi sekolah Pak, nggak dari kecil memang nggak sekolah. Oh, belum bisa baca tulis Pak Arif. Ikut Bapak dari umur berapa? Ikut Pak Erwin dari umur berapa? Baru 1 bulan deh Pak. Oh, iya. Pokoknya dia nggak bisa baca tulis gitulah Pak. Ya udah. Ini masih ada ya nggak bisa baca tulis ya. Ini tanggung jawab kita. Nanti kita sekolahin lah, dipaket lah
apa namanya? Paket C apa paket apa itu? Paket C, Pak. Iya. Paket A dulu. Oh, SD ya. A dulu ya. Iya, ada paket A, paket B, paket C. Oke. Ya. Pak Kades nanti disekolahin, nanti kita fasilitasi lah, kita bantu fasilitasinya ya. Sekolahin. Sedaya mampu kita sebagai kewajiban kita, Pak, wajib lah. Siap. Tergantung dia lah nanti. Iya. Paket C itu sudah bisa ambil SIM C ya. Ayo teman-teman yang ingin bersodako, yang Bercanda ingin Pak berinfak, Kades. silakan. Yang terlalu serius Pak Kades. Bercanda. Tapi saya sebagai Humas Sapi mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Kades ya, yang begitu keimanannya mantap di sana, bukan lagi mengurusi umat secara keseluruhan dari segi pemerintahan, tapi dari segi agama. Pak Kades number one. Kalau Pak Kades begini seluruh Indonesia nih cakep nih. Masya Allah. Anggota Masya API, Allah. Bang Andi. Pak Kades ini anggota API Riau. Iya, itu Jadi kan saya maksud. Pak Kades kan ada abdesi itu. Pak Kades masuk abdesi nggak? Masuk abdesi di kabupaten, Pak, tapi kecamatan tidak. Iya, itu disosialisasiin api itu biar semua kades sama polanya dengan Pak Kades nih. Waduh, mantap tuh. Biasanya itu kalau Pak Sugi selalu komunikasi kami selalu. Kayak kemarin kami ada dipanggil dari kejaksaan tentang masalah aliran-aliran sesat yang ada di kampung masing-masing. Jadi termasuk salah satu Pak Ustadz Sugi itu yang dibahas di kejaksaan sana kemarin itu. Waduh, dibahas juga saya. dilaporin siapa Pak De? Udah DPO ini, DPO. DPO Pak De. Aduh, alhamdulillahirobbilalamin. Kemarin saya terangkan tentang masalah Ustadz Sugi. Itu bukan termasuk LDI kalau nggak salah ya, yang mau dibahas. Dikira saya LDII gitu. Iya benar. Allahu Akbar. Kita teman-teman kita dukung Pak Kades ya, semoga bisa menjadi Kades seumur hidup di sana. Amin. Gak usah 2 periode deh, seumur hidup. 1 periode aja lah. Camat lah, jadi camat. 2 periode. Oh, Capek, berarti capek. nama saya udah masuk ke pemerintahan juga ya? Enggak, cuman ajarannya aja kemarin di sana ada yang mempelajari Alkitab katanya di Dayun katanya gitu. Kalau nggak salah ada 4 orang, kalau nggak salah Pak Sugi ya, ada 4 orang ya, keluarga katanya gitu. Itu laporannya. Di Dayunnya ada 4 orang yang mempelajari Bible. Iya benar. Saya nggak tahu malahan siapa aja ya. Ya Pak Desugi istrinya mana yang 4 orang itu pasti. Betul. Ya, jadi ketepatan itu kasih intel jadi dari kejaksaan itu dia orang Kristen juga. Jadi mungkinan ada saksi Yahova itu katanya gitu. Itu yang memanggil kami kemarin di sana. Orang Kristen juga loh yang mengapakan, yang peduli dengan itu aliran sesat itu. Oh berarti yang menyangka Pak Desugi aliran sesat itu oten gitu, bukan Muslim gitu. Anda belajar Suruh ketemu saya aja itu yang nyangka saya yang otennya itu. Nah, cuman itu aja fokus pada satu yang kemarin yang aliran yang LDI yang tanda tanya. Saya nggak kenal nggak ikut organisasi manapun sih, mau NU, Muhammadiyah, saya netral aja. Fokus saya dakwah Kristologi. Jadi semua saya anggap sama seperti NU, Muhammadiyah. Ya mereka saudara saya bisa sholat bersama mereka. Bersama orang NU saya bisa sholat, bersama orang Muhammadiyah saya bisa sholat bareng berjamaah, nggak ada masalah sih itu. Dulu kan sempat juga saya telepon Pak Ustadz Sugi waktu pada saat itu. Iya, betul. Insya Allah aman. Ya buat Mbak Mila,
Uhti Mila, syukran jazakallah khairan kasiron ya. Uhti Mila udah masuk. Masya Allah. Di desa Pak Kades, di kelurahan ada gereja ya Pak Kades? Kalau di kampung kita nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi penduduknya ada yang Kristen juga ya? 30%. 30%. Terus kalau mau ibadah kemana dia? Ada di kecamatan lain dia. Orang itu seberang Sungai Siak. Kalau tahu Sungai Siak itu dia. Ada yang ke Dayun juga, Pak. Ada yang ke Dayun juga, ada yang ke Siak. Ya. Soalnya saya pernah nemu Bible-nya orang kilo 19. Waktu itu terus saya bilangin sama kawan saya yang ada di kilometer 19 itu Bible-nya saya temukan gitu, tolong dijemput ke rumah. Akhirnya datang ke rumah itu, marga apa ya, lupa gue, orang-orang Simalungun, Batak Simalungun. Itu ada datang ke rumah itu. Pak Kades nanti bikin pelaturan Pak Kades, di gereja itu harus pakai toa gitu, bilang suruh bacain Amsal di sana Pak Kades. Apa yang pakai toa? Jangan lah Pak, bacain Amsal. Kalau jangan, oke. Ya udah kalau jangan. Intinya kami dari Apologet Islam Indonesia, terutama di DPP ya Pak Kades, antum kan termasuk juga pengurus API Riau ya, mengucapkan terima kasih kepada Pak Kades. Siap. Antum luar biasa. Tolong dirawat adik kita itu. Insya Allah tim nanti Pak Arif, Pak Desugi akan merapat secepat mungkin ke tempat Pak Kades. Itu sih. Siap Pak, siap. Jadi gimana Pak Kian Santang, masih ada lagi? Biar kami rencanakan untuk besok seperti apa ini kelanjutannya. Saya belum siap mas kawinnya Pak, sama yang lain aja dulu. Oke teman-teman, silakan kalau yang ingin bersodako berinfak ke Mbak Tisa ya, tadi Tisa ya kalau nggak salah namanya. Silakan ke rekening API ya, Bank BNI, 7-nya 5 kali 51770. Kasihan beliau sebatang kara ya. Jadi nggak ada sanak saudaranya, nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya ya. Ini juga di rumahnya Pak Kades. Jadi beliau ini sebatang kara, perlu kita bantu untuk meringankan bebannya beliau ya teman-teman. Buat Mbak Mila, syukron jazakallah udah masuk. Ayo teman-teman digas. Ini patut kita bantu teman-teman ya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Apalagi Mbak Tisa ini seorang sebatang kara ya, beda sama saya sebatang karat. Ayo silakan teman-teman dibantu ya. Oke, mungkin gitu. Nanti selanjutnya Pak Kades bisa komunikasi dengan Pak Desugi ya, perwakilan API di Riau sana ya. Iya Pak ya. Gitu aja Pak, atau ada yang mau disampaikan Pak Kades? Nggak ada lagi lah mau saya sampaikan. Cuman terima Harusnya kasih ada banyak sih, harusnya. sama Bang Juma, semua ustadz-ustadz saya semuanya, apologet-apologet kita semua, dan juga yang menyaksikan di bawah semua. Kalau ada yang mendonatur, berdonasi, ya terima kasih banyak lah. Nanti kita sampaikan ke adik ini gitu Pak. Itu aja. Bukan kita sampaikan Pak, Bapak serahkan kepada adik itu Pak yang benar. Iya, diserahkan pun. Garuk-garuk. Nggak dapat BLT. Pak Kiat Santang, aku coret dari BLT, nggak boleh lagi ikut. Waduh, jangan. Mati meja. Itu aja dulu Pak Kian Santang. Siap Pak Kades. Siap Pak Kades. Semangat Pak Kades. Aku selalu ikut, selalu setiap malam wajib saya menonton Pak Hendi, Bang Juma, dan lain-lain semuanya. Masya Allah. Selalu itu. Siap. Nah, itu aja dulu. Terima kasih banyak ya untuk semuanya. Sama-sama Pak Kades. Sehat selalu. Mana tahu ada kata-kata, tingkah laku semuanya. Kami mohon maaf, mengundurkan diri sekalian. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Kades. Sekali-kali nanti Pak Kades nonton bareng lah, diputar digede-gedein suaranya, nonton bareng sama warga. Ya betul. Ya untuk selanjutnya Bang Erik, silakan Bang Erik, naik Bang Erik untuk ikrar. Silakan Bang Erik.
Di Jambak moderator Bang Erik. Silakan moderator Jambak Bang Erik. Insya Allah ya, banjir mualaf. Tepuk tangan dulu guys. Buat teman-teman yang di YouTube juga, di semuanya YouTube, di Handi Calabes Channel, Handi Calabes Official, Julki PM Abbas Official, Pak De Sugi Kristologi, Panglima Apologet Islam, Akang Santang Official, dan semua channel-channel YouTube. Masya Allah, kalian the best, kalian juara, selalu mendukung komal-komal yang terafiliasi ke APII ya. Lensa News Muslim juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya ya, yang ada di Bamtri juga, yang ada di Sugi Reaction, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bang Erik, dakwah Kristologi, iya dakwah Kristologi. Bang Erik, salon. Salam. Gimana Bang Erik perkembangannya? Perkembangan apa tuh Pak De? Ya, katanya pengen mau alap. Kapan lagi? Di nggak apa ya namanya? Open cam Rik. Buka kameranya. Janganlah. Mumpung bulan Ramadan Bang Erik, Masya Allah, masuk Islam di bulan Ramadan ini berkahnya sangat besar. Menurut Bang Erik ini dia masih sibuk di sirkuit. Nanti setelah dia keluar dari sirkuit baru dia sadar gitu Pak De. Kan sirkuit Bang, pinggir jalan. Oh, pinggir jalan, kirain di sirkuit. Iya, kalau ngomong ini enak di luar Bang, kalau di dalam kan gak enak Bang. Bang Erik ini tinggal di mana Bang Erik? Sukabumi. Sukabumi. Badak. Urusan si Abah itu makan. Ya, saya udah WA ke si Abah tadi pagi. Alhamdulillah udah komunikasi sama si Abah. Insya Allah saya akan ke tempatnya Bang Erik secepatnya. Insya Allah. Dia kan hari Rabu mau sunat tuh. Udah belum tadi? Apa hari Rabu, Rik? Tadi udah diperiksa dulu. Kata dokternya ya disuruh bersihin lagi. Kata saya juga itu dedeknya banyak kalau digini ini belotongin ya terus dicolek. Bau si aing demi Allah, bau si Erik. Bau aneh. Bau Erik siapa karunya pemajikan kayak. Ya dibersihin lagi, tadi sana udah dibersihin kan di klinik. Kita dikasih harus disemprot itu pakai steam. Dibersihin apanya, emang kotor apa? Ya kotor, cara kalau dokter lebih paham mungkin Bang Andi. Kalau saya kan nggak paham, nggak pernah sekolah dokter. Ya udah bawa aja ke steam mobil kayak gitu. Itu disemprot. Steam mobil disemprot. Ya, buntung sih. Atur rejet meren kanyut orang. Lah, ya paling ya dokter bilang gitu bersihin lagi, besok kesana lagi. Gitu. Nanti kalau misalkan hari Rabu saya kesana, Rik. Saya temenin, Rik. Nggak usah ditemenin. Kayak anak kecil. Kenapa? Biar saya videoin kan. Jangan. Jangan malu. Nangtetnya. Ya. Tapi Itu kalau aja. belum sunat berikrar kan nggak ada halangan ya Pak? Ya? Nggak ada halangan. Iyalah. Iya. Memang saya tanya kalau belum sunat nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya. Cuman kan bertahap lah Bang, semuanya tuh bertahap. Saya percaya kok hidayah tuh nyampe ke saya percaya. Amin ya Allah ya beralamin. Hidayahnya tapi jangan di Bang Kang Erik, hidayahnya sudah nyampe. Iya, sebentar lagi. Sebentar lagi lah, pelan-pelan Bang. Saya mesti ada yang diinikan lagi gitu. Solusinya kan. Betul setuju saya. Karena Islam juga nggak dilarang memaksa masuk Islam kan, nggak boleh. Kecuali kesadaran sendiri kan gitu.
Gampang sebenarnya, minta warisan dini aja ke bapaknya, Pak, minta warisan dini, Pak, gitu. Pensiun dini kan ada, masa warisan dini nggak ada? Nggak tahu deh bang kalau masalah gituan mah. Harus tahu. Saya kasih solusi, saya nggak ada yang nggak benar, benar semua. Yang salah itu Oten, Rick. Oten yang salah itu. Terus ini ada yang naik siapa? Oh, Bang Nathan. Ada yang mau disampaikan mungkin? Bang Nathan, Assalamualaikum. Halo Bang Nathan, Assalamualaikum Bang Nathan. Bang Nathan. Bang Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Nathan. Izin. Siap. Ada sedikit permasalahan di sini, Bang. Kenapa Bang? Masalah apa? Kemarin 2 hari yang lalu kami kan sebelum azan biasanya kan memutar kaset ngaji di masjid. Terus ada yang komplain dari umat sebelah, Bang. Jadi solusinya gimana kira-kira, Bang? Subuh, Bang, kalau masalah itu ini Bang Handi ini pakarnya kalau masalah itu. Sini saya jawab. Kita memang harus toleransi sih ya. Kalau di kampung sih di situ mayoritas Islam, itu no problem. Tapi kalau di kehidupan homogen gitu ya, ya kalau bisa DB-nya dikurangi aja. Kalau lagi sebelum ajian kan ada ngaji dari kaset, kalau bisa DB-nya dikurangi aja. Gitu aja sih. Tapi kalau ajannya gimana itu kira-kira Bang Andi? Kalau ajannya diprotes suruh pindah aja dia. Nggak bisa lah, kami minoritas ini Bang Andi. Nggak, duluan mana masjid daripada rumah dia, kan gitu. Artinya ajan nggak boleh diprotes lah. Yang penting ajan yang orang yang ajan itu benar-benar suaranya ya bagus. Yang kedua jangan over volume supaya indah didengar di telinga. Itu sih Bang saran saya. Gimana ya Bang? Agak susah memang jelaskannya. Nggak sama kayak di tempat daerah sana gitu Bang. Agak gimana ya? Pengen sih ngerti gitu. Kami kan nggak melarang mereka kan. Gini Bang, masjid kami di sini kan dekat gereja. Jadi kan orang itu pun kalau hari Minggu gitu kan seringnya ngidupkan kuat-kuat gitunya. Tahu lah Bang ya, kayaknya nyanyi apalah macam semua lah ya kan. Enggaknya kami protes, nggak kami larang. Jadi waktu giliran kami ajan pun diprotes kan, jadi pusing juga jadi. Itulah indahnya Islam. Toleransi, saling menghormati satu sama lain. Nah, itu tadi sih saran saya Bang. Ya bukan berarti volumenya digedein sampai cempreng kan gitu. Dikurangi supaya kedengarannya bagus. Terus yang ajan itu suaranya yang bagus. Hindari buka mic, anak-anak lagi main apa segala macam tuh buka mic-nya sampai ke keluar kan gitu. Itu sih Bang. Saya rasa saling menghormati satu sama lain itu yang penting sih. Ya baik Bang, baik Bang. Oke Bang Andi, cuma mau tanya itu aja tadi Bang, permasalahan jadi kita kurangin aja lah suara ajan pun kurangi juga, suara volume ngaji dan pakai kaset pun agak dikurangi juga gitu aja Bang ya. Ya kalau bisa jangan pakai kaset, orangnya aja yang ngaji tapi slow gitu. Oh siap Bang. Siap. Oke Bang. Siap Bang. Oke Bang Satria, cuma menanya itu aja Bang Satria, kirim salam semua yang di atas. Semoga kita di bulan puasa ini selalu sehat selalu, murah rezeki, panjang umur berserta keluarga semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Oke, izin Bang Satria. Kalau panggil Satria jangan pakai Bang. Jangan pakai Bang. Kalau Bang nanti disingkat Bangsat Ria. Bangsat. Enggak enak. Bang.
Akang aja, Akang. Iya iya iya. Iya ingat waktu dulu waktu pertama kali yang ada yang walaf satu keluarga itu di sini kan bang. Iya. Aku kan manggil bangsat. Jadi jangan bangsat kata bang Dewa. Jadi bangsat akhirnya panggilnya Satria Aca katanya. Iya, Satria aja bang. Iya. Oke bang. Oke bang itu bang itu aja bang izin bang ya. Siap bang. Coba bertanya itu bang. Oke bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana saran-saran saya Bang Arif? Ya, jadi betul juga sih. Jadi memang ketika suara ngaji mengganggu, ya kita harus ngalah sedikit lah, dikecilin volumenya gitu. Jangan timbul tambah kerusuhan lagi. Tapi kalau azan nggak boleh. Kalau azan itu seruan gitu loh. Kalau ngaji kan tambahan aja. Tapi kalau azan itu yang wajib. Gitu aja. Bagus itu, bener saran Bang Andi itu. Udah pas. Ya, yang gua dengar dari ketua dewan masjid seperti itu sih imbauannya ya. Kalau di kampung sih, di kampung itu mayoritas Islam ya silakan saja. Kan daerah homogen ini loh yang saya maksud. Seperti di perkotaan kan gitu. Gus, silakan Gus. Ada yang mau disampaikan Gus? Iya sama. Memang poinnya seperti itu. Tapi memang kadang dilema tersendiri kita menghadapi teman-teman kita di sebelah ini gitu ya. Tetapi itu alhamdulillah di dalam Islam itu ada kaidah yang sederhana, bahwasanya kita itu sebagai muslimah itu mencegah mudorot itu lebih baik dibandingkan mendatangkan maslahat. Artinya betapa pentingnya kita sebagai umat muslim mencegah hal-hal yang bisa membahayakan. Apalagi kita juga di sini negara demokrasi ya. Namun bukan berarti kita lemah, bukan. Tetapi bagaimana kita menempatkan itu, dan tadi kalau misalkan azan dengan suara itu ya tinggal musyawarahkan, kemudian apa jalan keluarnya. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau azan itu tetap ya berkumandang secara seru gitu. Dan pilihan baik itu Bang Andi ya, biasanya itu suara itu mempengaruhi ya, kemerduan suara itu memang mempengaruhi dalam hal ngaji maupun azan itu, karena banyak di daerah saya juga mereka itu bukannya nggak senang dengan ngaji atau azannya, tapi biasanya itu komplain dengan suaranya. Maka mesti difilter yang terbaik lah, yang suaranya yang terbaik, lantunannya, makrotnya, biasanya itu akan memperindah. Itu aja sih Bang. Ya, setuju. Tapi kalau azan itu wajib. Tapi jangan over volume, suara yang bagus. Kalau ada yang protes ya disampaikan dengan bijak. Jangan sampai hal ini terjadi permusuhan, gejolak di akar rumput. Itu kan nggak bagus juga. Itu sih, saling menghormati aja. Ya. Ini ada Aptiandi, Erik, netizen gak usah didengar, Rik. Itu Oten itu yang ngomong menuhin Komal itu Oten itu, gak usah didengar, Rik. Itu Oten itu. Gak apa-apa, belajar aja sini, tanya-tanya tentang Islam. Lu Oten didengar lu. Bang Eriknya masih Oten. Iya, sama-sama Oten dia. Naik Bang Erik, naik. Ini Ari Pandi, ini Muslim apa Kristen Ari Pandi? Muslim Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Enggak pencet Bang. Makasih. Oke, siap. Ya, yang Kristen dulu yang naik ya. Ada 2 slot untuk Kristen ya. Kita kasih dua kursi buat Kristen ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu karena narasumber Muslim udah penuh di atas. Ya, mohon kebijakannya dan pengertiannya ya teman-teman ya. 2 slot untuk Oten ya. Ayo di gaspol tab layarnya, posting ulang, share dan laporannya digas ya. Laporannya digas, yang belum follow akun yang di atas silakan di follow teman-teman. Ayo yang Muslim, yang Muslim.
Yang Kristen silahkan naik. Kita bikin tema dulu ya. Bikin tema dulu. Ini kadang-kadang saya juga pengen keras sih, Pak Arif, Bang Andi ya, dan teman-teman ya. Azan ini kan paling nggak nyampe 5 menit ya, padahal azan itu ya berkumandang. Tapi mereka kok emang dasarnya sibilis ya. Mereka mendengarkan kalimat-kalimat lafzul jalalah itu alergi banget ya. Padahal kumandangnya azan itu tidak nyampe 5 menit. Nanti saya ke sana lah, nanti saya yang ajannya. Bang Nathan ini banyak sahadatin orang loh di daerah sana, di Medan sana. Dulu juga saya masih ingat satu keluarga bersahadat, satu keluarga loh, bayangin, bersahadat di sini di room ini. Tapi tadi tuh saya kurang menyimak baik. Di situ di tempatnya Bang Nathan itu Muslim mayoritas atau yang minoritasnya tadi saya kurang menyimak Bang. Di sana mayoritas Muslim di daerahnya ya, di RT-nya. Cuma di sebelahnya mayoritas Kristen. Dia kayak pekampungan gitu, pegunungan, di pegunungan dia. Ya itu ya nggak apa-apa, ditegasin aja. Kita sudah toleransi kan, mereka nyanyi-nyanyi parboy nggak komplain. Gitu. Setidaknya azan itu tadi solusi yang sangat baik itu dari Pak Arif sama Bang Andi. Ya paling tidak kecilin itu udah bagus lah untuk Andi. Tapi untuk azan kalau misalkan masih melarang di tempat mayoritas, wah emang mereka itu blekutak ya benar. Iya, cari-cari gara-gara mereka itu, cari gara-gara terus mereka. Katanya toleransi, tapi seperti itu. Malahan ada keluarga Kristen yang di pinggir masjid dikasih listriknya sama masjid loh. Padahal dia Kristen. Iya, di Bang Nathan itu. Jadi ingat, saya juga dulu di ini apa namanya dia awal-awalnya ngontrak. Jadi kalau mandi ke masjid, ngambil air ke masjid gitu loh. Itu orang Nias tuh siapa? Dari gereja ngopinya di masjid. Siapa itu? Lupa saya. Siapa itu? Yang orang Nias itu. Siapa Bang? Siapa? Si itu. Tapi Bang bukan yang Pak 1 Dehe, tahun Pak belum Dehe. bisa Pak baca. Dehe. Oh, kirain yang 1 tahun belum bisa baca wudhu gitu, niat wudhu. Pak Dehe, kalau dia ke gereja nggak masuk gereja tapi ngopi di pelataran masjid. Gitu. Itu yang dipraktekin si Erik kalau ngantar bokapnya pergi gereja, dia masuk dulu, habis itu duduk pura-pura pengen buang air kecil, baru ke mobil tidur. Kalau si Erik tuh. Erik, iya. Rik, naik aja Rik, sini Rik. Lu denger netizen Ohoten, lu aneh, lu baperan lu. Itu netizen Oten itu, naik aja sini lu, tanya-tanya, biar makin mantep. Nah itu salah satu ujian itu Bang Erik, salah satu Kirim tape-nya ke saya penafsir. Mbak, kirim tape-nya ke saya atau ke Akang. Itu Lanjut. salah satu ujian yang namanya setan itu ya menggoda setiap saat. Sejalan dengan aliran darah Bang Erik. Baik itu dari internal maupun eksternal bisa juga terjadi semuanya itu Bang Erik. Makanya kenapa ketika ada orang sudah yakin, sudah condong kepada Islam, yang apa ini, kenapa harus menunda-nunda? Karena yang namanya ujian itu banyak Bang Erik. Dengan berbagai macam bentuk, ada yang bisikan, typingan tulisan, ada yang dengan suara lah, ada yang ajakan-ajakan. Itu salah satu ujiannya Bang Erik. Yang namanya setan itu sejalan aliran darah menggoda kita itu untuk membelokkan kita. Jangankan Bang Erik yang awam terhadap Islam, kita yang paham Islam juga belum tentu bisa bertahan ketika bisikan setan itu. Maka kenapa di dalam surat Al-Fatihah itu kita selalu berulang-ulang minimal 5 kali dalam sehari, semalam itu ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Litasbitil iman, untuk selalu mendapat ketetapan iman, karena yang namanya godaan selalu.
selalu ada gitu. Baik itu ketika di luar ibadah maupun dalam ibadah. Dan itu salah satunya Bang Erik. Typingan sehingga membuat Bang Erik baper. Bisa tergoncang gitu. Si Erik baper. Naik si Erik. Oh, baper. Mental kudu kuat, semental baja loh. Ulah baperan. Ada Erik masih di bawah itu. Naik aja Erik, sini Erik. Santai kok. Kalau Ten mah emang kayak gitu, dia sakit hati kalau ada yang mualaf sakit hati. Saya udah janjian juga sama Abah Pak Arif di sana, insya Allah kalau jadi saya ke sana nyamperin Bang Erik sama si Abah. Udah saya omongin ke Erik juga, di sana ada ketua BMC Bina Mualaf Center. Itu lebih gampang kan untuk ininya. Ada musik ini. Ini mana nih Kristen-Kristen ini kok nggak pada naik ya? Aneh ya. Kenapa ya mereka ini? Saya turun dulu ya, mau keluar bentar. Oh iya siap. Ya, masih semuanya. Ya, ya. Semuanya Makasih. Bang Andi. Makasih Pak Arif. Ya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Desugi terjeda kayaknya dia ada telepon kayaknya nih Pak Desugi. Takut ini di bawah dulu Pak De. Tuyen, apa Tuyen? Siapa Tuyen? Tuyen itu kalau tidak salah beliau dari Vietnam, tapi suka dengan belajar Islam, sholawatan, bahkan ngumpulin buka komal itu sholawatan dia, tapi oten. Oh. Dari Vietnam kalau nggak salah ya teman-teman ya, dari Vietnam beliau sering masuk ke komalnya Ustadz Arif kalau malam itu menjelang pagi. Benar ya, dari Vietnam ya teman-teman ya, perempuan beliau. Udah mualaf. Oh udah mualaf memang. Oh udah mualaf. Ya ya. Saya kurang ini. Gak tahu informasinya kalau udah mualaf. Alhamdulillah ya. Tapi bahasa Indonesianya udah cukup lancar bahasa. Cari jodoh orang Islam katanya, Kang Pian. Apa? Cari jodoh, katanya. Cari jodoh orang Islam. Saya udah punya jodoh tapi masih rohani. Tapi memang itu saya beberapa kali menyimak, butuh bimbingan secara intensif ya untuk beliau ini. Kayaknya harus bimbingan secara intensif karena bisa gampang tergoda ya. Iya, langsung komen. Dokter. Saya selalu semangat kalau ada Bu Dokter. Langsung komen kalau masalah jodoh. Ini teman-teman noten nggak mau naik takut mualaf apa gimana ini, Kang Tian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang noise bang, agak noise bang. Ini lagi live di YouTube bang. Ngejauh dulu.
Yang ngejodohin Akang blokir ya, maaf ya. Masih noise kah? Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Terima kasih atas kesempatannya aja. Ya, sama-sama. Cuman aku mau menyampaikan sesuatu ya. Tapi di luar tema terkait apologet, cuman menyampaikan salam aja. Iya, siap, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Aku ingin menyampaikan semoga acara Iqbal, artinya perkumpulan keluarga Bani Ahmad untuk daerah Madura keturunan Bani Ahmad pada tanggal 20, semoga sukses, lancar seluruhnya keluarga Bani Ahmad untuk mendatangi acara kumpul bersama. Siap, Bang. Itu begitu aja, saudaraku sini. Terima kasih ya. Sama-sama. Kalau di Islam mah enak ya, Bani Ahmad gitu ya, Bang ya. Coba Oten Bani Kulub. Bani Kulub. Ya, kebetulan kami mencatat leluhur kami, walaupun kami bukan dari Duria Rasul, tetapi kami mencatat leluhur kami, yaitu dari ulama kami Bani Ahmad. Siap, Bang. Ya, begitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih terutama kepada Ustadz Miftah, dan kemarin Ferry mau naik, cuman nggak sampai ke belum sempat naik ke Ustadz Miftah. Semalam dia di rumah. Siap. Terima kasih kepada Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya semuanya. Salam buat Madura, Masya Allah. Ya, ini ada Bunda Akbar. Woi. Malam ada urgen menjak masuk, pas keluar saya ditinggalin HP-nya sampai pagi, ada urgen jadi nggak monitor. Rania Putri, syukron jazakallah khairan kasiron. Rania Putri ya, sehat selalu Rania Putri, panjang umurnya, semangat selalu ya Rania Putri. Semoga dilancarkan segala macam urusannya ya buat Rania Putri. Tuh Gus Miftah itu dari Rania Putri itu. Bunda Rahma, Bang Handi. Oh iya. Ya, syukron katsiran, jazakallah. Jazakillah. Mimma rojaknahum. Ini Oten kemana ini? Aneh loh, di semua room nggak ada loh Oten. Waduh, parah ini. Jangan bubar dulu loh Ten, kita nggak ada hiburan loh. Kita butuh hiburan nih Ten. Gus. Iya Bang Andi. Apa maksudnya itu Gus? Di bulan suci Ramadan itu iblis itu dirantai. Apa gara-gara ini? Gimana ceritanya Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulukan dulu yang mengucapkan salam apa? Ada siapa tahu ada yang mau disampaikan. Silakan Pak. Enggak, tadi kan lagi nyari-nyari Oten di room manapun. Itu ada masih tinggal satu di roomnya Kak Zion, si Salesius. Aduh, berarti kita harus rungkat kita ke sana. Iya, masih ada di Salesius itu sana. Tapi ya biasa dia muter-muter kayak gasing dia. Oke, makasih Pak informasinya ya. Siap. Sehat selalu semuanya. Siap Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gimana itu Gus? Sambil menunggu Bani Kulub yang mau naik. Ya memang ada sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan hadis ini masyhur ya, bahwasanya idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jadi ketika bulan Ramadan itu hadir, ketika bulan Ramadan itu datang, maka
dibukalah pintu-pintu surga. Surga itu kan ada 8 ya. Nah, dibuka semua setiap pintu tersebut, abwabul jannah. Kemudian apa? Wa ghulliqat abwabun nar. Baliknya, untuk pintu neraka itu juga dibuka sama ya, ada 8. Dibuka, ditutup, mohon maaf. Ditutup pintu neraka, wasufidati syayatin, dan dibelenggu yang namanya setan-setan. Tapi perlu dipahami dalam kaidah bahasa Arab ini ya teman-teman, saya seringkali menerangkan tentang apa itu setan, apa itu jin, apa itu iblis. Nanti kalau kita merambah ke situ panjang, kita akan fokus di sini. Di sini yang disebut adalah wasufidati syayatin, yang disebut adalah syaitan. Syaitan itu adalah sifat daripada iblis. Iblis adalah gelar yang disematkan kepada jin yang membangkang perintahnya Allah, yaitu Ajazil. Ya otomatis termasuk juga pengikut-pengikutnya. Jadi perlu dipahami, setan adalah sifat daripada iblis. Iblis adalah gelar yang disematkan oleh Allah kepada pembangkang yang tidak mengikuti perintahnya. Itu yang masyhur ya, ada kitabnya. Jadi ada 3 pendapat, cuman ini yang masyhur. Nah, kemudian kenapa sih dengan bahasa dibelenggu? Ya benar, setan di dalam bulan Ramadan memang dibelenggu. Tetapi pada dasarnya secara maknawi ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita memberikan hak free will kepada manusia tersebut. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini ingin membuktikan bagaimana ketaatan seorang hamba kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa ini membentuk kita, di situ la'allakum tattaqun. Takwa, level takwa adalah level tertinggi dalam keimanan. Di mana takwa kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, jadi takwa itu bahasa Arab teman-teman. Takwa-takwa yang sering kita ucapkan dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab, artinya takut. Dimanapun berada, kapanpun berada, situasi dan kondisi apapun, kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita bisa saja berbuka di kamar, atau bersembunyi di kebun, di hutan, atau di balik dinding untuk makan. Tapi apa? Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak melakukan itu. Maka untuk membuktikan bisikan-bisikan tersebut, Assalamualaikum. Waalaikum. Nah, kemudian dibelenggu. Ada dasarnya gini teman-teman. Bulan Ramadan juga untuk membuktikan jati diri kita, sampai di mana ketakwaan kita. Ketika setan itu dibelenggu, yang membisikkan, yang menghantarkan kita pada beloknya jalan kebenaran, dari jalan Allah itu sudah tidak membisiki, apakah kita masih bisa? Maka diri kita ini yang menentukan, syahwat kita ini, nafsu kita ini, untuk menunjukkan ini bulan Ramadan kita ini apakah benar-benar dirayu oleh iblis, dibisikkan oleh setan, atau justru kita sendiri ini pengikut setan. Itu yang dimaksud maknanya. Jadi poin maknanya adalah setan memang dibelenggu, tapi kita apakah benar-benar menjadi pengikut Allah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah pengikut setan? Kalau misalkan kita masih tetap melakukan maksiat-maksiat, berarti kita benar-benar pengikut setan. Nah, di bulan Ramadan inilah untuk menunjukkan apakah kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa ataukah pengikut setan. Kalau secara analogi jadi ini, ketika ada satu kelompok atau juga batalion, maka yang ditangkap itu kan pemimpin-pemimpinnya. Contoh misalkan satu batalion, maka ketika supaya yang ditangkap itu pemimpin. Nah, ini jongos-jongosnya yang dibiarkan. Maka di bulan Ramadan ini, kalau misalkan kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah,
berarti kita jongosnya setan. Walaupun setan udah dibelenggu, ternyata kita masih menjadi jongosnya setan. Nah ini teman-teman, pembuktiannya adalah di bulan Ramadan. Apakah kita benar-benar setan jadi-jadian, ataukah benar-benar manusia pengikut Tuhan, aturan Tuhan? Itu sih Bang Handi. Mantap. Kesimpulannya, di bulan suci Ramadan, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak ibadah agar kita terbebas dari godaan setan yang terkutuk. Itu kira kesimpulannya teman-teman. Iya. Bukan benar-benar setan itu diikat, enggak. Artinya perkuat iman dan takwa Anda, jauhi godaan-godaan setan itu. Itu ya Ustaz ya. Jangan-jangan kita manusia manusia jadi-jadian. Oke, itu intinya. Baik, Tad. Thank you banget penjelasannya. Ini Mbak Bril, silakan Mbak Bril. Tadi kata Bang Handi dari godaan setan yang terkutuk. Tapi kalau di Oten yang terkutuk itu apa Bang Handi? Kenapa Tad? Iya, tadi Bang Handi mengatakan dari godaan setan yang terkutuk. Tapi kalau di sebelah yang terkutuk malah Tuhan. Oh, kalau itu jangan nyebrang Tad. Oh jangan. Tapi ini soalnya ada Ukti Brili nih, ada Kak Brili nih, Kak Brili. Kak Brili ini kan Mas Joten ya Kak Brili ya. Kak Brili silakan. Iya Kak Brili kan Mas Joten ya Kak Brili ya. Alhamdulillah, saya sudah mu'alaf. Oh udah mu'alaf? Sudah, dibimbing sama teman. Oh mohon maaf. Masya Allah. Di mana itu Mbak? Teman Ustadz. Kapan? Belum lama Bang. Oh. Di masjid apa di rumah? Bukan di masjid. Di KUA. Tapi Bukan. tapi ada ininya, dikasih. Kita aja. Tapi dikasih ada sertifikatnya ya? Belum. Oh itu harus kalau ada pegang itu. Oh gitu. Biar nggak kena fitnah lagi nanti. Makanya Kan tadi saya kan saya jawabnya saya kan sering dengar. aja. Saya kan sering dengaran apa pengajaran Islam kan di TikTok ini. Nah, kebetulan Rum itu kan sering apa ya membahas ajaran-ajaran agama Islam, nono debat-debat gitu kan. Jadi aku sering nongkrong di Rum itu. Oke. Terus kemudian alhamdulillah Mbak kalau bisa itu kalau udah memeluk Islam bener ya, kalau bisa foto profilnya diganti kan itu masih. Iya. Iya belum sempat. Oh, gitu. Saya belum sempat Bang. Berarti masih ingat dong syahadatnya. Coba syahadat Mbak kita dengerin. Masih. Coba. Sebentar ya, saya sambil makan ya. Oh, selesai makannya dulu aja, nggak apa-apa. Alah si Brili lo ngadik-ngadik ya. Ya tahunya saya juga Tadinya kemarin mau makannya sahur, tapi saya udah lapar udah makan sendiri. Tapi udah bisa puasa ya? Udah. Mantap lah kalau begitu. Di silent aja dulu Mbak karena sambil makan toh. Baik-baik. Ya. Nanti habis makan lah. Aldo. Wah ngorok deh si Aldo ini. Parah. Si ngorok beleguk naik. Aduh, Brili lo. Kenapa sih kan dia? Enggak, ntar aja. Ntar ya dikit lagi ya makannya ya. Bibin, siapa nih? Bibin. Bibin. Ngapain sih Nay kalau nggak mau ngomong?
Bibit. Tuh Bang Goto di bawah tuh. Ini gimana sih ini Kang naik kok nggak ngomong gitu loh? Iya nggak ngerti, saya juga minta naik, dia 2 kali loh minta naik, tapi nggak ngomong. Buat apa coba? Dia kalau memang Mbak Brili udah syahadat ya diganti profilnya. Terus kemudian ya lebih mempelajari Islam. Ini kan bulan suci Ramadan nih. Ya udah, puasa lah. Mbak Brile itu tahu nggak arti Brile teman-teman? Brile itu semacam huruf yang biasa dipakai oleh apa sih namanya? Tunawisma. Bukan. Ya itulah saya nggak mau nyebutin gitu Kak. Tunanet ya Tunanet. Oh Braille itu ya? Pada tidur yang naik ini ya, aneh ini. Mereka udah belum makannya lo? Sabar, Kang. Bisa juga jenis ayam potong ya. Aldi, selamat sore Aldi. Oh, pergi dia. Ada teman-teman nggak sepi, ada kita di sini kok. Kita bisa kajian kok. Tenang aja, tenang. Ah, udah selesai makan. Apa doanya habis makan? Apal belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah Bang. Syaratnya kapan Mbak Beril? Sekitar belum 1 minggu sih Bang. Saya kan kalau naik room kan ini ya, room yang nggak suka, room yang suka ribut-ribut kan. Kebetulan saya nyaman tuh di room Islam itu, saya dengar-dengaran. Kemudian itu saya dapat hidayah, tergugah hatinya, terus dibimbing sama yang di room itu. Terus kemudian kenapa? Ustadz Lamet. Oh ya. Ustadz Tony. Kenapa? Ustadz Lamet ya. Lamet kenapa? Masih tadi abang ada nanya ya. Kenapa meninggalkan? Masih nggak sahadat gitu ya? Ya ntar dulu, kenapa meninggalkan agama lama? Ya tadi kan sudah cerita di depan bahwa bahwa saya sering dengar-dengaran pengajaran di situ kan. Di room itu. Nah, kemudian saya kan nggak suka yang ribut-ribut debat gitu kan, sekeras-keras. Terus di situ banyak teman-teman Islam, ada yang namanya Kiai juga ya, ada Yaisa juga, terus banyak sih teman-teman. Iya. Terus ada Ustadz Lamet juga. Iya, paham. Billy ini dekat sama Bang Rasid. Iya. Gitu Bang. Kan beliau-beliau ini teman-teman saya yang di room itu kan semuanya muslim semua ya. Gitu. Oke. Saya masih ingat kemarin syahadatnya. Coba diulang. Tapi agak nggak fasih, nggak apa-apa ya. Aman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya?
artinya itu kemarin itu dibimbingnya artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Terus jadi Mbak Bril udah nggak percaya lagi Yesus itu Tuhan? Oh dong, aku nggak suka berdebat soal ketuhanan loh. Serius, tanya Akang. Iya, artinya udah nggak percaya kan, udah syahadat berarti nggak percaya lagi dong. Iya. Iya, tapi itu kalau aja. yang agama lama ya nggak usah disenggol lagi kan saya masih punya kawan-kawan di sebelah kan. Loh ini kan nggak nyenggol. Jadi keimanan itu kan dari hati kita kan. Tapi kita juga harus menghargai keimanan orang lain seperti itu. Ya memang harus saling menghormati Mbak, ini kan nggak ada niat tertentu kan gitu. Iya Bang. Ya kalau boleh ya sejujurnya gitu loh, ya, nggak usah kalau udah muslim ya muslim, kalau enggak ya enggak gitu loh. Iya. Masih percaya penyaliban, mau menebus dosa? Tadi Mbak, di bawah ada yang Abang, tadi di bawah ada yang tapping kok PP-nya masih salib. Iya kan aku kan bukan yang aktif di TikTok kan, jadi kadang-kadang scroll aja sih, nggak sampai ganti profil orang atau lihat video-video orang juga hampir nggak pernah ya. Mbak masih percaya penyaliban? Kan kalau sudah bersahadat kan sepertinya nggak perlu ditanyakan hal itulah ya, karena kan tadi bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu. Udah pasti kan kalau Bang itu kan. Tuh banyak kenapa pada typingnya masalah profil sih. Yaudah saya ganti profil dulu ya, bentar ya. Ya silakan. Sebentar. Berarti harus turun dulu dong kalau ganti profil. Ya turun dulu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, di Al-Quran itu salib itu maknanya apa kalau di Al-Quran itu? Iya, kata salib itu diambil dari bahasa Arab ya, salib itu. Saya tegaskan lagi, kata salib hanya ada di Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab tersebut. Artinya tiang yang berdiri, kayu balokan yang berdiri, bukan ini ya, bukan silang. Jadi bukan kayak palang plus kayak gitu, bukan ya. Salib itu adalah tiang berdiri, kayu balokan berdiri. Nah, kata salib ini disebutkan di beberapa ayat Al-Quranul Karim. Contoh di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'u dhann wa ma qataluhu yaqina. Itu yang pertama yang sudah masyhur ya, tentang penyaliban Nabi Isa. Itu kata salib. Jadi ini juga mohon maaf, jadi kata salib hanya ada di Al-Quranul Karim. Artinya kayu balokan yang berdiri ya, bukan palang seperti tiang jemuran. Itu perlu dipahami. Kemudian di dalam surat Al-A'raf juga ada kata salib, yaitu ayat yang ke-124. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin tsumma la usallibannakum ajma'in. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang. Jadi cara menggantungnya itu Bang Handi, tangan itu di keatasin gitu kedua-duanya, kan tangan itu disilangkan kayak yang di borgol itu, kemudian digantung ke atas jadiin satu, bukan terlentang gitu, bukan dengan tangan terlentang. Penyaliban dulu itu. Nah, kemudian di dalam surat Toha juga ada kata salib, yaitu ayat yang ke-71.
Qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi judhu'in nakhl wala ta'lamunna ayna asyaddu 'adzaban wa abqa. Dari situ ada kata salib. Dia berkata, Fir'aun, apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Perlu pahami lagi, bukan tangan dilentangkan, bukan. Tetapi di atas ditarik ke atas tangan kanan dan kiri, kemudian silang. Jadi seperti ketapel, ya seperti ketapel. Begitu juga di dalam surat Al-Maidah juga ada kata salib, yaitu di ayat yang ke-33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilafin aw yunfa'u minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirah adzabun azim. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh dengan disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Lagi-lagi bukan terlentang tangannya seperti orang senam itu menelangkan tangannya itu seperti tiang jemuran, bukan, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar. Itu teman-teman ya. Lagi perlu saya tegaskan, salib itu hanya ada di Al-Quran, yaitu hukuman bagi orang-orang zalim yang kemudian tangannya itu dikeataskan, bukan disilangkan, yaitu dikeataskan seperti ketapel kayak gitu. Pada tiang yang berdiri salib itu, pohon kayu balokan diberdirikan, bukan tiang jemuran seperti tiang jemuran itu, Bang Andi. Dalilnya itu di Al-Quran semua itu tadi. Jadi intinya adalah Ustaz, di Al-Quran itu salib itu tempatnya orang dihukum. Artinya yang menggantikan, yang diserupakan oleh Nabi Isa alaihissalam itu dihukum. Begitu ya, itu kesimpulannya. Ya sama dengan kitabnya Yudaism juga di Ulangan 21 itu. Orang yang disalib itu dihukum oleh Elohim. Gitu ya. Jadi salib tempatnya orang dihukum. Artinya Nabi Isa diselamatkan, yang diserupakan itu ialah yang dihukum. Gitu ya Ustaz ya? Iya, pembuat kejahatan. Iya. Orang zalim. Orang zalim. Gitu teman-teman, perlu dipahami. Jadi kata salib itu adanya di Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, di sini hujan keras. Hujan tadi saya tidak naik. Iya, keras sekali hujan di sini. Iya. Berkah itu kan, Bang Oto. Berkah itu hujan. Iya, betul. Ya, apa yang dijelaskan Bang Misra tadi itu memang ada benarnya ya. Memang kata salib itu dalam Bible Indonesia itu serapan dari bahasa Arab ya, turunan dari Aramaik dan Suryani ya, bahasa Suryani, yang berarti tiang tegak atau patok eksekusi ya. Jadi etimologi kata salib dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab ya, yang berarti tiang ya, tiang tegak, patok eksekusi. Sementara bahasa asli salib dalam bahasa Yunani itu adalah stauros ya, yang artinya patok tegak ya, tiang ya.
Sementara untuk bahasa Latinnya disebut dengan krus. Ya, krus itu artinya tempat penyiksaan atau nama penyiksaan dari Imperium Roma di masa itu. Jadi kata salib memang ini berasal dari budaya Arab, turunan dari Aramaik dan Suryani. Jadi memang banyak istilah-istilah Islam yang dipakai menjadi serapan bahasa Indonesia, lalu dimasukkan ke dalam Bible. Nah, sementara krus atau storus ya, yang sama dengan salib sebenarnya itu adalah lambang kesengsaraan. Yang memang masuk pada budaya Roma dan Israel. Itu kalau Alkitabiah masuk dari Babilonia ya, zaman Nebukadnezar, sementara untuk yang tidak atau non Alkitabiah itu berasal dari Mesir kuno. Jadi memang krus atau storus atau salib memang digunakan untuk menyiksa budak-budak belian atau orang-orang yang dianggap bersalah karena salah satu kasus. Ya, jadi memang salib ini adalah hukuman yang diberlakukan oleh bangsa Roma, ya, di mana memang budaya asli bangsa Roma memang terpengaruh, ya, terpengaruh dengan budaya asli bangsa Celtic, ya, Eropa Timur, Eropa Tengah, ya. Jadi saya sudah pernah jelaskan tempo hari bahwa kedudukan salib bagi orang-orang Roma memang digunakan sebagai alat penyiksaan, di mana memenuhi beberapa unsur dalam budaya Helenistik Roma itu sendiri. Ya, begitu mungkin sedikit dari saya, kawan-kawan. Jadi kalau dikatakan disalib ya otomatis itu adalah serapan bahasa Arab. Ya, begitu Bang Handi, silakan. Ya. Terima kasih. Tapi Pak Ustadz, jadi salib itu kan tampaknya orang dihukum. Terus eksekutornya kan jelas di sana pasti tentara Romawi kan gitu Ustadz ya. Jadi tentara Romawi ini dan orang-orang sekitarnya itu menyangka dan mereka berselisih paham, yang mereka salibkan itu Nabi Isa alaihissalam. Padahal yang mereka salib orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Apa hikmahnya di sana Ustaz sebagai umat Islam? Iya. Maka di dalam kitab tafsir dan dalam ulumul Quran itu penjelasan intinya sebenarnya panjang ya. Saya simpulkan aja kayak gini. Wa qaulihim, bahwasanya di situ Allah Subhanahu wa taala menghukum apa yang selalu dikatakan orang-orang Yahudi tersebut, orang-orang Nasrani tersebut sebagai hukuman ucapan-ucapan mereka, di mana mereka itu selalu mengingkari ajaran Allah, selalu mengingkari para nabi, bahkan membunuh para nabi. Kemudian termasuk juga ucapan yang mereka menyangka bahwasanya telah membunuh dan juga menyalib Nabi Isa alaihissalam. Maka wa qaulihim di dalam tafsir Jalalain maupun tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya di situ sebagai hukuman terhadap ucapan mereka. Bahwasanya mereka menyangka selama ini inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam, utusan Allah tersebut. Mereka menyangka seperti itu. Maka wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dalam kajian tafsir seperti ini, ada yang namanya manafiyah, kan ada yang lanafiyah, ada yang manafiyah, ada lamnafiyah, ada lanafiyah. Nah, di sini menggunakan kata manafiyah. Nah, penjelasannya seperti ini. Bahwasanya apa? Ketika menggunakan kata manafiyah masuk ke dalam fi'il madhi, maka peristiwanya memang ada, kejadiannya memang ada, pembunbunannya ada, peristiwa penyalibannya ada, tapi targetnya itu tidak terjadi pada target. Maka Nabi Isa alaihissalam ketika tentang pembunbunan, ketika pada penyaliban yang kembalinya kepada penyalib tersebut, pembunbun tersebut dengan menggunakan kalimat fi'il sulasi mujarrad ke asalnya. Mereka mengatakan, tetapi ketika mengarah kepada naibul fa'il, pengganti fa'il atau target yang menempati subjek, itu menggunakan fi'il sulasi mazid rubai, yaitu syubbiha lahum. Artinya apa? Targetnya tidak terkena, penyalibannya ada, pembunbunannya tidak ada, tetapi target tidak terjadi.
tidak dialami oleh target syubihalahum dalam kajian Nahwu Shorof. Maka syubihalahum di maf'ul, target tidak terjadi itu. Nah, contoh seperti ini. Ada lagi kata-kata yang lain. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Bacalah ya Muhammad. Kemudian baginda Nabi menjawab, "Ma ana biqori." Apa yang harus saya baca? Saya tidak bisa membaca. Nah, kejadian pewahyuannya ada. Kejadian bahwasanya malaikat Jibrilnya itu benar-benar datang membawa wahyu dari Allah kepada Nabi, ada kejadiannya, namun tidak ada tulisannya, tidak ada catatannya, tidak ada lembarannya. Maka Nabi mengatakan, "Ma ana biqori." Apa yang harus saya baca? Orang nggak ada tulisannya, nggak ada lembarannya. Itulah pentingnya kita kaidah dalam ilmu ulumul Quran ya teman-teman. Maka saya ulangi lagi, wama qataluhu wama solabuhu, dengan menggunakan manafi. Kejadiannya ada, pembunuhannya, kejadiannya ada, penyalibannya, namun tidak terjadi pada target, karena targetnya menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il, objek yang menempati fa'il, objek yang menempati subjek kalau dalam gramatika bahasa. Maka sebagai hukumannya itu, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min. Orang-orang tersebut itu berselisih paham. Mereka berselisih pahamnya apa? Diserupakannya tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail. Karena faedah daripada syubbiha wazan fa'ala tersebut adalah faedahnya lil mubalaghah dan juga litaktir. Dirinci oleh Allah secara detail penyamarannya tersebut, penyerupannya tersebut, perilakunya, suaranya, tingkah lakunya, rupanya. Sehingga orang-orang tersebut ada yang diserupakan tuh. Oh kayak kalau bukan Isa tapi kok mirip ya, suaranya kok mirip ya, posturnya kok mirip, tapi apa iya ya? Tapi diberikan keraguan di dalam hati orang-orang tersebut. Ditanamkan keraguan, tapi kok ya apa bukan? Loh, kalau bukan tapi kok mirip? Kalau mirip tapi apa iya? Kok kayak bukan? Seperti itu. Bertanya-tanya, saling bertanya kepada teman, "Kamu ini enggak? Menurut kamu enggak tahu kok. Tapi kalau bukan dia tapi kok mirip?" Dibilang mirip tapi kok kayak bukan. Seperti itu. Karena apa? Malahum bihi min ilmin illa tiba'udhon. Mereka tidak punya pengetahuan, tidak memiliki wawasan. Maka hanya prasangka, hanya praduga, hanya cocokologi. Wa ma qataluhu yaqinan, mereka tidak yakin. Ditanamkan keraguan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebingungan mereka. Nah, itu sebagai hukuman. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Maka simpel Al-Quran itu. Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengklaim, menerangkan siapa yang diserupakan, maka gugurlah, tidak ada Kristen sampai sekarang. Gugurlah penyaliban tersebut, tidak ada ujian buat kita. Ini juga sebagai ujian kita, sebagai keimanan kita. Karena apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perjalanan hidup kita sebagai ujian. Siapakah yang terbaik amalan kita ini? Maka sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dijelaskan siapa yang disalib, tetapi hanya menerangkan Nabi Isa alaihissalam diselamatkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sebagai hukuman bagi mereka, dan juga sebagai keimanan kita, ujian bagi kita. Kebenaran Al-Quran membuktikan kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga tentang kebenaran bahwasanya Nabi Isa alaihissalam sebagai keajaiban. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam orang yang mendapatkan kesejahteraan, keselamatan, baik itu ketika dilahirkan
ketika beliau akan dimatikan nanti, dan juga ketika beliau dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Itu banget. Dan teman. Masya Allah, penjelasannya. Jadi itu ya teman-teman ya, artinya pesalib itu tempat orang dihukum betong. Yang dihukum betong itu ya pasti orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan, itu bahasa umumnya gitu. Tempat orang dihukum betong itu tertulis di Al-Quran. Tapi yang mereka sangka yang dihukum betong itu Nabi Isa alaihissalam, mereka berprasangka seperti itu. Padahal di Al-Quran dijelaskan, diserupakan. Mereka kira sampai detik ini ya Pak Ustadznya, mereka masih berselisih paham ya. Bahkan ada yang paham banget bahwa itulah gitu. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam itu memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Itulah indahnya kalau memeluk Islam. Kita nggak pernah menjustifikasi bahwa Nabi itu dihukum mati. Itu ya Ustaz ya, Nabi Isa alaihissalam tidak dihukum mati tapi diangkat, diselamatkan. Ya ini Dian ini Muslim apa Kristen Dian? Dian. Kalau Dian dibuka mute-nya Dian. Dian. Diantah. Muslim apa Kristen Bang? Muslim Bang, alhamdulillah Muslim. Ya ada yang mau disampaikan Bang? Itu mau tanya ini Bang. Itu siapakah? Lupa tadi. Saya mau tanya itu yang Paulus itu, waduh, udah Paulus itu siapa dalam itu dalam Kristen? Itu yang mau saya tanyakan. Nanti lah kalau ada Kristennya yang jawab Bang. Kita nggak boleh menolong. Oke Bang. Yang saya sambung sedikit ya, jadi memang dalam ketiga budaya baik Israel ya, atau Yahudi, Arab dan Yunani, semuanya itu mengakui ada yang tersalib ya, ada orang yang tersalib di atas, tapi tidak dijelaskan secara eksplisit siapa yang tersalib di atas, kan begitu, kecuali budaya Yunani jelas bahwa yang tersalib di atas adalah Yesus yang disebut Kristus, kan begitu. Sementara budaya Arab tidak menjelaskan itu, begitu juga dengan budaya Israel ya. Budaya Israel hanya mengakui yang disalib itu yang orang yang bernama Yosua Mesia, bukan Yesus ya, bukan Yesus. Ada orang tersalib di atas tapi namanya bukan Yesus, tapi mereka menyebutnya Yosua Mesia. Nah, ketika Islam menarasikan bahwa orang yang disalib yang diserupakan, sebenarnya ada beberapa Injil yang diapokrifakan itu bercerita jelas bahwa memang orang yang disalib itu bukanlah Yosua Mesia ya. Kita ambil contoh Injil Barnabas ya. Injil Barnabas yang gagal karena diktum dari Gelasius ya, Paus Gelasius tahun 492 yang membatalkan keabsahan dari Injil Barnabas ya, sebenarnya sudah menjelaskan bahwa ketika Yudas ya, Yesus ingin ditangkap oleh pasukan Roma ya, Yesus diangkat naik ke langit oleh Jibril dan malaikat Israel, kan begitu ceritanya dalam Injil Barnabas. Lalu Yudas diserupakan ya, mulai dari wajahnya, perilakunya, semua dia serupakan sama dengan Yesus. Bahkan sempat Yudas berteriak beberapa kali bahwa beliau bukanlah Yosua Mesia, tapi tetap tentara Roma tidak percaya, lalu tetap menangkap Yudas, kan seperti itu cerita dalam Injil Barnabas. Dan ini diperkuat dalam beberapa Injil yang lain. Bahkan Kristen awal-awal seperti Basilidias juga tidak meyakini Yesus yang disalib, tetapi Simon orang Kirene. Bagaimana dengan Ebionik? Ebionik itu meyakini ada yang disalib, tapi kelompok Ebionik pun ragu-ragu. Makanya dari hasil keraguan kelompok Ebionik
Tapi dari kelompok besar mereka memang mengakui bahwa yang tersalib Yeshua Mesia, tapi mereka tidak mengakui kalau itu untuk penebusan dosa. Itu hanya menutupi keraguan-raguan dalam sejarah mereka sendiri. Jadi memang sebenarnya dari semua budaya baik Yunani, Arab maupun Israel, sebenarnya semuanya meragukan siapa yang tersalib, ya. Siapa orang yang di atas tersalib, kan begitu. Sementara kalau kita lihat dari beberapa kitab, ya, kitab dalam Bible pun, sekalipun dalam Bible, kitab yang terdekat dalam kehidupan Yesus dalam Bible bukanlah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi kitab Ibrani, ya. Jadi kitab Ibrani ini adalah salah satu kitab yang terdekat dalam kehidupan Yesus. Sayang sekali kitab Ibrani narasinya terpotong, ya. Kitab Ibrani yang ada sekarang itu yang benar hanya pasal 1 hingga pasal 9. Selebihnya adalah naskah yang dikarang oleh Kardinal Baserion yang baru masuk, ya, di abad ke-13. Jadi kalau kita membaca kitab Ibrani yang benar hanya pasal 1 hingga pasal 9. Sementara dalam kitab Ibrani adalah kitab yang paling dekat dengan kehidupan Yesus. Sudah menyampaikan dalam Ibrani 5 ayat 7 dan 8 sebenarnya Yesus tidak tersalib atau Yeshua Mesia, ya. Bahkan di situ ada kata di ayat ke-8, pokok keselamatan yang abadi itu disampaikan sebenarnya oleh anak-anak Ibrani bahwa Yesus memang tidak tersalib karena selamat dari penyaliban. Dan begitu. Sementara Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab-kitab ini sebenarnya adalah kitab-kitab yang baru dibuat abad ke-4 dengan kodeks tertuanya adalah Vatikanus. Jadi kitab paling tua dalam Bible itu sendiri sebenarnya adalah kitab Ibrani, baru menyusul kitab-kitab Paulus, ya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu baru ditulis nanti tahun 60 ke atas. Sementara surat-surat Paulus, terutama surat Galatia, sudah ditulis tahun 48, dan anak Ibrani lebih dulu daripada itu. Sayang sekali Roma berhasil mengaburkan sejarah kitab Ibrani dengan, ya, mengapokrifakan Injil sebelumnya yang bernama Injil anak Ibrani. Nah, begitu mungkin sedikit dari saya. Sudah paham bahwa bukanlah Yesus yang tersalib, atau bukanlah Yeshua Mesia yang tersalib. Ya, silakan Bang Guntur, syukuran. Kita sebelum lanjut lagi, sebelum lanjut kajian kita sambut dulu tamu yang baru naik, ya. Siapa ini? Rumbia. Silakan naik berbicara, Bang. Rumbia. Rumbia. Ini apa ini? Aduh, kegerbekan suaranya dia. Siapa itu? Nggak tahu ini. Barokat. Udah. Lanjut dulu, ya. Sinyalnya jelek. Bang Guntur, syukron. Jazakallahu khairan kasiran, Pak Haji. Gus, ini Gus, kan setiap yang bernyawa itu pasti mati. Tapi kalau sering di framing ya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu ada di dalam Al-Quran, kan di nggak salah di surat Ali Imran ayat 50 kata mutawaffika. Itu maksudnya apa itu, Pak Ustaz? Iya. Nah, ini juga lagi-lagi pentingnya kita memahami ketika menjadi seorang mufassir itu mesti memiliki minimal 15 keilmuan, adalah salah satunya ilmu istiqaq, ilmu kosakata, dan juga nahwu sorof, apalagi yang lainnya, ya, ma'ani, bayan. Ini pentingnya, salah satunya adalah kata wafa. Di dalam surat Ali Imran 55, ayat 55, Ustaz, maaf, bukan 55. Iya. Ya. Jadi kalau babnya itu Bang Andi, kalau di dalam babnya, kalau di dalam tafsir Munir itu sebenarnya dimulai dari ayat 52 sampai 58. Walaupun poinnya di ayat yang ke 55 yang berbunyi idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah tsumma ilayya marji'ukum fa'ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Nah, kata mutawaffi atau wafa ini yang disebut dengan lafal musytarak, artinya satu kata yang artinya banyak, bukan hanya sekedar wafat mati atau apa, tetapi bisa bermakna pingsan,
bisa bermakna tidak tersadarkan diri. Nah, di dalam tafsir Jalalain, silakan cek sendiri, di dalam kitab tafsir Jalalain itu bahwasanya mutawafika ini bimakna aiqobiduka. Artinya apa? Nabi Isa alaihissalam dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ditidurkan. Kayak apa ini apa namanya? Dipingsankan gitu. Tidak sadarkan diri. Kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ aiqobiduka. Menggenggam, digenggam dalam rengkuhannya gitu. Itu makna wafat itu, bukan wafat itu benar-benar mati seperti terpisahnya roh dengan jasad. Kalau terpisahnya roh dengan jasad, maka kalimatnya adalah maut. Maka tadi bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti mati, bukan kullu nafsin za'iqatul wafa. Tapi di situ maut karena terpisahnya roh dengan jasad. Tetapi kalau wafa itu belum terpisah, maka mutawafika, digenggam itu. Jadi dipingsankan, ditidurkan, tidak sadarkan diri, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa para ahli tafsir tersebut? Dari tadi saya menjelaskan dari kaidah bahasa nahwu shorof, ya, dan juga secara balaghah. Kemudian di sini kalau misalkan nih, kata mutawafika, ketika Nabi Isa alaihissalam kalau misalkan mengalami penyaliban, mengalami pembunuhan, maka gagal. Ayat yang ke-55 dari surat Ali Imran. Sedangkan di dalam surat Ali Imran ini jelas-jelas kalimatnya pertama, mutawafika, ditidurkan, kemudian warafi'uka, diangkat, ilayya, di sisiku, wa mutahhiruka, dan disucikan. Nabi Isa alaihissalam salah satu nabi yang mendapatkan jaminan mubarakan ainama kuntu. Pertama, seorang nabi, seorang rasul yang mendapatkan berkah dimanapun berada. Dalam ilmu nahwu shorof, kuntu asal kata dari kana yakunu, kaunan, itu menjelaskan situasi dan kondisi yang sebenarnya. Sebenar-benarnya Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang mendapatkan berkah. Ainama kuntu, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Tadi sudah disebutkan dalam ayat 33-nya surat Maryam, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kemudian di dalam surat Ali Imran-nya lebih tegas lagi, mutawafika, kemudian warafi'uka, diangkat derajatnya. Bukan hanya sekadar diangkat tubuhnya, jasadnya, tapi derajatnya. Kemudian wa mutahhiruka, disucikan dari segala fitnah tersebut, fitnah segala macam. Maka wa qaulihim, ucapan-ucapan mereka dihukum oleh Allah dengan diangkatnya Nabi Isa alaihissalam tersebut. Itulah pentingnya kaidah ilmu bahasa Arab. Itu jadi wafa itu bukan mati, bukan terpisahnya roh dengan jasad, tetapi ditidurkan, tidak sadarkan diri, kemudian warafi'uka, diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, bukan hanya diangkat jasadnya tapi juga derajatnya, karena mubarakan ainama kuntu wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma ub'atsu hayya. Nah, kemudian apa? Kenapa diteruskan kemudian kalimatnya itu minalladzina kafaru, dari orang-orang kafir. Kemudian waja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Tadi kan diangkat derajatnya juga, kata rafi', bukan hanya diangkat badan ya, rafi' itu kata rafi' dalam ilmu istiqaq, tapi juga derajat, harkat dan martabatnya. Itu dalam ilmu istiqaq itu rafa'a itu. Jadi bukan pengangkat. Jadi dalam bahasa Arab itu contoh misalkan seperti ini, ada kata-kata yang sama tetapi secara maknanya beda. Contoh duduk. Duduk, kalau kita duduk yang secara ini dengan apa? Dengan pantat, ya mohon maaf, dengan pantat itu menggunakan jalasa. Jalasa duduk, kok ada juga duduk, sama-sama artinya duduk, tetapi duduknya yang berbeda. Tapi kalau kok ada bukan berarti duduk dengan menggunakan pantat, bukan. Tapi duduk, misalkan saya menduduki pemerintahan di Indonesia, nah saya duduk. Kata-katanya sama dengan duduk. Saya duduk di pemerintahan, bukan berarti saya benar-benar duduk di kursi, bukan. Tetapi saya menempati sesuatu, pangkat, jabatan.
Berbeda dengan kata jalasa. Jalasa duduk, kok ada di duduk. Nah, itu. Contoh lagi, fal yatabawwa maq'adahu finnar. Ketika ada orang yang memalsukan atas nama Nabi dengan hadis-hadis palsu, maka dia akan menempati duduk di dalam neraka. Bukan berarti benar-benar duduk seperti dengan pantat, artinya dia akan menempati tempat di neraka. Itulah kerennya bahasa Arab, pentingnya memahami bahasa Arab, termasuk juga kata wafa, bukan terpisahnya roh dengan jasad. Wallahu alam bimuradi, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka sebenarnya benar ketika Al-Quran bahwasanya menjelaskan segala sesuatu, itu memang benar teman-teman. Tinggal kajiannya kita memperdalam Al-Quranul Karim. Itu. Masya Allah Ustaz. Kita sebelum lanjut, sampai dulu Ustaz kita nih, mungkin dalam perjalanan. Ustaz Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang hadir dan juga di bawah dan semua di YouTube kecuali Al Alif Channel. Posisi terakhir di mana Tata? Sahur. Man masih di ini lagi ngoprek ini dari yang tadi belum kelar, tapi istirahat dulu. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sedikit tanya, Bang. Siap. Ini kan aku punya saudara Oten ya. Dia tuh dulu pernah nikah. Terus pertamanya kan Kristen, terus masuk Islam kan. Nah, terus dia pisah sama pasangannya. Dia keluar lagi dari Islam. Nah, terus nikah lagi dan masuk Islam lagi. Itu saya sebagai saudara itu mau jangan di-mute, lanjut. Kok di-mute? Buka mute-nya, Bang, buka mute-nya. Itu keklik kali sama moderator. Halo. Sudah? Iya. Sudah. Ya. Saya lanjut ya. Ya. Saya kan punya saudara kan, intinya dia nikah masuk Islam, terus dia pisah sama suaminya yang pertama dan keluar dari Islam. Terus dia nikah lagi dan masuk Islam. Saya kan sebagai saudara kan ingin ibarat menasehati. Nah, menasehati yang pas itu gimana? Mohon sarannya. Abang Muslim, saudara abang Kristen gitu? Iya, bener. Oh, oke. Saudaranya Kristen bolak-balik masuk Islam, terus masuk Kristen, masuk Islam lagi karena nikah gitu, Bang Handi. Silakan Ustaz. Batas keberapa kali sih orang murtad balik lagi itu batas keberapa Tad? Silakan. Ya, ini ada guru kita, silakan Kang Ustaz Alif. Saya tidak panjang lah. Jadi cuman intinya begini. Kalau dia murtad, mu'alaf murtad, itu kan menggambarkan tidak seriusnya dalam berkeyakinan. Ya, tidak seriusnya dalam berkeyakinan. Ada memang penjelasan ada yang berapa kali kan gitu. Tapi kita sekarang lebih ke hukum. Ketika di terakhir dia murtad dan dia tidak kembali ke jalan Allah, dia mati dalam kekafiran, maka hukumnya neraka. Nah, itu aja dulu. Jadi poinnya adalah yang bahaya itu ketika murtad, dia tidak sempat kembali ke Islam, dia mati dalam keadaan kafir, murtad. Maka dia itu kholidina fiha, kan gitu. Ulaika ashabun nar kholidina fiha. Jadi dia masuk neraka dan kekal di dalamnya karena dia posisinya murtad gitu. Makanya tidak bisa agama ini dibuat main-main, kan gitu, berkali-kali berulang-ulang. Nah, bagaimana caranya kita membina agar dia istiqomah? Ya tentu itulah kenapa iman itu perlu setiap hari kita perbarui dengan cara kita memperkuat iman, dengan cara kita memperkuat mengikuti kajian-kajian, mendengarkan kajian, pokoknya diperkuat iman lah, banyak ingat kepada Allah dan seterusnya, kan gitu. Karena itu bahaya nanti kalau murtad kembali, pas murtad lalu dia mati dalam kekafiran. Nah, itu yang celaka abadi. Karena apa? Celaka abadi karena amal perbuatan sebelumnya ketika dia mukmin itu sia-sia karena dia mati dalam kekafiran. Gitu, Bang Andi. Ya, dia minta ini kan nasihat, betul nggak? Minta gimana cara menasehatinya gitu ya, Bang?
Iya, benar, benar. Nah, ajak ke sini, naik ke sini Bang, besok-besok ya. Nanti di sini insya Allah ada Ustadz Alif, Gus Miftah, Bang Handi, ada Gurunda Juma yang akan ngasih masukan ke beliau ya. Oh iya, insya Allah ya. Ajak ke sini. Ajak ke sini aja Bang. Iya. Tapi Insya Allah menurut kita akan berbagi ilmu. Ustaz Miftah dijelaskan dulu, menurut saya kan ada batasnya juga. Nggak boleh kelebihan 3 kali 4 kali gitu loh. Gimana itu Ustaz? Iya, di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-137 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang yang beriman kemudian kafir, beriman kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu tsumma kafaru. 1. Tsumma amanu tsumma kafaru. 2. Tsumma zdadu kufran lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, beriman kemudian kafir, beriman kemudian berkafir, bertambah kekufurannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni liyaghfira lahum. Ini yang disebut dengan lam taukid yang masuk kepada kalimat fi'il mudhari. Itu Allah tidak akan ada ampunan buat mereka walaupun pernah beriman. Kenapa di sini dijelaskan dengan apa namanya? Kan kalau orang-orang musyrik tersebut ya, kemudian kalau misalkan tidak diampuni wajar kan gitu. Tetapi kadang-kadang kan otomatis ketika kita pernah merasakan beriman mungkin komplain, loh saya kan pernah beriman ya Allah, kenapa tidak diampuni? Karena sudah ada kesempatan sampai 3 kali. Maka kata Allah pasti liyaghfira lahum, pasti tidak akan kami ampuni, wala liyahdiyahum, dan tidak akan sampai. Saya sering kali menjelaskan seperti ini ya dari kajian ilmu tafsir itu gini, 2 kalimat yang beruntun dengan huruf athof atau kata sambung, tetapi ketika giliran murtad orang ini kemudian setiap kalimatnya tetap ditempatkan, biasanya kan dimudhofkan, biasanya itu disandarkan ke kalimat yang sebelumnya diatofkan, tetapi di sini sebutkan pada liyaghfira ada lam taukidnya, di liyahdiyahum juga ada lam taukidnya. Betapa bahayanya murtad. Jadi ada 3 kesempatan, diberikan 3 kali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka juga saya sering kali menekankan seperti ini bahayanya murtad, teman-teman. Di dalam Al-Qur'anul Karim dari sekian banyak golongan, hanya orang-orang murtadlah yang setiap ayatnya langsung diberikan konsekuensi oleh Allah. Bahkan ayat yang paling pendek pun, di dalam ayat di An-Nisa yang ke-138-nya, ayat yang terpendek pun Allah langsung memberikan konsekuensinya, karena mereka digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam orang-orang munafik. Kata Allah ayat yang selanjutnya tersebut, basyiril munafiqin bi anna lahum adzaban alima. Berikanlah kabar gembira, ngenyeh. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik. Coba. Bahasanya ngenyeh. Berikan kabar gembira, silakan berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik, orang-orang murtad tersebut yang beriman kafir, kemudian malah bertambah kekufurannya tersebut. Bi annalahum azaban alima, kata Allah. Sungguh azab yang sangat pedih buat mereka. Ini yang disebut dengan ismu tafdil, teman-teman. Aliman ini yang disebut dengan ismu tafdil. Apa itu ismu tafdil? Kalimat yang menjelaskan ada penekanan sangat, aliman, sangat pedih, maka disebut dengan ismu tafdil. Ini menjadi khobar anna, menjadi isim inna yang diakhirkan bi annalahum. Kalau dalam melugo di pesantren kayak gini, bi annalahum kelawan setune ikulah kadue orang-orang munafik, orang murtad, azaban alima, azab yang sangat pedih, dibelakangkan.
Ada beberapa tentang ayat-ayat tentang murtad ini, Al-Baqarah 217 yang ada kata secara eksplisit murtad, yaitu di akhir bahwasanya wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sekali lagi saya tekankan tadi, hanya murtadlah kalimat di dalam ayat-ayat Allah dari 6.666 ayat ini, setiap ayatnya langsung diberikan konsekuensinya. Bahkan tadi yang di dalam surat Al-Baqarah 207 itu, orang-orang murtad ini ashabunar, penduduk neraka, menjadi penduduk neraka. Yang namanya orang penduduk, identitasnya udah diklaim, udah dicap, udah dilabeli oleh Allah, udah distempel oleh Allah menjadi penduduk neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita cek, kita buktikan lagi bahwasanya murtad langsung mendapatkan konsekuensi langsung setiap ayatnya. Contoh misalkan di dalam surat An-Nahl 106 dan 107, padahal penjelasannya berurutan, tetapi setiap ayatnya tetap ada konsekuensi. Man kafara billah mim ba'di imani, barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa kafir. Ini berbeda, kecuali orang yang dipaksa kafir. Kan banyak teman-teman kita mu'alaf kemudian dipaksa oleh keluarganya, ya, disiksa dan segala macam, itu yang dipaksa, ya, berbeda, ya, dijelaskan. Padahal hatinya tetap beriman, hatinya tetap beriman, tapi dia dipaksa, kondisi darurat. Maka walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah walakum adzabun azim. Tetapi orang yang melapangkan dadanya, rela, kamu mau nggak balik lagi ke kafir? Udah jatah Pajero tuh nongkrong di rumah. Masa bener Pajero nggak bisa nambah? Nah, ini orang-orang seperti ini, maka kata Allah, fa'alaihim ghadabun minallah, akan mendapatkan murka dari Allah, walahum azabun azim, dan juga azab yang sangat besar. Lagi-lagi dengan ismu tafdil, azim, yang sangat besar. Bahkan na'udzubillah, cuma na'udzubillah teman-teman, maka jagalah keimanan kalian. Di dalam Ali Imran ayat yang ke-87, coba perhatikan, ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Mereka itu balasannya terhadap orang-orang murtad tersebut akan ditimpa laknatnya Allah, laknatnya para malaikat, dan laknatnya semua manusia. Ketika manusia itu melaknat, ada kata-kata melaknat, itu akan mengarah kepada orang-orang murtad. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah, para malaikatnya, dan juga semua manusia. Khalidina fiha, kekal di dalam neraka selama-lamanya. La yukhaffafu anhumul azab, dan tidak ada keringanan sedikit pun tentang azab mereka. Walahum yunzarun, dan tidak ada penangguhan, tidak akan ditangguhkan mereka. Seperti yang tadi saya katakan, ayat-ayat tentang orang murtad, setiap ayat langsung ada konsekuensinya. Berbeda dengan golongan-golongan lain. Maka itulah betapa bahayanya orang murtad. Maka untuk kesekian kali yang saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan diri saya pribadi, guru-guru dan teman-teman semuanya, ya. Seringkali saya katakan seperti ini, janganlah berhenti bersyukur selama mata ini masih bisa berkedip, selama mulut ini masih bisa berdecap, selama jantung ini masih bisa berdetak, selama nadi ini masih bisa berdenyut. Jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah sampai detik ini, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti kita masih memegang iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslim.
Wallahu a'lam bimuradi. Maha benar Allah dengan segala firman. Surah berapa tadi itu, Tad? Biar dia paham, biar dia suruh baca. Ya, ya tentang bertambahnya kafir dan kafir pertama di An-Nisa 137. Sebenarnya kalau babnya itu dari An-Nisa itu 137 sampai 138. Kemudian juga di Al-Baqarah ayat 217. Jadi ini tentang murtad nih ya. Ayat-ayat tentang murtad nih, konsekuensinya silakan catat teman-teman. Yang pertama surat Al-Baqarah 217, An-Nisa 137 138, kemudian An-Nahl 106 dan 107, Ali Imran 85 sampai 91, Al-Maidah 54. Itu tentang ayat-ayat murtad. Itu Bang, dicatat ya. Ya supaya ada bahan untuk mengedukasi saudaranya yang murtad terus balik lagi, murtad balik lagi gitu. Ya, saya ulangi. Nanti saya ulangi ayat yang An-Nisa 137, 138. Yang pertama Al-Baqarah. Oh, Al-Baqarah dulu ya. 217, mohon maaf ya, 217 di akhir ya, di kalimat terakhir, karena di awalnya itu tentang fikih ya. Tentang fikih, kemudian diakhiri tentang kemurtadan. Kemudian An-Nisa 137 dan 138, An-Nahl 106 dan juga 107, Ali Imran 85 sampai 91, kemudian Al-Maidah mohon maaf ayat yang ke-54. Siapa tadi yang nanya nih? Begitu Bang, yang nanya tadi ya. Oh iya Bang, terima kasih ya Ustadz. Ya sama-sama akhi. Ini saya mau tanya satu lagi boleh? Boleh. Wani piro. Pelan-pelan diulang dulu, pelan-pelan diulang tadi ya. Al-Baqarah 217. Betul Bang, banyak yang mau nyatat di bawah. Al-Baqarah 217, An-Nisa 137 sampai 138, An-Nahl 106 sampai 107, Ali Imran 85 ayat 85 sampai 91, di Al-Maidah ayat 54. Silakan Bang. An-Nisa 217 Mbak. An-Nisa 137 138. Pertanyaan kedua apa Mbak? Mas, Bapak. Bapak. Silakan. Oh iya, pertanyaan dua gini Tad. Saya kan juga punya nenek ya. Nenek saya dulu juga Islam, terus masuk Kristen, ya dikarenakan ya faktor ekonomi lah ya, karena keluarga saya kan kurang mampu, dan ada saudara-saudara saya ya oten, orang Kristen, ya kehidupannya juga lumayan lah. Terus nenek saya diajak masuk Kristen, dan nenek saya sekarang udah meninggal ya. Itu kalau saya mau kirim doa itu otomatis nggak bisa ya Tad ya, terputus ya doanya ya. Neneknya meninggal dalam keadaan apa? Iya, waktu keadaan sudah masuk Kristen. Oke, silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Kan guru kita dulu ya. Khalid gimana ini? Saya juga. Ini Muslim apa kafir? Muslim dia. Keluarganya beragam dia, Bunda. Keluarganya beragam. Gimana itu? Meninggal dalam keadaan kafir. Jadi di dalam surat At-Taubah 113 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka nalinabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim."
Jadi tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman. Sampai disebutkan Nabi saja tidak pantas. Dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik. Musyrik itu orang yang syirik, musyrik itu pelaku yang disebut dengan isim fa'il atau subjek dari fi'il madinya asyroka. Asyroka yusyriku isyrokan wa masyrokan bahwa musyrikun. Jadi musyrik adalah pelaku syiriknya, syirik adalah kata dasarnya. Gitu. Jadi kita dilarang untuk mendoakan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang syirik, yang mati. Tapi kalau masih hidup boleh, kalau sudah mati yang tidak boleh ya. Perlu dipahami, kalau masih hidup boleh mendoakan, tetapi untuk mendapatkan hidayah. Itu teman-teman, bukan untuk keselamatannya, tetapi untuk mendoakan hidayah. Ada pendapat ulama tidak boleh juga, boleh mendoakan tetapi mendapatkan hidayah, bukan mendoakan keselamatan. Karena apa? Merujuk kepada hadisnya Nabi bahwasanya apa? Kita tidak boleh memberikan salam terhadap mereka. Maka kita boleh mendoakan saudara kita, orang tua kita yang masih hidup, yang mereka kafir, musyrik, tetapi untuk mendapatkan hidayah, bukan untuk keselamatan. Itu teman-teman ya. Kalau sudah mati jelas kita dilarang untuk mendoakan mereka karena terputus. Itu, akhi. Ya. Nah, bahwasanya makanya gini. Di situ ayastaghfiru, tidak boleh memohon ampunan gitu. Maka ini lagi-lagi dalam kaidah bahasa Arab, yastaghfiru itu kan kalau disebut dengan fi'il sulati mazid sudasi gitu. Ada permohonan. Tapi kalau misalkan kembali asal katanya ghafara. Itu bahwasanya apa? Ampunan. Tapi ketika diikutkan ke wajan istafala jadi memohon ampun. Itulah kelihatannya bahasa Arabnya teman-teman. Gitu, kita tidak boleh memohon ampun. Ya, itu teman-teman. Buat mereka orang-orang. Bagaimana dengan ini Ustaz, paman Nabi yang ya. Abu Ussa sama Abu Thalib. Iya. Tapi Abu Thalib ya. Itu beda dengan Abu Lahab ya. Jadi ada riwayat seperti ini, saking ininya ya, saking cintanya mengharapkan, ya makanya terus turun ayat ini kan. Kemudian beliau itu sampai sekujur tubuhnya beliau berusaha ini, tetapi nanti ada riwayat tetap masuk api neraka itu dari ujung kuku yang tidak kena air liurnya baginda Nabi. Itu, jadi tetap masuk ya. Jadi nanti riwayatnya itu beliau masuk neraka nggak kena badannya, tetapi masuknya api neraka itu dari selak-selak jemarinya itu, kukunya tersebut. Nah, jadi nama lain tadi siapa tadi? Nama lain Abu Lahab, Abdul Uzza ya Ustaz ya? Izin. Iya. Ya lanjut Ustaz, izin. Ini di bawah ada ini. Kita harus bisa membedakan ya teman-teman, zaman fatro. Kita harus bisa membedakan zaman fatro itu zaman di mana masa kekosongan Rasul. Sedangkan yang namanya pamannya beliau itu bukan zaman fatro, karena Rasulullah sudah menjadi nabi, beliau masih hidup. Kita harus bisa membedakan. Zaman fatro itu adalah masa kekosongan nabi. Tidak ada seorang rasul, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masa patro ya. Tapi ketika nabi sudah menjadi nabi, itu bukan masa patroh lagi. Itu jadi perlu dibedakan ya teman-teman ya. Itu. Talib paman Nabi itu melindungi Nabi. Cuman ya. Di ujungnya katanya, yang pernah saya baca sih tidak mengucapkan syahadat. Tapi oke lah ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan ini semua. Ya, itu hak prerogatif Allah. Begitu Pak Marex jawabannya. Oh, iya. Iya, terima kasih ya guru-guru semua.
Atas nasihatnya dan sarannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khairan. Saya terus Ya, dulu, sama-sama, saya Bang. mau nyimak. Ya, semoga jawaban Antum juga saya mualaf tadi ya? masuk ya Pak. Enggak, saya asli muslim. Oke, Masya Allah. Siap. Dari Janin. Alhamdulillah. Baik Pak, makasih ya. Semoga jawaban saya masuk ya Pak ya. Iya, iya, iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini hostnya ini keringat orang dia klaim. Oh, emang jawaban siapa? Gus Miftah ya? Oh, saya pikir jawaban saya yang masuk. Ya, itulah duduk doang terus dia menikmati hasil kerja orang. Ini hostnya memang pintar nih. Jadi ada yang disebut dengan ada beberapa golongan yang nanti itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di padang mahsyar nanti kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya arba'atun yaumal qiyamah. Ada 4 golongan nanti akan diuji sebelum diselamatkan atau tidak, yaitu rajulun asom la yasma'u syai'a. Yang pertama orang yang budek, ya, orang yang budek bolot ya, yang sama sekali tidak pernah, sama sekali tidak bisa mendengar. Itu kelompok yang pertama. Kemudian warajulun ahmak, yaitu orang yang idiot, orang yang pikun, ya, orang yang idiot. Kemudian warajulun haram, yaitu orang yang pikun. Kemudian warajulun mata fi fatrah, orang yang mati meninggal yaitu di masa patroh, masa kekosongan ya, masa kekosongan para nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala bahwasanya berfirman di surat Al-Isra juga, di surat Al-Isra juga ada, di Al-Ankabut juga ada bahwasanya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menghukum sebuah kaum sampai diutusnya seorang rasul. Gitu. Nah, nanti 4 golongan ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk bersujud. Jadi kan ditanya tuh satu persatu mereka itu. Fa amal asom fa yaqulu rabbi laqad ja'al islam ma asma'u syai'a. Kata Tuhanmu, apakah sudah datang syariat Islam kepadamu? Mereka menjawab, ya Tuhanku, Islam memang datang kepada saya, tapi saya ini kan tuli, gak bisa mendengar. Bagaimana mungkin saya bisa memahami tentang Islam? Bagaimana saya bisa memahami tentang apologit yang menjelaskan bagaimana kafir, bagaimana musyrik, orang saya nggak mendengar pembelaan mereka. Kemudian juga begitu juga orang-orang yang lain, seperti orang yang idiot, amal ahmak fayaqulu rabbi laqad ja'al islam wasibyan yahdifuni bil ba'd. Kata orang yang idiot ketika ditanya, datang belum syariat Islam kepadamu? Kemudian orang idiot tersebut menjawab, Islam memang datang ya Tuhanku, Islam memang datang, dan banyak kiai-kiai, banyak ustadz-ustadz, banyak komal-komal apologet menerangkan tentang Islam. Tapi kan saya idiot, nggak nyambung, boro-boro ngomong saya nggak nyambung. Ketika saya ngomong kadang-kadang saya dilempari batu, dienyek. Idiot, orang gila, orang idiot. Bagaimana mungkin ngomong aja saya nggak nyambung. Tapi nggak nyambungnya beda ya dengan, mohon maaf ya, nyebrang dikit ya, dengan Oten ya. Ini benar-benar idiot yang memang nggak mengerti. Kadang-kadang mereka dihina, maka kata mereka menjawab, laqad ja'al islam wasibyan yahdifuni bil ba'r. Kata mereka menjawab, Islam datang kepada saya, tapi tingkah saya ini seperti anak-anak ya Tuhan. Seperti anak-anak, nggak ngerti, nggak nyambung. Kadang-kadang saya dilempari kalau ngomong itu. Nah, itu jawaban mereka. Wa ammal haram fayaqulu rabbi laqad ja'al islam wa ma aqilu syai'a. Kamu, orang pikun, kamu datang belum Islam kepadamu? Datang ya Tuhanku. Terus kenapa kamu tidak Islam?
Loh, bagaimana mungkin saya ini mau Islam, mengerti Islam? Saya kan nggak punya akal, saya kan orang pikun, akal saya tidak nyampe, tidak mengerti, tidak menjangkau akal saya ini. Diberikan analogi yang nggak ngerti, diberikan dalil yang nggak ngeh. Saya nggak paham, saya ini pikun. Nah yang terakhir, wa ammal ladzi mata fil fatrah fa yaqulu rabbi ma atani laka rasul. Kamu sudah datang Islam pada zamanmu. Oh Rabbi ma'atani, zamanku ketika saya mati belum datang seorang rasul pun, seorang utusan. Ya Tuhanku, bagaimana saya muslim? Maka di kalimat selanjutnya kata baginda Nabi, fayaqudhu mawathiqahum la yuti'unnahu fayursilu ilaihim an nidkhulun nar. Kemudian setelah dia bertanya, diinterogasi satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengambil janji untuk mentaati. Kalian janji mau mentaati perintahku, kata Allah. Nah, ketika diambil janji tersebut, maka semuanya berjanji kami akan taat. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang kalian semua masuk ke dalam neraka. Kaget mereka. Tetapi orang yang akan mendapatkan keselamatan tidak ragu-ragu. Loh, yang memerintahkan Tuhan saya. Tidak ragu-ragu, langsung mereka menjeburkan diri ke dalam neraka. Kemudian ada juga sebagian mereka yang tidak akan mendapatkan keselamatan, ragu. Loh. Kenapa saya dimasukin ke neraka? Mereka ragu. Nah, kata baginda Nabi, fa wallazi nafsu Muhammadin biyadi lau dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salaman. Mereka yang mengikuti perintah Allah tanpa ragu langsung menjeburkan diri ke dalam neraka, mereka tidak merasakan panasnya api neraka. Alaihim bardan wa salaman. Oleh Allah diselamatkan dengan dinginnya api neraka dan diselamatkan. Itu. Nah, tetapi yang ragu, padahal tadi sudah berjanji kami akan taat dengan perintah-Mu ya Allah. Tetapi ketika diperintahkan masuk kalian ke dalam neraka, mereka ragu. Maka mereka akan mendapatkan siksa sesuai dengan janji Allah dengan azab tersebut, panasnya api neraka itu, teman-teman. Faman dakhalaha kanat alaihim bardan wa salaman wa man lam yadkhulha yushabu ilaiha. Di hadis yang lain, yaitu dengan hadisnya ini, hadisnya sanadnya hasan ya. Riwayat kalau tadi di Imam Ahmadnya itu. Nah, itu teman-teman, jadi nanti ada orang, termasuk juga orang-orang yang lahir dalam kekufuran, itu masuk kepada orang-orang yang idiot. Jadi dari para alim ulama itu termasuk juga orang-orang yang lahir dari orang-orang kafir, sampai dia itu misalkan wafat sebelum masa tamyiz, sebelum mumayyiz, itu juga masuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan ujian ini nanti di yaumil di padang mahsyar nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diuji. Karena pada dasarnya kita ini kan fitrahnya manusia ini itu kan sudah mengucapkan janji. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Jadi semua manusia pada dasarnya sudah diambil sumpah ketika ada di dalam alam rahim. Ketika 4 bulan ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diambil janjinya, alastu bi rabbikum, kata Allah. Kalian bersaksi bahwasanya aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, di alam ruh tersebut menjawab, qalu bala, ya syahidna, kami bersaksi. Itu teman-teman ya. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Maka kata Allah, kenapa diambil persaksian dulu ketika di alam rahim ditiupkan roh, supaya mereka tidak komplain tadi seperti ketika ditanya itu. Ketika mereka mati misalkan sebelum masa tamyiz, mereka mati di usia anak-anak, mereka tidak komplain. Loh, saya kan masih anak-anak. Loh, walaupun anak-anak kan kamu sudah diambil janji waktu di rahim ketika saya hidupkan. Itu inna kunna hadza ghafilin.
Karena apa? Rata-rata itu dilalaikan supaya mereka ketika lalai, apakah karena doktrin pokoknya Yesus Tuhan, apakah karena dunia, apakah karena apa segala macam, dilalaikan oleh keduniaan tersebut, maka syahidna, kami bersaksi, nanti akan dipertanyakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan di hadis yang tadi saya terangkan. Wallahu alam bimuradih. Masya Allah Ustaz. Tadi ada masa Patra itu Ustaz. Jadi kalau di masa Patra itu kan Nabi masih usia muda ya, belum 40 tahun begitu. Apa hubungannya dengan Mila Ibrahim di sana Ustaz? Seperti apa itu? Iya. Jadi Milah Ibrahim adalah ajaran. Jadi di dalam Al-Quranul Karim itu yang kalau kita mengartikan agama itu kan ada dua suku kosakata ya. Ada yang menggunakan milah, ada yang menggunakan ad-din. Jadi milah itu adalah ajaran secara turun-temurun. Jadi keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya apa, mereka adalah orang-orang yang mereka itu walaupun di masa fatroh tetapi tidak menyembah berhala. Jadi keturunan baginda Nabi Muhammad, nasabnya baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah nasab yang terjaga. Maka kan ada yang disebut irhas. Jadi seorang nabi, seorang rasul itu memiliki irhas, ciri-ciri, baik itu dari dirinya secara internal maupun dari keluarganya. Dari Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manab, Qusay, Kilab, Murraka, Ablu, Ayyagolib, Bisr, Malik, Nazar, Kinana, Huzaimah, Mudrika, Elias, Mudor, Nizar, Ma'ad, Adnan, Ad, Umair, Salama, Awas, Baz, kemudian sampai kepada Wazi, Adifa, Aram, Haidir, Ismail, Abraham atau Ibrahim, Azar, Nahur, Saru, Ra'uf, Falih, Abir, Salih, kemudian Arfakshad, Syamlu, kemudian kepada Lamik, kemudian juga Matulsah, kemudian Idris, kemudian Yarid, kemudian kepada Kinan, Anwas, kemudian Tis, Nabi Adam alaihissalam. Itu terjaga milah. Maka mereka itu disebut sebelum makanya agama sebelum baginda Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan agama Hanif atau agama Tauhid. Artinya ajarannya itu yang fokus kepada ketuhanan. Artinya bahwasanya Tuhan itu Esa. Itu maka disebut dengan agama Tauhid. Maka dari milah Ibrahim itu bahwasanya apa? Agama Hanif, agama yang lurus, yaitu lurus menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa Patra itu di situ ya Pak Ustaz. Jadi Nabi itu nggak pernah ikut-ikutan sebagaimana kafir Quraisy menyembah berhala. Begitu ya. Jadi sering menyendiri. Nah makanya bertanus. Nah gini Bang Andi, kadang-kadang kita terjebak dengan kata-kata Quraisy. Kita itu harus bisa membedakan mana Bani Quraisy, mana kafir Quraisy. Nah itu kan. Kalau Bani Quraisy belum tentu orang kafir. Kafir Quraisy adalah orang kafir, orang yang ingkar tapi bagian daripada Bani Quraisy gitu. Bani Quraisy belum tentu kafir Quraisy, tapi kafir Quraisy sudah pasti bagian dari Bani Quraisy. Itu harus bisa kita bedakan mana Bani Quraisy, mana kafir Quraisy. Itu sih Bang Andri. Iya betul. Iya. Iya, makanya kan bahwasanya seperti yang kita tahu dan landasan kita adalah Al-Qur'anul Karim.
Bahwasanya apa? Kata Islam di dalam Al-Quran itu dengan berbagai macam variasi kosakatanya itu disebutkan 146 kali. Dan yang merujuk kepada agama Islam itu 73 kali disebutkan. Dan intisarinya dengan kata silmi itu sekali, cuman hanya sekali di dalam Al-Quranul Karim. Maka kata Islam, Muslim itu juga disebut dengan musytarok, artinya kalimat yang memiliki arti banyak. Bahwasanya Islam itu artinya bukan hanya berserah diri. Islam itu artinya orang yang berserah, Islam itu artinya berserah diri bisa, menyerahkan diri bisa, selamat bisa, menyelamatkan bisa, bersih bisa, membersihkan bisa, suci bisa, mensucikan bisa. Ada semuanya dalil. Dalilnya semua ada, teman-teman. Dalam kata-kata, kalau kita merujuk dalam gramatika bahasa, dalam ilmu istiqoq atas kata Islam. Kata Islam itu. Jadi semuanya itu ada makna. Jadi contoh misalkan yang menjadi intisari daripada Islam dengan kata silmi di dalam surat Al-Baqarah, contoh ayat 228. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dengan kata silmi sama artinya orang Islam. Dengan kata Islam yang akar katanya, dari akar katanya cuma satu kali. Kemudian ada juga yang berupa dengan masdar, yaitu dengan kata salmun. Nah, di dalam Al-Quranul Karim disebutkan 2 kali merujuk kepada perdamaian. Arti salam artinya Islam itu damai, artinya kesejahteraan, seperti di dalam surat Al-Anfal ayat 61. Wa in janahu lisilmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim. Kata-kata salam tapi artinya damai Islam. Jadi Islam itu artinya banyak, teman-teman. Damai, sejahtera, selamat, bersih, suci. Kemudian juga di dalam surat Muhammad juga ada kata salmi, salmun. Tadi silmun, sekarang salmun. Muhammad ayat 35. Wala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun wallahu ma'akum walayatirakum a'malakum. Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai. Di situ kan damai. Nah kemudian 8 kali disebutkan di dalam Al-Quran dengan secara eksplisit Islam. 8 kali di dalam Al-Quran itu. Ali Imran 19 yang masyhur, Ali Imran 85, Al-Maidah ayat yang ketiga, kemudian juga Al-An'am 125, At-Taubah 74, Az-Zumar 22, Al-Hujurat 17 dan As-Saffat ayat yang ke-7 dengan secara eksplisit Islam. Kemudian dengan fi'il madi dan dengan fi'il madi 12 kali. Kemudian dengan fi'il mudhari yaitu disebutkan 5 kali. Nah, kalau diterangkan kan banyak. Yang artinya apa? Semua para nabi itu disebut Islam karena apa? Orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua para nabi mengajarkan Tuhan yang Esa, berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti dia itu muslim, orang yang berserah diri. Itu walaupun artinya banyak. Kalau saya terangkan banyak banget ya ayatnya. Itu kesimpulannya. Semua nabi yang mengajarkan kepada Tuhan yang Esa itu adalah muslim. Maka di dalam Al-Quranul Karim seperti yang kita tahu bahwasanya apa? Minum dulu. Saya minum dulu. Ustaz, minum dulu Ustaz. Masya Allah penjelasannya itu teman-teman ya. Kadang-kadang di framing sih dari sebelah bertanya seperti itu. Ya jawabannya selalu ada. Iya. Kan seperti yang kita pahami bahwasanya yang pertama di dalam surat Al-Anbiya jelas wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana
ta'budun. Dan tidaklah kami mengutus orang rasul sebelum kamu. Jadi sebelum baginda Nabi saja itu diutus dan diwahyukan. Apa wahyunya? Apa perintahnya? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Dan juga dijelaskan ketika pada zamannya Nabi Ibrahim. Zamannya Nabi Ibrahim dijelaskan, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Wa laqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Di dunia maupun di akhirat Ibrahim adalah orang-orang yang soleh. Maka perintahnya apa kepada Nabi Ibrahim? Idz qala lahu rabbuh aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim, berserah dirilah. Maka kata Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Kemudian di zamannya Nabi Yakub alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengulangi lagi pengajaran tersebut. Seperti dijelaskan, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut, ketika Nabi Yakub alaihissalam menjelang kematiannya, ketika sakaratul maut, mengumpulkan kepada anak-anaknya, dikumpulkan semua dan berkata, idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di, hei anak-anakku, anak cucuku, kalau bapamu ini meninggal, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah anak-anakku? Berbeda kalau kita di zaman sekarang bukan yang ditanyakan ma ta'buduna min ba'di, tapi apa? Ma ta'kuluna min ba'di. Nah, kalau bapak meninggal, kira-kira kamu makan apa nak besok nak? Kebalik. Maka kita ikutilah seperti halnya Nabi Yakub alaihissalam sebagai bapak daripada Bani Israel tersebut. Apa yang ditanyakan kepada anak-anaknya ketika beliau mau wafat? Bukan masalah warisan, bukan masalah pajero, bukan apartemen bertingkat, bukan usaha-usaha pabrik-pabrik di mana-mana, bukan ladang dan sawah yang luas, tapi apa yang dipertanyakan? Ma ta'buduna min ba'di, nak, apa yang akan engkau sembah, nak? Apa yang akan engkau sembah sepeninggal bapakmu ini? Mereka menjawab, anak cucunya tersebut, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak moyang kami yaitu Ibrahim, wa Ismail dan juga Ismail, wa Ishak dan juga Ishak. Siapa itu? Ilaha wahida, yaitu Tuhan yang esa. Maka tadi disebut dengan agama tauhid. Tuhan yang esa, mengesahkan Tuhan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami ini orang-orang yang berserah diri. Ya Bapak, bukan orang yang menyerahkan Tuhannya, tetapi kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan, bukan orang-orang yang menyerahkan Tuhan untuk kematian. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka di dalam ayat selanjutnya, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Mereka yang berkata kami beriman kepada Allah dan beriman kepada yang diturunkan kami dan apa-apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak dan kepada Yakub wal asbat dan keturunannya. Inilah perlu kajian yang namanya ilmu nahwu shorof, kaidah balaghah, yaitu wal asbat dengan menggunakan huruf ataf wawu. Wal asbat ini anak cucu ya. Makna daripada al asbat ini adalah anak cucu turun temurun, tetapi menggunakan kata sambungnya menggunakan wawu. Artinya apa? Keturunannya Ibrahim, keturunannya Ismail, keturunannya anak cucunya Ishak, anak cucunya Yakub, semua. Itulah pentingnya kaidah ilmu ulumul Quran, teman-teman ya. Di sini dengan bukan menggunakan huruf ataf fa, tidak menggunakan huruf ataf summa, tetapi menggunakan huruf ataf wawu. Artinya apa?
anak cucu semua, baik itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak maupun Nabi Yakub. Wa ma'utiya Musa, dan juga apa yang diturunkan kepada Musa, wa Isa, dan juga Isa. Wa ma'utiya nabiyun, dan juga para nabi dari Tuhan. Mir Rabbihim, ditegaskan dari Tuhan mereka, bukan Tuhannya, mohon maaf, Yunani, bukan Tuhannya Romawi, tetapi dari Tuhan mereka, dari Tuhan mereka, yaitu Tuhan yang esa, bukan Tuhan buatan. La nufarriqu baina ahadim minhum, dan kami tidak akan membedakan di antara mereka. Lagi-lagi, wa nahnu lahu muslimun, kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Wallahu a'lam bimurad. Masya Allah. Pak Arya, dari tadi mana diskusinya? Coba carikan Oten bang, suruh ke sini, baru diskusi lintas agama. Derek, kita sambut Erik dulu. Gimana Derek? Ya bang. Ada yang mau ditanya? Bentar bang, dipikirin dulu. Bentar. Oh. Kata lagu Bang Erik, jangan lama-lama, jangan lama-lama, nanti diambil konten. Bang Miftah, saya mau tanya nih. Ya, tentang milad Ibrahim ya. Tadi kan ada. Sebelum kan milad Ibrahim itu kan salah satunya di agama Samawi Islam ya kan. Nabi-nabi sebelumnya apa sudah ada miladnya itu? Nabi-nabi sebelum Ibrahim, apakah Nabi Daud, Nabi apalah gitu, apa ada miladnya apa tidak? Itu aja. Ya tadi jelaskan semua. Tadi di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 itu diterangkan kan, semua para utusan Allah Subhanahu wa taala sebelum baginda Nabi Muhammad SAW itu cuma satu perintahnya, yaitu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Jadi ini asalnya itu ada yang disebut dengan ya mutakalim, teman-teman. Fa'buduni, itu ni-nya, itu ada ya mutakalim. Artinya apa? Sembahlah aku. Kemudian kenapa dihilangkan ya mutakalimnya? Karena apa? Itu adalah fi'il amar. Fi'il amar itu adalah dijazmkan. Alamat jazm daripada fi'il amar adalah bihadzil ya, yaitu dengan menghilangkan ya-nya tersebut. Itu disebut dengan ya mutakalim. Ada ya-nya itu. Ya mutakalim namanya, ya pembicara pertama. Ya mutakalim itu pembicara pertama. Maka sembahlah aku, kata Allah. Itu jadi semua dari Nabi Adam turun kepada dari Nabi Adam kepada Nabi Sis anaknya, kemudian kepada Anwas, kepada Kinan, Mahlail, Yarid, Idris, kemudian Matulsah, Lamik, Nuh, Syam, Arfakhsyad, Salih, Abir. Saya singkat ya, pada tadi Abraham, kemudian Ismail, Haidir, Aram, kemudian saya singkat lagi kepada Adnan sampai ke bawah, Ma'ad, Mizar, Mudor, Ilyas, Mudrika, Uzaimah, Kinana, An-Nawar, Malik, Fihr, Ghalib, Lu'ay, Ka'ab, Murrah, Kilab, Usoim, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi perintahnya satu. Makanya kan tadi bang ini, jadi memang Islam dipatenkan ya. Jadi kata Islam memang dipatenkan, yaitu dengan turunnya Al-Quranul Karim, seperti halnya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu terakhir, yaitu surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga tersebut, bahwasanya apa?
al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, hari ini telah aku sempurnakan nikmatku, kata Allah, dan pada hari ini pula aku patenkan, dipatenkan. Jadi kalau sebelumnya sama, cuman dipatenkannya Islam dengan sempurna, itu namanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya itu sebelumnya itu disebut dengan agama tauhid, agama Hanif. Hanif itu artinya lurus, lurus hanya menyembah kepada Tuhan yang esa. Itu Bang. Bang Erik. Milah itu ajaran, tuntunan. Ya kan salah satu ajaran milad Ibrahim kan sunat gitu ya. Jadi apa nabi-nabi sebelum Ibrahim tuh juga disunat gitu Bang? Iya, semua Sunat nabi itu semua. disunat. Iya, semua nabi disunat. Ya makanya kan itulah kerennya bahasa Arab Bang Erik. Maka menggunakan bukan diet, di situ dengan menggunakan milah ajaran. Itu. Maka digunakannya dengan milah ajaran. Ajarannya Nabi Ibrahim adalah bersunat. Maka semuanya bersunat para nabi. Apa tentang nabi terakhir ini Bang? Apa pernah diramalkan kedatangannya pada kitab-kitab terdahulu? Iya, semua itu bahwasanya apa? Sudah ada dicantumkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, baik itu Zabur maupun Taurat maupun Injil, itu semuanya dicantumkan. Bisa apa? bisa Makanya gini, dijelaskan. di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam, yaitu di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Wa il qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'akum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada mereka, wahai Bani Israel, ya Bani Israel, aku ini Rasulullah utusan ilaikum untuk kalian semua. Untuk apa? Musaddiqal lima baina yadayya, untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumku, kata Nabi Isa, minat Taurah, termasuk dari Taurah, wa mubasyiron, dan juga memberikan kabar gembira, kata Nabi Isa. Memberikan kabar gembiranya apa? Bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, memberitakan kabar gembira akan datangnya seorang utusan setelahku, kata Allah, min ba'di, setelahku, yaitu namanya Ahmad. Ahmad itu nama lain daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Isa sudah memberikan gambaran. Falamma ja'akum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata, mereka, wah ini sihir belaka. Maka sebenarnya gini Bang, Bang Erik, kenapa itu disebut dengan ada yang namanya apokripa, disembunyikan, dan itu sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kitab-kitab sebelumnya itu menjelaskan tentang keberadaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka sembunyikan. Ada yang ditutup-tutupi, ada yang disembunyikan, ada yang dipelintir. Maka dengan datangnya Al-Quran ini menjelaskan
seperti yang ditegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 15. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Kata Allah, hei ahli kitab, tapi bukan bahlul kitab ya, ahli kitab ini bukan bahlul kitab. Hei ahli kitab, sungguh telah datang utusan kami, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, yang akan menjelaskan secara rinci dari apa-apa yang telah kalian sembunyikan di dalam kitab kalian. Wa ya'fu an katsir, sebagiannya dibiarkan. Qad ja'akum minallah, di mana utusanku itu akan yaitu datang dari Allah, nurun sebagai pelita, sebagai lentera, sebagai obor, sebagai cahaya, wa kitabun, dan juga membawa kitab. Kitab itu artinya banyak, bisa buku, bisa ketentuan, bisa ketetapan, bisa hukum, artinya banyak kitab juga teman-teman. Mubin yang jelas, hukum yang jelas, keterangan yang jelas, ketetapan yang jelas, ketentuan yang jelas, kitab yang jelas. Itulah kitab artinya banyak. Nanti lain kali kita akan kita cek dengan dalil ya. Semuanya berdalil. Kitab juga artinya banyak. Nanti semuanya ada dalil. Nah itu Bang Ita. Jadi disembunyikan, ditutup, maka disebut ada yang namanya apokripa, disembunyikan. Tapi oleh Allah udah dijelaskan, akan datang nih utusanku yang akan mengungkap. Maka Al-Quran ini sebagai pengungkap tabir, menyingkap misteri-misteri yang selama ini kalian sembunyikan, yang selama ini kalian pelintir, yang selama ini kalian putar balikan. Luar biasa nggak Al-Quran? Maka kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 79, kata Allah apa? Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Maka celakalah bagi mereka orang-orang yang menulis sendiri, yang menentukan sendiri, yang menetapkan kitabnya sendiri, yang mencantumkan kitabnya sendiri dengan tangan mereka, dicomot-comot, dicopot, kemudian di-clipping, difotokopi, di-clipping, kemudian dipak, kemudian disebut hadza min indillah. Setelah nyomot-nyomot, dikutil-kutil, dikutip-kutip, dicampur-campur, kemudian dijadikan satu. Ini firman Tuhan lu, ini firman Tuhan, hadza min indillah, ini firman Tuhan. Liyashtaru bihi tsamanan qalila, hanya untuk mendapatkan kemewahan dunia yang tidak seberapa. Kata Allah, fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah bagi mereka yang telah menentukan hukumnya sendiri, yang telah menulis hukumnya sendiri, yang telah menentukan hukumnya sendiri, yang telah menulis kitabnya sendiri. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah bagi apa yang mereka kerjakan. Maka silakan cek Bang Erik. Coba ketika kita berdiskusi dengan teman-teman kita, sebenarnya yang mereka hadapi bukan Al-Quranul Karim, yang mereka hadapi bukan argumentasi muslim, tetapi kitab mereka sendiri yang menjadi garda terdepan membantah keyakinan mereka, doktrin mereka. Iya kan? Itulah bukti Al-Quran itu benar. Fawailul lahum, kata Allah, celakalah bagi mereka yang telah menulis sendiri, mengkutil sendiri, mengutip sendiri, mencomot sendiri, comot sana, comot sini, ambil sana, ambil sini. Celaka bagi mereka. Maka berapa banyak pendeta jadi mu'alaf, berapa banyak jamaah menjadi mu'alaf gara-gara baca people. Maka kenapa saya selalu menjelaskan di dalam surat Al-Anfal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti ini ya Bang Erik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Bang Erik silakan cek. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang apabila mereka disebut nama Allah bergetar hatinya. Bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, firman-firman Allah,
bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka berserah diri. Berbeda dengan, mohon maaf Bang Erik, berbeda dengan Bible. Ketika kami menyebut nama Allah, bergetar hati kami, bergetar jiwa kami. Tetapi kalau Oten disebut nama Tuhannya, yang bergetar bukan hatinya, imannya yang bergetar. Yang bergetar adalah imannya. Bagaimana tidak bergetar orang Tuhannya? Telanjang. Itulah Bang Erik. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ketika kami baca ayat-ayat kami, firman kami, kata Allah, ketika orang yang beriman dibacakan Al-Quran, firman-firman Tuhan, bertambah keimanannya. Tetapi ketika teman-teman Oten dibaca Biblenya, semakin dibaca Biblenya, semakin bertambah denomnya. Kalau di Islam, semakin dibaca Al-Quran, semakin bertambah imannya. Di Aliteng, semakin dibaca Biblenya, semakin bertambah denomnya, yang bertambah itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Karena apa? Muslim, mukmin adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan, orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan. Tetapi Aliteng malah Tuhannya yang diserahkan. Itu perbedaannya. Kalau Islam berserah diri kepada Tuhan, tapi Aliteng malah Tuhannya yang diserahkan. Itu Bang Erik. Asyhadu Asadu. Ya, bentar Bang, saya pikir lagi Bang. Si Erik musrik lo Erik. Musrik lo. Tentang ini Bang, maaf ya, tentang babi gitu. Apa ada penjelasannya dalam Islam gitu tentang dilarangnya memakan babi? Ya. Di dalam Al-Quranul Karim secara eksplisit. Jadi kita di dalam Islam itu komplit ya hukum itu, Bang Erik. Ada yang namanya hukum haram, ada yang namanya hukum halal, ada yang namanya hukum sunnah, ada yang namanya hukum makruh, ada yang namanya hukum mubah, gitu. Nah, sekarang tentang babi. Jadi di dalam Islam ada yang keharamannya itu karena situasi dan kondisi, ada yang memang keharamannya itu memang dari nas dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Salah satunya adalah B2, babi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaitu di dalam surat Al-Baqarah yang pertama dalilnya, silakan cek Bang Erik. Di dalam surat Al-Baqarah 173, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah faman yaqra ghaira baghi wa la 'adi wa la itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Kemudian dengan narasi yang sama di dalam surat An-Nahl 115, saya jelaskan sekaligus saja ya. Kemudian dalil yang kedua di dalam surat An-Nahl 115, "Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairi bi faman yaqra ghaira baghi wa la 'adi innallaha ghafurur rahim." Bahwasanya sungguh telah kami haramkan. Nah, ini juga teman-teman ya, perlu saya tidak bisa lepas dari kajian kaidah ilmu ulumul Quran ya teman-teman. Termasuk juga tentang nas haramnya babi ya. Di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai, darah, daging babi, kemudian sesuatu yang disuguhkan kepada selain Allah menggunakan kalimat harama yang disebut dengan fi'il sulasi mazid rubai, yaitu faedali takdir. Artinya apa? Secara rinci, keseluruhan, secara detailnya, yang namanya B2 memang haram secara detail. Secara detail dari ujung rambut sampai ujung kuku. Secara detail diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bangke,
kedua dam, darah, ketiga lahmal khinzir, daging babi, kemudian wama uhilla li ghairillah. Nah ini wama uhilla li ghairillah ini bukan yang tidak disebut dengan nama Allah, bukan. Tetapi gini teman-teman, wama uhilla li ghairillah ini adalah sesuatu yang dipersembahkan atau ditumbalkan kepada selain Allah. Itu perlu dipahami. Sesuatu yang disuguhkan kepada selain Allah sengaja untuk, contoh misalkan menyajikan sesuatu yang untuk selain Allah, seperti halnya animisme, dinamisme ya. Mereka kan menyuguhkan kepada pohon besar, kepada matahari, paganisme itu, kepada api, gunung, itu menumbalkan sesuatu kepada selain Allah. Nah, tapi gini Bang Erik, Allah itu Maha Pengampun, tahu kemampuan ciptaannya. Maka ada kalimat yang disebut dengan ma'fu, ada hukum yang disebut dengan ma'fu, ada yang disebut dengan rukhsah. Ma'fu itu ditoleransi, dimaklumi, ada yang disebut rukhsah, keringanan. Maka kata Allah, faman yuturra ghaira baghi wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Tetapi kalau dalam kondisi darurat, perlu diingat di sini menggunakan kalimat ittor. Daruratnya bukan hanya sekala darurut, benar-benar kondisi tidak ada pilihan. Wajan ifta'ala, yang disebut dengan wajan ifta'ala. Jadi dengan kalimat famaniyuturra ini adalah benar-benar situasi dan kondisi tidak ada pilihan, tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain yang kalau tidak makan itu mati. Itu Bang Erik. Kalau tidak makan B2 mati resikonya. Kalau tidak makan bangkai mati resikonya. Kalau tidak makan darah mati resikonya. Tidak ada pilihan, tidak ada jalan lain. Maka boleh. Dan itu pun bukan karena senang. Faman itu rogoyro bagin, kata Allah. Ketika kita makan pun bukan karena senang, bukan wah sampai lahap. Itu mah ketika nggak ada makanan lain, ada lewat B2 lahap bener itu makan, habis itu. Satu gulung dikantongin dibawa ke rumah lagi. Nah, beda. Beda ya teman-teman. Kalimatnya rogoyro bagin. Kita benar-benar memakan pun bukan karena selera. Kalau bahasa kita ya bukan karena selera. Itu bukan karena rakus ya. Karena bukan doyan. Karena lahap doyan. Beda ya kalau doyan. Itu benar-benar karena tidak suka, tidak ada selera sama sekali. Cuman kalau gue nggak makan ini gue mati nih. Keluarga gue udah nungguin di rumah teriak-teriak. Anak udah nangis di rumah. Istri udah jerit-jerit. Mana papi kok nggak pulang-pulang. Nah ketika makan pun digoyeri bagin, bukan karena selera. Kemudian wala adin, tidak berlebihan, artinya tidak berlebihan malah dikantongin. Oh ini masih ada nih pahanya nih, lumayan nih 1 kilo buat di rumah. Beda itu, beda ya. Beda, bukan wala adin, tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Nyisa paha 2 belakang, bagian belakang dikantongin, ditilep, bawa bawa pulang ke rumah. Itu si rakus namanya. Bukan lapar, itu bukan terpaksa. Nah itu kerennya ajaran Islam. Jadi kita tidak bisa memungkiri kondisi itu bisa saja terjadi, gitu kan. Nah itu karena Allah itu apa? Karena yang namanya Tuhan itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang, tahu kemampuan hambanya, tahu ciptaannya. Nah, maka di dalam surat Al-An'am ayat 145 Allah juga menerangkan lagi, Bang Erik. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuh illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahmal khinzir fa innahu ridsun aw fisqan uhilla li ghairillahi fa waniturra ghaira bagin wal adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakanlah la ajitu fima uhiya ilayya, tidak dikudapati di dalam Al-Qur'an yang diwahyukan kepadaku muharraman ala ta'imin yat'amu, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, illa ayakuna maytatan, kecuali daging
hewan yang sudah mati, au daman, atau darah yang mengalir, au lahman khinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun, karena itu adalah najis. Dalam bahasa Arab, teman-teman, dalam bahasa Arab perlu diketahui, rijsun ini adalah bapak moyangnya najis. Jadi rijsun ini adalah kosakata yang menjelaskan benar-benar najis. Bapak moyangnya najis itu adalah bahasa Arabnya rijsun, teman-teman ya. Au fiskon, najis, kotor, atau hewan yang disembelih bukan karena nama Allah. Nah, amanit turrogoyro bagin wala adin, sama tadi, kecuali terpaksa. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga juga disebutkan, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwasanya apa? Bagi orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'airallah wala syahrul haram walal hadiya walal qala'id wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'unu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Hei orang-orang yang beriman, janganlah melanggar syiar-syiar kesucian Allah. P2 sudah ada nasnya, memang haram dari asalnya. Maka janganlah sekali-kali melanggar syariat-syariat Allah. Aduh, tapi enak loh, pulen, nikmat, seger loh B2 itu. Nikmat, gara-gara nikmat, gara-gara doyan, maka batallah hukum, semua hukum Taurat dengan matinya anak manusia. Mulai kan? Mulai kan? Sedangkan kata Allah, la tahillu sya'airallah, jangan melanggar syariat-syariat Allah, kesuciannya tersebut, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan suci, atau juga mengganggu yang namanya hadyu, hewan-hewan korban, dan qalaid, hewan-hewan korban yang telah diberi tanda, dan jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Kira-kira Rek, siapa yang sering mempremi? Itu Islam menyembah batu, menyembah kotak. Nggak usah. Islam itu kena doktrin orang Arab, menguntungkan orang Arab. Ngapain sih repot-repot, biaya besar, jauh-jauh. Nah ini udah ada ayatnya. Orang-orang yang menghalangi, orang-orang yang mengganggu orang untuk mengunjungi Baitul Haram, Baitullah. Keren gak Al-Quran? Sudah ada. Nas kalian, subhat nas kalian sudah ada di Al-Quran. Sudah ada Bang Erik. Bagi orang-orang yang mengganggu, menghalangi orang yang mau ke Baitullah. Sudah ada nasnya. Sudah dijelaskan. Asyhadu. Sekarang gini Bang, pertanyaan saya, mana yang lebih haram, makan singkong tapi nyolong di kebun orang, atau misalkan kita lagi ada di persimpangan gini Bang, kita lapar, ada singkong tapi di kebun. Dari satu sisi kita lihat ada babi kena jerot, kena perangkap gitu kan. Nah, kita lagi lapar nih, mana dalam dua pilihan tuh mana yang benar tuh bagusnya? Ya nggak ada yang bener lah. Nggak ada yang bener. Tapi kan perut kita lapar, harus diisi.
Kalau enggak nyari lah, mati. nyari warteg. Enggak, Lah posisi singkong kan ada yang menanam, pasti orangnya nggak jauh lah, nggak mungkin nanam singkong sampai 100 km. Ngadi-ngadi kau ini. ya orang Erik. misal. Ya misal. Mana mungkin orang nanam singkong sampai 100 km, paling jauh 2 kilo paling jauh. Ini Ya oke, Kang misalkan Erik. gitu posisi gitu misalkan. Tadi masalah B2 sih udah ya Bang Erik. Nah gini teman-teman ya, dan Bang Erik. Jadi di dalam Islam itu yang jelas ketika dalam kondisi darurat ya nggak masalah. Gitu. Namun gini, maka di dalam Islam misalkan itu masuknya hukum fikih ya. Ini Bang Erik. Kalau masalah singkong itu adalah barang yang halal. Kalau singkongnya halal, singkongnya tetap halal, ketika dimakan halal, tapi malingnya tetap dosa. Gitu Bang Erik. Kasih solusi nggak Bang Erik? Silakan ya Kang Ustadz Alif, silakan. Bang Ustadz ini diam aja sampai nggak enak, lanjut. Singkongnya kasih babi, babinya kau makan. Enggak, bercanda. Aduh ya Allah. Enggak, aku baru kembali nyimak tadi pertanyaan. Enggak, lanjut. Jadi Bang Erik kena hukum darurat dimakan B2-nya. Kan dia nggak nyuri singkong, yang nyuri babi. Gini, ada solusi itu, Rik. Itu ada solusi. Singkong aja, Rik. Embat aja singkong. Nah, nanti setelah kenyang makan aja sekenyangnya di situ singkong, Rik. Mau sama batang-batangnya sama daun-daunnya, embat aja singkongnya. Nah, nanti kan pasti ada yang punya tuh. Nanti Erik ke kampung itu samperin. Tinggal ngomong ke orang-orang di situ itu Bilang itu Tuhan siapa yang Tuhan punya. membutuhkan gitu. Nah, bilang Tuhan membutuhkan, lagi lapar. Gitu, Rik. Bilang ke orang kampung, Tuhan lagi membutuhkan, Tuhan lapar gitu. Itu gampang kok. Jadi ditahan aja gitu solusinya. Enggak, makan aja singkong itu embat, singkong gas daripada kelaparan. Erik mati di situ. Betul, tadi kaidahnya kan melihat jenisnya dulu. B2 kan bukan binatang untuk dikonsumsi. Kalau singkong untuk dikonsumsi kan gitu. Hanya singkong kalau ada pemiliknya, ya tentu kita bisa cari pemiliknya. Nah, bilang Tuhan membutuhkan gitu. Kan solusi B2 itu kalau udah nggak ada yang lain, makanya aku bilang tadi singkongnya kasih B2 dulu biar nggak ada yang lain. Ini pertanyaan lucu, jawab seru. Tapi nggak mungkin juga sih Tan, hari gini masih ngelaparan gitu. Nggak mungkin, itu hal yang nggak mungkin. Cuma ini dalam keadaan darurat bisa aja, mungkin aja. Itu Al-Quran itu, Islam itu kan memberikan solusi yang terpahit, paling pahit di antara yang terpahit, walaupun sebenarnya kondisi itu akan sulit ditemui oleh manusia kan gitu. Kan gitu. Karena ya contoh misal di tengah padang gurun kering semua pasir, nggak ada apa-apa, ada B2. Lagian ngapain B2 jalan-jalan di padang gurun kan gitu. Ngapain coba? Nah, maksudnya kan artinya memang nggak ada lagi yang untuk dikonsumsi, itu pun berarti sekedar B2 untuk menyambung hidup aja gitu, biar kita tidak sampai mati. Atau gimana Bang Erik? Ya mungkin ada B2 hutan, ada B2 gurun kan? Kuku belah, berkuku belah. Ya mungkin ada B2 hutan, B2 gurun, sama B2 ternak. Kalau di Alkitab ya. Rick, lu pernah makan babi nggak? Pernah. Kalau begitu Kak, kamu pengalaman dong mengenai babi? Pengalaman makannya aja sih Bang. Itu moncongnya dimakan nggak, itu moncongnya itu? Tergantung, saya nggak suka kalau moncongnya. Loh kenapa? Jijik aja ngelihatnya. Jijik tapi kok dimakan, gimana sih? Yang ngeliat moncongnya jijik, tapi kalau yang mungkin dagingnya atau itunya ya nggak apa-apa, kulitnya, kriuk-kriuknya itu.
Tapi sekarang masih? Udah enggak? Apa masih? Udah enggak. Ya udahlah kalau gitu, Rik. Yang kau rasakan itu, Rik, saat makan babi? Ya rasanya kayak rasa makan daging babi aja. Apa bedanya dengan daging ayam atau daging sapi? Gimana ya bedainnya ya? Mungkin kalau saya nggak bisa ngebedain bang, gimana cara masaknya. Kalau kata saya bumbunya enak ya enak, kalau enggak ya enggak. Kalau saya nggak bisa bedain. Lu tahu nggak kenapa babi itu diciptakan? Tujuannya babi diciptakan. Lu tahu nggak? Pernah saya nanya orang ya, pernah nanya gitu. Apa? Pernah nanya, seandainya babi itu dilarang, kenapa diciptakan kan gitu? Ya. Nah, pernah saya tanya gitu, ya jawabannya supaya mikir, supaya tahu halal dan haram katanya. Itu aja yang saya tahu. Dilengkapi dulu, Ustaz. Usmid atau Salib dilengkapi dulu. Kenapa babi diciptakan? Ya kalau dari stories yang kita dapat, ya mungkin kamu Ustaz Alif, silakan kamu Ustaz. Keringat sudah segede jagong-jagong ini kamu Ustaz. Silakan kamu Ustaz. Enggak, sebenarnya kan Al-Quran menyebutkan pertama sesungguhnya dalam penciptaan alam semesta ini dan semua yang Allah ciptakan kan gitu. Bahkan pergantian siang dan malam itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ada suatu tanda-tanda kekuasaan Allah buat orang yang mau berpikir. Makanya ketika Allah menciptakan semua itu, dia langsung mengingat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi semua yang kau ciptakan ini tidaklah sia-sia, maka Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka. Nah, lalu kita diciptakan oleh Allah hidup di semesta ini, di bumi ini, itu kan sebagai ujian. Di dalam surah Al-Insan ayat 2, surah 76, atau di dalam surah Al-Mulk juga ayat 2 juga sama, tentang bagi Al-Baqarah juga sama. Intinya bahwa ujian hidup itu ada. Nah, ketika Allah memberikan ujian kepada manusia, lalu Allah kabarkan bahwa akan diberikan pilihan, ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Kan gitu. Ada halal, ada haram, ada yang boleh, ada yang dilarang. Nah, ketika Allah memberikan ketentuan itu, maka barangnya harus ada. Logikanya kan begitu. Allah mengharamkan B2, tapi Allah tidak ciptakan B2. Kayak mana? Mau kita ketahui mana B2-nya? Kan gitu logikanya. Misalnya juga contoh gini, Tuhan menciptakan manusia berpasangan-pasangan laki-laki dan perempuan, tapi perempuannya nggak ada, kan nggak bisa juga untuk pembuktiannya. Nah, tapi itu lebih jauh. Jadi maksudnya ada B2 sebagai suatu makhluk yang Allah haramkan untuk dikonsumsi. Ini yang jadi contohnya aja ya. Seperti itu. Dan ada yang layak untuk dikonsumsi, kan gitu. Perintahnya kan makanlah di dunia ini segenap manusia, yang halal lagi baik. Nah, yang tidak baik itu yang dilarang oleh Allah. Maka contoh yang Allah berikan itu sebagai bentuk ujian, kamu itu lagi dilarang bahwa jangan makan B2 gitu. Kalau B2-nya nggak ada, nggak jadi ujiannya buat kita. Lolos aja kita ujiannya, nggak ada contoh barangnya. Gitu Bang Erik. Aku nggak lebih jauh nanti kalau masalah penelitian, kenapa tidak boleh dikonsumsi, itu lebih jauh lah bagian dari pelengkap dari hukum. Karena pada prinsipnya yang ingin disampaikan adalah tentang hukumnya gitu. Namun di dalam Islam itu tidak semata-mata syariat ada kebolehan, larangan itu diterapkan di dalam Islam kalau tidak memberikan suatu manfaat bagi orang tersebut atau umat Islam. Gitu Bang Erik. Kalau di perjanjian lama itu pernah saya baca itu B2 itu iblis pada masuk ke dalam itu, roh-roh jatuh masuk ke dalam badan B2 kan. Perjanjian baru itu TB di Yesus. TB lama itu. Yesus itu di Markus 5 itu. Markus. Si Beelzebul itu si legion. Ya itu yang saya ingat masukin ke jadi roh-roh jatuh dimasukin ke badan babi, makanya B2 itu nggak boleh kan gitu. Ayat Al-Qur'annya itu kan gini kan Bang Erik, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, kullu, makanlah oleh kalian semua
kul berarti ya, sorry kul bener pakai kaf, kulu makan oleh kalian semua memang fil ardi segala sesuatu yang di bumi yang halal lagi baik. Jadi perintahnya kan halal baik kan gitu, dan ketentuan halal itu ada. Nah ayat berikutnya itu menarik, wala tattabi'u khutuwati syaiton, janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Ternyata setannya pernah dimasukin ke B2, lalu diiming-iming B2 itu enak. Maka makan B2 itu sama aja mengikuti langkah-langkah setan. Kasih emot ketawa dong, aku nggak pakai sound card. Bang Erik. Tapi itulah memang syariat dalam Islam ya. Ternyata syariat ini berlaku juga untuk kaum sebelumnya. Jadi babi diciptakan sebagai alat uji, bukan untuk dimakan, gitu Rik. Ibarat orang lagi ujian di laboratorium ya, itu kita makan bahan ujiannya sendiri, sama aja makan racun gitu ya Bang. Ya dia takut karena dia malu Bang, dia anak babi. Kalau dia malu punya orang tua babi, terus kayak mana, kenapa nanti dia punya anak? Anaknya juga nanti ngeselin. Waduh, nanti saya jadi ibu juga nih, anak gue nanti malu gue punya anak gue gitu. Ayo gimana? Jadi tambah lucu. Itu nggak tahu dah. Belum nyampe saya ke sana Bang. Bang Andi itu tugas. Tapi kalau babi mau ditelusuri itu Rik, ada sifat-sifatnya yang binatang yang paling menjijikkan gitu Rik. Kalau binatang lain itu Rik tidak pernah itu menggauli ibunya. Coba cek ayam. Itu ayam kalau udah jadi jantan, dia nggak pernah itu menggauli ibunya. Dia tahu dia tuh. Tapi kalau babi Rik, kalau tidak ada lagi betina lain, apa yang terjadi Rik? Ya digauli lah. Nah itu. Terus kedua, babi itu Rik, kalau udah lapar, tidak ada makanan lagi, kira-kira yang dimakan apa Rik? Kotorannya. Pinter loh. Sama kelakuan orang-orang Roma dulu yang saya pernah baca gitu ya Bang. Kalau orang-orang Roma dulu kalau makan tuh sampai muntah itu. Nanti muntahnya dimakan lagi. Saya pernah baca lah artikel atau apa gitu. Sudah berapa lama Rik nggak serius lagi ke gereja? Ya udah, kalau aku kan bimbang itu dari 2022 udah mulai, tapi kan ngikutin aja dulu ya. Mulai nekatnya ya 2025 kemarin Bang, awal 2025, udah setahun lah. Udah nggak pernah datang lagi setahun. Lu antar bokap lu? Cuman nganterin doang. Nggak disuruh masuk sekalian? Ya kalau masuk ya masuk. Ya kadang-kadang ya buat ngehargain orang tua ya kita dengerin aja. Dengerin ya. Nanti kalau udah nguap-nguap sana ya alasan lah keluar lagi. Oh boleh keluar masuk? Boleh, kata siapa enggak. Kalau kebelet mau pipis, mau BAB, mau mencret di dalam gereja kan nggak mungkin Bang. Oh. Ada aja alasannya kan. Tapi kita nggak masuk lagi, udah nongkrong ke warung kopi lah.
Atau cari ini Starlink. Bisa begitu ya? Bisa, kenapa enggak? Tinggalin aja. Rick, saudara lu udah ada yang muslim? Gak ada. Oh, berarti nanti lu yang pertama ya? Dari keluarga besar belum ada sih. Nah, nanti lu kalau nyari bini, Rick, lu nyari bini yang muslim apa yang bukan? Ya kalau kita udah muslim ya nyari yang muslim lah bang. Semoga lah lu dapat hidayah, Rick. Amin. Teman-teman jangan lupa persiapkan sahur. Apa obatnya ya perut kembung ya? Perut kembung bang. Perut kembung karena masuk angin apa karena gas lambung? Gas lambung kayaknya nih. Oh kalau gas lambung, kalau saya dulu ada di gimana ya caranya nggak bisa jelasin. Nanti kita muntah-muntah tuh bang, muntah tapi yang keluar air yang pahit itu. Nah sembuh tuh. Gas ucit ya gitu. Dilantah boleh juga. Sama ini apa? Biasa kalau gas lambung naik itu ini bang, tengkuk berat itu. Iya, perut kayak keras gitu ya. Perut keras, tengkuk kita juga berat nih, tengkuk leher. Enggak sih, leher sih enggak. Perut doang ya, yang. Perut doang. Emang mau coba tapi nggak tahu bisa apa enggak ya. Pernah saya dulu belajar kayak Reiki gitu bang. Kayak Reiki, Kundalini gitu. Itu buat pengobatan bisa bang. Dulu mau pesan dulu Pak Apotik. Rick, waktu Erik jadi misionaris, Rick ditempatin di daerah mana aja, Rick? Pernah di sini kah? Di mana? Di daerah Cicurug. Oh, Sukabumi, daerah Sukabumi. Terus kota mana lagi, Rick? Di Makassar waktu itu. Makassar. Terus? Garut, Cikajang. Oh, Cikajang. Nah, pernah nggak Erik berhasil memurtadkan orang Islam? Belum pernah. Sekali bawa brosur, ini brosur apa kitab yang dibawa sama Erik? Brosur sama sekali sama buku kecil gitu. Sekali bawa brosur ini berapa puluh, Rick? Kan kita rombongan berapa mobil? Rombongan. Pakai mobil. Nanti misalkan satu mobil 5 orang, dia pergi ke daerah ini, tugas kita di sini. Itu brosurnya itu isinya apa, Rick? Brosur itu, Rick, bunyinya gimana? Ya kutipan-kutipan Alkitab aja. Kutipan-kutipan Bible ya. Yang kayak gimana tuh contohnya tuh? Ya pokoknya isinya yang kayak di Bible Yohanes atau apa gitu, menekankan bahwa buat meyakin lah bahwa Yesus itu Tuhan segala macam gitu. Untuk meyakinkan ya bahwa Yesus itu emang benar-benar Tuhan ya. Pernah ada yang bertanya nggak ke Erik atau mengajak diskusi? Nggak pernah. Nggak pernah ada ya. Sama udah kasih, misalnya ada orang saya kasih pergi aja.
Oh gitu, nggak ngomong Erik. Nggak mau. Saya tahu resikonya, Bang. Apa tuh resikonya? Digebukin nanti kan. Emang menyalahi aturan kan ya? Iya, menyalahi. Saya tahu resikonya iya, kan nanti. dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, Bang. SKB 2 Menteri. Makanya saya nggak berani, cuman paling nggak kasih dah pergi. Kalau ada di warung, misal ke warung-warung ya, pura-pura beli rokok, taruh aja di etalase, dah saya pergi. Itu aja. Iya. Pertama Erik masuk ke dunia debat kayak gini tahun berapa, Rik? Debat saya belum pernah debat secara langsung sih. Enggak, ini mah di TikTok. Oh, di TikTok belum pernah debat. Baru-baru ini masuk ke TikTok. Debat? Saya di TikTok juga nggak pernah debat. Enggak, maksudnya baru-baru ini masuk ke dunia TikTok gitu. Dunia TikTok, ya istilahnya main TikTok gitu ya. Lihat debat lah, lihat debat. Lihat debat itu udah tahun-tahun 2023, 2024 itu. Oke, 2023, siapa yang Erik tonton tuh? Kalau 2023, 2024 dulu, kalau saya sering banding-bandingin ya Bang ya. Yang pertama kali Erik tonton gitu waktu debat siapa gitu? Siapa tuh? Siapa tuh yang orang mabok di Amerika tuh? Orang mabok Dewi Bulan. Bukan Dewi Bulan. Edis. Bukan ya, Murtadin yang kalau ngomong kayak orang mabok kecubung. Syafudin Ibrahim. Dia kan ngomong itu kayak orang bukan mabok. kayak orang mabok, kayak bencis, itu mah kayak bencis dia. Enggak, kalau saya perhatiin ngomongnya kayak orang mabok kecubung, Bang. Yo gitu. Kan Erik masih bukan masih ya, Erik kan Kristen. Ngedengerin penjelasan dia seperti apa, Rik? Nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Kan dia suka penginjilan tuh, suka memberitakan Injil. Iya, saya ilmu tentang kebibalannya gimana dia menurut Erik? Saya aja dari kecil kurang paham juga Bible, Bang. Itu Bible tuh dibukanya kalau di gereja aja, kalau di rumah nggak pernah saya baca, nggak pernah. Kalau di gereja itu pun ngedengerin ininya pendeta aja khutbah. Pendeta khutbah kita kan kalau ada ini kan kita ngikutin. Iya, ngikutin arahan pendeta ya. Terus ke debatnya yang Erik suka itu nonton dulu siapa? Debatnya siapa, Rik? Yang mulai ini 2024 Bang Juma. Oke, Bang Juma ya, suka nonton Bang Juma. Bang Juma sering saya nonton sampai sekarang. Cuman saya nyimak aja di bawah. Iya. Udah berapa kali banyak berapa kali saya lihat gitu. Sering lah. Sering nonton Edis debat gak? Edis debat yang pakai kacamata tuh. Ya, yang pakai kacamata yang hidungnya nggak kelihatan loh, ketutup kacamata kan hidungnya kayak kutil dia. Kacamatanya gede. Itu gimana, Rik? Paling sebentar, nggak terlalu ini. Loh, kenapa? Paling sebentar aja. Nonton aja sebentar, nggak menarik kata saya. Kenapa, Rik? Nggak menarik kenapa? Kan Erik Kristen loh, harusnya Erik ini mendukung si Edis loh sebagai orang Kristen. Waalaikumsalam, Cak. Ya, kalau saya mau dukung, ya kan beritanya kan dia ini nipu orang katanya kan? Nipu orang itu kan kemarin waktu dia bikin rumah apologet itu. Kebongkarnya sama Rudy Yohanes kalau itu. Itu kalau Edis nggak terlalu ini, nggak gimana di ya? Di 2024 Edis sudah manggung loh. Sudah manggung Edis. Udah manggung si Edis sama siapa tuh yang kurus tuh? Yang kurus si RK. Yang Katolik. Si RK itu. Ekaristi apa? Ekaristi itu. Ekaristi. Itu RK. Ya, Ekaristi itu apa? Di agama Katolik ada ritualnya.
ritual agama Katolik. Tapi lu Kristen sering nyimak Bang Juma ternyata ya. Gimana ya? Awalnya kan gara-gara Bang Juma bimbing orang. Bimbing syahadat. Nah terus? Ya saya nonton aja. Ya saya mikir kok bisa gitu loh. Kok bisa gitu? Ini aneh nih saya bilang kok bisanya. Di situ. Padahal Bang Juma cuma sendiri kan. Lu makin penasaran lu ya? Ya dari situ awalnya. Makanya saya mau debat, saya bilang kayaknya ilmunya tinggi juga nih. Kalau nggak nyampe saya nggak bisa debat. Iya. Ya kan saya simak semuanya gitu kan ya. Ya. Rick on cam Rick. Biar berdua sama gua. Ini banyak yang nonton gak enak banget. Gak apa-apa. Pakai masker aja. Yang penting ada suaranya bang. Pakai masker aja, pakai masker. Nggak usah. Nggak usah bang, nggak apa-apa. Gini aja. Oke. Nah terus Rick, kayak tadi kan Gurunda cerita banyak yang DM ke Gurunda dari orang-orang Kristen. Itu sama kayak Erik ternyata tadi bunyinya. Oh padahal kita lagi seru-serunya nonton, pendetanya malah seperti ini. Padahal dia orang Kristen, Rick. Yang DM ke Bang Juma ini orang Kristen. Ini Bang Juma saya lagi seru-serunya nonton, pendetanya malah ngibul dan kabur katanya. Itu sama kayak Erik, malah seneng nonton Bang Juma, Rick. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah saya lanjut ya. Setelah Erik nonton Bang Juma, apa yang didapat oleh Erik nih? Walaupun nggak terlalu banyak ya, saya udah mulai paham. Sudah mulai paham tentang apa nih pahamnya nih? Tentang ya kalau ngibul di gereja saya sudah tahu sendiri lah bang dia. Tapi ya lihat kelakuan kayak Bang Juma sama Bom gitu kan, lagi debat pasti ada ujung-ujungnya ngibul. Oh sempat nonton juga Bang Juma sama Pak Bom. Itu kan di roomnya si Superboy kalau nggak salah ya, roomnya Superboy. Saya nggak ingat room siapa, pokoknya lihat live, udah saya nonton aja. Nah di situ kan Pak Bom kalah. Menurut Erik gimana nih keilmuan Bible Pak Bom dengan keilmuan Biblenya Bang Juma? Ya kita lihat yang kabur itulah yang kalah kan. Kalau enggak ditendang. Kalau enggak, kalau Bang Juma udah kira-kira mereka udah nggak bisa ini, misal Bang Juma ditendang tuh pernah kan? Oh itu yang Bang Juma ke rumahnya Pak Bom. Ditendang. Kalau itu pernah ditendang sama Pak Bom ya. Pak Bom pura-pura nggak kenal. Ini Juma asli bukan, Juma asli bukan gitu ya. Nah terus Bang Juma open camp kan? Oh iya asli. Kita di YouTube sama Rudy Yohanes itu yang itu. Ditendang, dia ditendang ya. Coba naik lagi yang berapa kali naik itu ditendang-tendang kan? Nah mulai di situ Erik akhirnya mempelajari Bible atau mempelajari Al-Quran? Kalau mempelajari Al-Quran saya belum bisa kan ngaji bang. Keislaman berarti ya? Pelajari tentang yang kalau itu kan dibilang syariatnya aja gitu kan? Syariat Islam. Belajar dari situ dulu. Gitu. Udah di situ ya katanya kan lihat banyak lumayan katanya kan. Erik kan punya histori ini ya tentang spiritual ya. Suka mendengar di jam 1 malam suka mendengar terngiang-ngiang suara azan gitu ya. Ya gara-gara itu kan saya dilelepin lagi bang. Nah gara-garanya apa itu? Erik cerita atau gimana itu? Ya saya cerita ke orang gereja. Apa tuh? Gimana tuh? Ya saya cerita pertama sama teman gitu kan. Saya ngobrol gini aja. Ya nggak tahu. Ya saya dipanggil. Oh teman Erik ngomong ke pendeta mungkin ya? Mungkin. Ya, saya panggil ya. Suruh ganti baju saya bang. Ganti baju pakai baju apa tuh? Baju putih, kemeja putih. Kemeja putih. Oke, terus? Pergi ke kolam renang.
Dia diapain ya? Dibaptis lagi gitu. Dilelepin apa disuruh renang, Erik? Ini nyelam. Oh, dilelepin, suruh nyelam gitu kayak dia dipegangin punggung kita gitu, selemin. Doanya gimana tuh doanya pendeta itu? Ya ada formulanya. Hah? Ada formulanya, formula khusus. Apa tuh doanya apa? Dengan nama Bapa, Putra, Roh Kudus gitu, Bang. Oh gitu. Lalu kan ada doanya lagi, disebutin dulu nama kita kan, misalkan Erik Estrada dengan nama Bapa, Putra, Roh Kudus, segala macam ya. Terus dia berdoa kan, diberkatilah air ini segala macam gitu. Waktu Erik cerita Erik suka mendengar terngiang-ngiang suara azan, tanggapan mereka apa, Rik? Tanggapan mereka. Ya, dia bilang katanya roh jahat lah. Roh jahat. Terus ada yang bilang itu, dia bilang kamu diganggu jin muslim lah. Omongannya begitu. Nah, logikanya gini, Rik, kalau Erik diganggu jin muslim, berarti Roh Kudus kalah sama jin muslim, Rik. Kan di semua orang Kristen itu ada didampingi oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus kalah dong kalau gitu. Bisa jadi. Bener nggak? Bisa jadi. Bener kan? Iya, bisa jadi. Iya kan, biasanya kan mereka suka bilang di semua orang Kristen itu ada Roh Kudusnya loh, ada Roh Kudusnya, kita itu didampingi oleh Roh Kudus. Nah, kalau jawaban seperti itu, berarti Roh Kudus itu kalah dengan jin Islam. Ya, intinya Roh Kudus sama jin muslim ya sama-sama jin mungkin memang ya. Ya. Kalau di muslim itu, kalau di Islam itu Rohul Kudus itu malaikat, Rik. Ya kalau Roh Kudus versi kita lah, versi Kristennya mungkin ya sama-sama jin mungkin gitu. Masa iya malaikat kalah sama jin? Legion. Ya masa malaikat kalah sama jin, Bang? Nah iya. Ya logikanya kan gitu. Kalau kita berpikir logika berarti jangan-jangan Roh Kudus nih aslinya Roh Kudus kata Kristen malaikat. Atau mungkin kata kita malaikat. Kalau Roh Kudus kata versi kita kan Tuhan kan, Roh Tuhan kan. Masa ya Roh Tuhan kalah sama jin? Nah, setelah Erik dibaptis, masih terdengar nggak suara azan? Masih terdengar. Masih. Artinya pembaptisan itu gagal berarti ya? Ya, nggak guna. Nggak guna kan? Soalnya masih ada kan? Nah, berhenti ada suara azan itu di tahun berapa, Rik? Sekarang pun masih ada, Bang, kalau saya di tempat sepi gitu. Oh, kadang-kadang kedengeran. Masih ada ya? Masih. Masih ada. Lagian ini Erik rumah deket ini ya? Atau ruko ini dekat masjid ya? Masjid dekat. Ini ada orang ngaji masjid dekat. Ini kan saya di depan ini, depan ruko ini. Kalau rumah saya ke dalam lagi, Bang. Ke dalam lagi masuk ya. Yang mau ke arah gunung itu ya, gunung apa? Gede ya? Enggak, Gunung Salak. Gunung Salak. Masuk ada jalan. Jalannya nanjak kayaknya. Gitu, Bang. Nah, Erik berhenti jadi misionaris tahun berapa, Rik? Berhenti. Ya. Bukan jadi misionaris, saya nggak apa ya, ibaratnya kan. Waalaikumsalam. Kayak kalau anak sekolah itu kita dikasih tugas. Bukan jadi misionaris. Kalau saya mah nggak nganggap saya misionaris gitu. Cuman kalau sekolah itu ibaratnya kamu dikasih tugas gitu. Tapi sama jemaat biasa aja, Bang. Karena ya intinya Erik dites untuk jadi misionaris di situ kan, mampu nggak ini orang gitu ya? Ya kayak gitu. Untuk jadi misionaris, ya. KKR bukan ya? Bukan. Ini dilatih untuk jadi misionaris, mampu nggak ini orang, berhasil nggak gitu ya? Pelatihan lah ibaratnya. Iya. Ternyata Erik tahu hukum dan Erik tahu diri. Kalau misalkan Erik mengajak orang yang udah punya iman untuk pindah ke Kristen, risikonya dilaporin atau digebugin. Itu pihak yang menyuruh Erik ya, pihak orang yang menyuruh Erik, mereka mikir nggak kalau ini tugas ini
mengancam nyawa jiwa lah. Nyawa. Berpikir nggak? Nggak tahu tuh. Ya kalau kata saya mereka nggak mikir, Bang. Kalau mereka harusnya mikir. Kalau mereka mikir nggak mungkin lah nyuruh kan? Gitu. Nggak mungkin lah ditempatin di tempat ya yang udah banyak muslimnya. Jawa Barat kan susah, mayoritas, hampir 100% Jawa Barat muslim. Susah. Banyak yang Kristen itu banyak cuma pendatang kebanyakan, bukan asli dari Sunda. Betul nggak? Betul. Kayak orang tua Erik kan pendatang. Kami kan pendatang dari sini. Pendatang. Yang Sunda asli itu hampir pokoknya 100% Islam Sunda asli. Gitu. Kalau misalkan seandainya nih ada yang nyuruh Erik untuk jadi misionaris lagi, Erik mau nggak? Pernah ditawarin. Kan saya nggak pernah nanggapin kan, Bang. Kapan ditawarinya, kapan? Ya, mungkin karena ngelihat saya nggak aktif gitu ya. Baru-baru inilah. Baru-baru ini. Saya kan gimana tuh cara nawarinya gimana, Rik? Ya istilahnya saya disuruh misalkan kayak apa ya? Ya Bang Erik, Bang Erik, ya bilang aja ini sekarang aku lagi jadi misionaris gitu. Bukan misionaris, alasannya kayak apa? Lupa lagi saya istilahnya. Jadi ya taruhlah magang lagi gitu kan. Ya intinya supaya saya aktif lagi gitu. Kan udah setahunan ini nggak aktif lagi kan, nggak pernah. Istilahnya nggak terlalu sering, paling nganterin pergi. Erik, Bapak pernah ini nggak pulang kampung ke Ambon? Pernah. Erik suka diajak ke sana? Saya udah ke Ambon tuh udah terakhir tuh 2010, Bang. Oh, udah lama banget. 2011. Iya, udah lama banget artinya ya. Udah. Bang Erik Ambon ya, Akang? Ambon bapaknya. Caca juga di Ambon. Gitu. Iya, Bang Erik, Ambon kan mayoritas Kristen ya, Bang Erik ya, untuk kota ya. Ya di kota Ambon ya. Iya, saya pikir Bang Erik ini udah join. Bang Erik sampai sekarang udah join Islam belum? Kasih tau nggak Bang? Sebenarnya kalau hati mah udah muslim, cuma tinggal ikrar aja, belum syahadat. Belum syahadat, insya Allah ya, semoga dikasih hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Sepatu nomor berapa, Rik? Sepatu, Rik? Nanya sepatu mulu dari kemarin buat apa sih? Kalau pikirannya sudah pikiran muslim tapi hatinya yang belum. Ya. Ini sama ini masih adu banteng. Kan suka di framing nih, Islam ini ajarannya radikal atau telolil gitu ya. Ini kan Erik hidup di antara ribuan orang muslim di sana ya, mayoritas muslim. Apa yang Erik rasakan sih perlakuan orang muslim terhadap Erik yang non muslim? Selama ini baik-baik aja sih, Bang. Gak ada gangguan, gak ada apa ya? Ke tempat usaha Erik ada gangguan nggak? Gak ada. Gak ada sama sekali. Kalau ya? tempat usaha diganggu kan kasihan, anak buah saya kan 100% Islam semua, Bang. Islam semua. Jadi fitnahan atau tuduhan itu berarti terbantahkan. Erik pernah nggak didoktrin di tempat ibadah Erik? Erik Islam ini gini nih gitu sama pendetanya, pernah nggak? Kalau misal itu ya pernah sih, Bang, cuman bukan dalam artian kita misalkan lagi misa, lagi apa, enggak. Tapi kalau itu secara ini misalkan kita berapa orang dipanggil 5 ya, didoktrin kayak gitu pernah. Doktrin penggembosan ke Islam ya? Iya, istilahnya jelek-jelekin ya, pernah.
Oh, apa tuh? Gimana tuh bahasanya, Rik? Udah lama sih bang, nggak terlalu diingat lagi. Saya juga nggak nangkep sih, iyain aja. Oh gitu. Diiyain aja. Kalau di situ kan kita seolah-olah kayak kebo ditusuk hidungnya bang, nurut aja kalau didengerin. Kebo dicucuk hidung ya. Nurut. Ibarat di tentara tuh mereka tuh jenderalnya, kita prajurit, mau disuruh mati harus nurut. Harus satu komando ya, Rik ya. Satu komando. Satu komando. Ya harus nurut. Erik pernah lihat nggak orang Islam sholat? Sering lihat. Tertata dengan rapi. Menurut Erik gimana, Rik? Menurut saya kompak. Cara ibadahnya Islam kompak, ini gimana? Kompak. Islam kan sehari 5 kali sholatnya kompak, nggak ada yang berubah kayak gitu aja. Walaupun beda-beda masjid gitu saya perhatikan, ya sama aja kayak gitu. Oke, bandingkan dengan di ibadah Erik di gereja kayak gimana? Beda bang. Bedanya? Ya, kalau di gereja kan lebih menekankan khutbah kebanyakan, terus nyanyi. Biasa kidung-kidung mendengarkan khutbah. Terus kita kidung kan. Kidung Agung. Ya, kalau kidung Agung mah porno bang. Amsal. Erik pernah tahu nggak kalau Yesus itu nggak pernah menyuruh ke orang Kristen untuk beribadah atau nyanyi-nyanyi di gereja? Saya nggak tahu itu. Dulunya awalnya nggak tahu saya. Bapak Erik tahu nggak? Bapak Erik? Saya nggak pernah ini, nggak pernah nanya. Kalau masalah itu saya nggak pernah nanya. Berarti Erik pernah ikutan nyanyi juga dong di gereja? Iya, namanya jemaat yang ngikutin bang. Lagunya gimana sih, Rik? Macam-macam. Dia kan gereja tuh dia nyanyi puji-pujian tuh kan ciptaan, dia nyiptain lagu puji-pujian. Enggak, ini mah di gereja Erik aja. Lagunya kayak gimana, Rik? Contohnya apa ya? Gak terlalu hafal juga sih lagu ini nih. Yesus Kristus. Apalagi tuh? Lupa saya dah. Gak terlalu ingat bang lah, malu juga diceritain lah. Udah lama juga sih ya nggak ke gereja ya? Udah setahun lebih bang, setahun lah. Tahun lebih. Iya. Malam kudus sunyi senyap, Yesus Kristus. Udah gitu aja, itu yang saya tahu. Itu lah pokok namanya. Tapi ada yang agak lucu loh, ini dulu cerita yang lagu ini Bang Erik. Lagu apa? Iya kan, malam kudus kan gitu ya, sunyi gitu kan. Konon katanya waktu dinyanyikan di Madura, nadanya berubah. Malam kudus, Yesus. Jadi diulang-ulang ya. Jadi T1 gitu. Iya gitu. Ya begitu sih bang. Jadi kalau pujian tuh kalau di Islam mungkin kalau di Islam mungkin versi selawat ya bang ya. Saya bingung gitu bang, di gereja itu mereka puji-pujian kepada Tuhan Yesusnya gitu kan. Sedangkan puji-pujian tuh saya pahami di Islam tuh puji-pujian tuh hanya kepada Nabi kan, salawat bang. Berarti Yesus itu bukan Tuhan dong. Emang puji-pujian di gereja kayak gimana bunyinya? Ya, puji-pujian tuh ya nyanyi. Erik kan gerejanya karismatik ya? Iya. Sikira bara-bara sikira. Enaknya bara-bara sikira. Bara-bara gitu. Itu orang kemasukan roh katanya bang. Roh laba-laba ya. Kan di itu kan ada ceritanya, orang kalau udah masuk roh dia akan berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti kan gitu. Tahu nggak Erik artinya itu apa? Itu mah orang-orang tertentu yang ngerti. Saya emang nggak ngerti bang.
Erik tanyain ke orang tertentu itu, ngerti nggak ini bahasanya gitu. Saya aja ragu bener nggak dia ngerti apa cuman ngarang doang. Bisa jadi itu ngarang. Iya. Karena kan kayak gitu ini orang ya. Ada yang terjemahinnya kan gitu. Pernah ada yang kesurupan nggak di gereja waktu ngebacain itu Sikira Baraba Siki? Iya, kesurupannya itu badannya goyang-goyang. Oh gitu. Kejang-kejang. Berarti bener ya, yang di YouTube itu kayak gini-gini gitu. Bener gitu ya? Iya bener. Oh. Itu asli kesurupan atau gimana, Rik? Saya nggak pernah masuk, nggak pernah ngerasain. Nggak pernah ngerasain ya karena Erik mungkin udah karena nggak yakin, Bang. Karena udah nggak percaya. Itu kalau menurut pandangan saya pribadi ya, saya pengen berasumsi tapi ya ini sendiri ya. Ini mereka ini kena hipnotis atau gimana, Rik? Kayak gendam gitu. Mungkin kan sebelum kalau itu kan biasa diinin dulu. Tangan pendetanya pegang dulu kepala juga kan ya. Langsung kejang-kejang. Kejang-kejang kan gitu. Kan sebelum itu dibacain apa ya, kurang tahu juga saya itu. Kepalanya digituin. Langsung pada diskor semua itu. Itu mungkin bisa jadi hipnotis kata saya. Iya, Mirip soalnya hipnotis. kalau misalkan itu pura-pura, nggak mungkin seperti itu, Ri. Kalau itu pura-pura, hipnotis, Bang. Hipnotis terus dimasukin roh tertentu ya, gitu ya. Ya, kalau itu saya kurang tahu sih. Mungkin sudah ya namanya orang udah terdoktrin, udah terpercaya penuh kan ya. Udah kan orang kalau mau dihipnotis kita harus percaya dulu, Bang. Iya, betul. Pernah nggak ada cewek cantik di gereja Erik yang kesurupan seperti itu? Banyak. Nanti kalau ada yang kesurupan yang cantik, hubungi saya, Erik ya. Ada aja, Bang, banyak, Bang. Gitu. Ya mungkin ada yang mau bertanya ke Erik, Caca, Gus Miftah atau Ustadz Alif, Bang Goto yang bermualaf. Caca cuman penasaran aja. Caca tuh pikir Bang Erik ini udah join. Kalau saya join kenapa, Cak? Ternyata belum juga Bang Erik. Semua mesti dipikirkan, dimantapkan dulu semuanya gitu. Bang Erik gini loh Bang Erik. Kalau misalnya besok Bang Erik meninggal gimana? Ya dikubur. Dikubur. Iya, dikubur tapi dalam keadaan kafir. Ya, gimana tuh? Mungkin sudah takdir kalau makanya Bang Erik jangan lama-lama mikirnya, karena kita nggak tahu umur kita itu sampai kapan gitu loh. Bisa jadi 1 jam kemudian udah meninggal. Jangan lama-lama sih. Kalau emang hati udah sinkron sama otak, ya udah langsung aja, jangan kebanyakan mikir gitu loh. Karena kalau misalnya seseorang itu lahir dalam keadaan kafir, itu bukan salah dia, tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir ya salah dia. Allah udah kasih akal, tapi kemudian tidak mau dipakai untuk menemukan Allah, maka salah dia kalau dia mati dalam keadaan kafir, bukan salah Allah gitu. Allah udah kasih petunjuk sama dia. Aduh. Ya begitu. Seandainya Erik udah mualaf nih. Udah mualaf. Masih sembunyi-sembunyi kan, rahasia-rahasia kan. Orang tua belum tahu kan Erik udah mualaf. Erik pengennya ini di Islam ini sebagai apa sih, Rik? Sebagai diri saya sendiri, sebagai Erik yang baru. Erik yang baru ya, dengan raga yang baru, dengan roh yang baru ya, kembali ke nol ya, SPBU ya, Rik. SPBU ya, betul. Ya. Maksud saya gini loh, dengan keadaan Erik seperti ini, dengan segi ekonomi Erik yang seperti ini, Erik pengen apa gitu, punya cita-cita untuk
Iniin dosa yang udah-udah gitu ya, menghapus dosa yang udah-udah, atau ingin kayak gimana membangun masjid kayak pesantren kayak atau apa kayak gitu, atau ngebantu para mualaf yang lain, atau ngebantu fakir miskin. Maksudnya gimana? Atau ingin menjadi dai, ustadz, atau ingin benar-benar fokus belajar Islam atau gimana? Bukan seperti yang pernah saya bilang, Bang. Kalau suatu saat saya pindah, saya nggak mau nyusahin orang. Justru saya mau membantu orang. Mau membantu orang. Misalkan kayak kejadian kemarin ya, Erik juga kan ikut membantu ya, ikut partisipasi di Kan situ ya. saya nggak, ibaratnya empati, Bang. Merasakan seandainya saya di posisi beliau gitu. Ya, seperti itu. Oh, Erik merasakan saat Erik udah mualaf terus diusir sama orang tua, Erik seperti Pak Desma kemarin gitu ya. Seperti itu. Iya. Rasain seperti itu, Bang, gitu. Nanti suatu saat kalau saya udah, dan nanti posisinya seperti si bapak itu gimana sayanya? Kalau nggak dibantu, kalau nggak ada yang bantu repot juga. Nah, yaudah. Tapi insya Allah sih kalau untuk mualaf ya kita sedia, kita siap siaga untuk ngebantu Rik. Ini Ustadz Ali ketua kita kan, kalau ada mualaf yang kayak gimana beliau langsung turun tangan. Ustadz Ali ini, coba aja tanya. Iya tahu, Bang. Contohnya kan baru tadi yang perempuan tadi ya. Yang perempuan tadi, perempuan tadi yang mana? Yang sebatang kara itu, yang mualaf itu tadi. Oke. Erik nonton berarti tadi ya? Nonton, nyimak, Bang. Perasaan Erik gimana tuh melihat beliau? Ya itu, saya nanti kalau suatu saat saya seperti ini gimana kan gitu. Kalau nggak ada yang kok bantu Erik gimana? tadi nggak ngasih duit, nggak transfer, kenapa Rik? Habis duit Erik? Udah di store dulu ke bos gede, Bang. Ya udah besok ambil lagi duitnya, storein ke Api. Iya, ntar story lagi. Tenang, perpuluhan ya? Perpuluhan. Nggak nyampe bukan perpuluhan ini mah. Perseikhlasan ini mah, bukan perpuluhan, perseikhlasan. Iya gitu. Ya udah, tenang lah. Tadi udah di store. Ini aja, disimpan aja di story HP itu nomor rekening APII. Ada kok, ada. Ya siapa tahu nanti itu bisa ngebantu Erik ke depannya kayak gimana gitu kan. Itu kan ikhlas kan, bentuk keikhlasan gitu. Nggak dilihat nilai jangan dilihat, Rik. Yang penting keikhlasan kita, Rik. Percuma nilai gede juga kalau kita nggak ikhlas, kita hanya pamer, kita hanya ingin mempertontonkan, ini loh buat sodako, gua ngasih loh untuk API, atau gua ngasih loh untuk mualaf loh. Jadi jangan punya pikiran seperti itu, kita harus ikhlas. Jadi jangan punya niat untuk ini harus ada timbal baliknya dan orang-orang harus tahu nih gua ini habis ngasih seseorang. Gak perlu itu, jadi nggak usah itu. Ya nggak tahu, saya jadi peka aja sekarang gitu, Bang. Iya, apalagi lihat gua ya makin peka ya Allah. Ya, kalau dulu saya kan nggak, apa ya namanya kalau bahasa itu, empati ya, bisa merasakan apa yang dirasakan orang tuh. Iya. Ya, saya ngelihat orang tuh cerita, saya ngerasain gitu. Ini ngelihat, saya ngerasain seperti saya ngerasain aja. Gitu. Erik merasa kasihan nggak lihat orang tua yang sekarang masih menyembah manusia? Sebenarnya kalau di dalam hati sih kasihan, Bang. Kasihan, tapi gimana ya? Ya, gitulah, kasihan sih sebenarnya. Erik ada niat untuk ini enggak mengajak gitu ke orang tua pelan-pelan, secara pelan-pelan, Pak ini tuh gini loh, coba ini dengerin loh, coba ini buka ayat ini. Berani nggak Erik? Ya, kalau saya sudah dapat ilmunya berani saya, Bang. Ya kan Erik tiap hari di sini sekarang sama Akang. Ya kan masih baru istilahnya,
Dulu kan saya cuma nyimak aja, nangkap aja. Erik gini, Rik, caranya gini. Kan kalau Bang Juma debat nih, lihat ke YouTube-nya. Jangan dicatat. Jangan lewat catatan, jangan lewat tulisan, Rik. Tangkap layar sama Erik. Yang poin-poinnya aja ditangkap layar. Itu kan, ditangkap layar kan, direkam sama Erik. Perdengarkan ke orang tua. Ini loh, dengerin. Ini Islam sama Kristen lagi debat. Bener nggak, Pak? Suruh dengerin dia. Gitu, Rik, caranya, jangan dicatat. Ini kalau misal kita download gitu ya videonya gitu. Direkam aja, tangkap layar yang poinnya. Direkam aja. Erik ke YouTube-nya Bang Juma, Zulkifli Mabas Official. Dengerin. Kalau Bang Juma lagi debat kan banyak tuh video-videonya. Dengerin aja, rekam sama Erik. Ya, saya udah dengarkan ke orang saya udah tua. follow juga tuh YouTube-nya. Gitu, Rik. Caranya gitu. Kalau lewat catatan, biasanya orang malas untuk membaca. Biasanya Ya, termasuk saya nih. Kalau secara psikologi memang, Bang, ilmu psikologi, orang paling malas baca buku dibandingin dia orang zaman sekarang tuh lebih senang melihat gitu. Melihat dan didengar. mendengarkan. Iya. Kalau nggak baca nggak mau dia. Baca nggak mau, malas. Itu udah malas sekarang. Ngantuk dia. Zaman sekarang begitu. Beda zaman dulu kan. Kalau zaman dulu, zaman koran atau majalah gitu, orang-orang kan senangnya baca gitu. Beda dengan zaman instan sekarang. Tinggal dengarkan aja, melihat, mendengarkan. Hampir 100% orang seperti itu di zaman sekarang, Rik. Makanya kalau kadang-kadang saya bertanya gini kan, kalau saya lihat debat-debatnya Bang Zuma sama orang-orang nonis itu kan, kok sepertinya orang nonis ini banyak bicara gitu loh. Tapi nol kata saya kan. Gak ada isi. Kosong. Terus? Ini mungkin ya kata saya kan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan dua mata tapi satu mulut? Oh, Tuhan menciptakan kita dengan dua mata, dua telinga, tapi satu mulut. Tujuannya adalah supaya kita banyak melihat dan mendengar dibandingkan banyak bicara gitu, Bang. Iya. Itu ada yang minta akun API. Ini Zulkifli Mabas Official, Handi Cerebes Channel, Handi Cerebes Official, Al Alif Channel, Panglima Apologet Islam, Akang Santang Official. Apalagi ya? Itulah pokoknya. Sok di subscribe ya teman-teman. Ada punya Ustadz Miftah juga Al Insaniyah itu, tolong di subscribe guys. Itu jarang live. Udah jarang live dia. Begitu. Ini kenapa, Bang, saya mau tanya, kenapa Tuhan menciptakan telinga dengan mata itu jaraknya dekat dengan otak dibandingkan mulut? Telinga, mata jaraknya dekat dengan otak dibandingkan ke gini. mulut. Oke, gini. Erik melihat saya seperti ini dengan kondisi seperti ini, nyaman gak liatnya? Enak gak dilihatnya? Nyaman gak nyaman sih? Enggak, maksudnya enak gak dilihatnya, bener gak? Posisinya bener gak? Enak gak? Lebih enak kalau asli sih, Bang, tanpa brewok. Enggak, gini aja. Hidung di sini, mata di sini, telinga di sini, bibir di sini. Kelihatannya pas nggak? Normal pas. Normal, oke. Sekarang lihat Erik, lihat ya. Ketika mulut ini adanya di jidat, kelihatannya bagus nggak? Secara ini aja, secara akal sehat dan ini gitu, bagus nggak? Nggak bagus. Mulut ada di sini, nggak bagus. Ini ciptaan Allah udah pas loh, udah pas ini dengan apa? Dengan struktur, dengan apa namanya? Posisi seperti ini udah benar, udah pas kalau menurut saya ya. Dengan hidung ada apa namanya, ngadepnya ke bawah, nggak ke atas. Coba kalau bayangin kalau hidung ke atas, kalau ada hujan, kehujanan masuk semua tuh air. Betul nggak, Rik? Atau bibir nggak gini ya? Bibir gini,
Jadi adanya di jidat tapi gini bibirnya. Kalau ngomong itu wow. Ya. Lihat aja, Rik. Ini konstruksi yang paling bagus, yang paling sempurna ini. Ya kalau saya nangkapnya begini bang, jarak mata kan ke kepala ke otak dekat ya bang ya. Telinga ke otak juga dekat. Tapi kalau mulut kan jauh ke bawah. Mulut jauh ke bawah ya. Ya, ini di sini di bawah ini kan sebelum di bawah hidungnya. Dari mulut ke kepala kan jauh tuh jaraknya. Ya mungkin tujuannya supaya kita lebih banyak melihat dan mendengar dibandingkan banyak bicara bang. Itu mah hanya inilah ya. Ya kayak gitu. Iya. Itu kan Caca jadi jawab kalau orang dikit ya, Caca jawab dikit boleh ya? kalau orang yang banyak melihat dan mendengar biasanya berbicara dengan data kan gitu. Seperti itu. Ya itu cocok lah dengan apa yang dijelasin Bang Juma. Dalil. Betul, boleh. Pokoknya apapun ininya, kalau menurut Erik itu bagus, boleh lah pokoknya udah. Cuma harus Dikit ya, boleh. Iya boleh. Kalau misalnya kita mau lihat dari anatomi dan saraf, kan ini mata dan telinga itu alat input utama untuk otak. Mata tugasnya kirim sinyal lewat saraf optik langsung itu ke otak. Sedangkan telinga kirim sinyal lewat saraf auditori langsung ke otak gitu loh. Sedangkan mulut ini dia lebih banyak fungsi output atau bicara gitu. Dan dia itu kan fungsi pencernaan awal ya, mulut. Jadi alasannya itu karena mata ini dan telinga butuh proses cepat, butuh jalur saraf pendek, terus butuh akurasi tinggi gitu loh. Makanya posisinya dekat dengan otak supaya respon cepat untuk menghindari bahaya, hemat energi transmisi saraf, terus minim delay gitu loh. Itu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi anatomi dan saraf. Bayangin kalau mata ada di dada, sinyal bahaya datang tapi sampai ke otak itu telat 0,5 detik saja, itu bisa fatal gitu loh. Iya makanya jadi ini soal efisiensi desain biologis. Kalau misalnya bicara kenapa sampai mata dan telinga lebih dekat dari otak daripada mulut gitu loh. Ya itu dari sisi itu doang sih. Tapi kalau dari sisi dalil mungkin ada ustadz dan ada akang yang lebih paham. Ya kalau kata saya orang berbicara tanpa dipikir tuh ya sama kata akang tadi, barabai bala itu kita ngucap tanpa mikir bang. Iya betul. Iya kan? Ya, seperti itulah. Tapi kalau saya ingat, Mik, tangannya gini. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna ala Muhammadan apa tadi? Muhammadan Rasulullah. Artinya apa? Artinya kan saya sering nonton bang, masa nggak tahu? So artinya apa? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad Nabi Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Sah. Dari Masya Allah. Udah tinggal diseriuskan itu, Dik. Tinggal diseriuskan. Daripada barabai itu. Tinggal diseriuskan itu, Dik. Ya, kalau syahadat saya udah bisa bang sebenarnya. Iya, udah bisa. Syahadat mah udah bisa.
Banyak orang Kristen mengucapkan syahadat udah bisa. Banyak loh, udah bisa. Cuman cara melakukannya ini nih kan harus diyakini juga gitu kan ya. Selain diucapkan nih diyakini, terus dikerjakan juga gitu kan. Semuanya harus, Rick. Nah, ini siap nggak Erik di sini? Ya, insya Allah siap, Bang. Ya kalau udah siap ya nunggu apa lagi, Erik? Kalau udah siap, boleh Erik merahasiakan ke orang tua sampai batas waktu tak terhingga. Sampai Erik benar-benar siap dan Erik benar-benar 100% ini udah kondisinya udah siap nih. Erik harus ngomong ke orang tua bahwa Erik udah muslim. Boleh Erik merahasiakan sampai kapanpun, sampai batas waktu yang tidak ditentukan, Rick. Boleh. Boleh. Daripada Erik berterus terang kepada orang tua bahwa Erik udah mualaf, udah syahadat, tapi itu risikonya tinggi buat keamanan Erik atau buat kehidupan Erik. Boleh merahasiakan, Rick, nggak apa-apa. Rahasiakan aja. Sampai kapanpun Erik boleh merahasiakan, sampai Erik hatinya 100% udah siap ngasih tahu ke orang tua. Boleh itu, Rick. Di Islam itu boleh. Mungkin Ustadz Alif mau ngejelasin tentang ini, Ustadz Alif atau Gus Miftah Tapadol. Ini dua Ustadz kita nih, Masya Allah. Ternyata dua-duanya lagi koma. Itu Rick. Kayaknya lagi makan, lagi sahur itu akan. Apa Lempu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada Kristen, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada Oten kan ya diturun aku aja. Kalau ada Oten. Iya gampang, tenang aja, santai. Ini kita lagi ngobrol santai sambil nunggu sahur. Nih Bang Erik ini ternyata udah hatinya ini udah hampir 100% di Islam sebenarnya, tinggal melurusin aja. Amin, amin, amin. Entah, saya juga bingung nih, Erik kan dari tahun 2023 ya tadi tuh ngomong tuh, tiap hari sering nonton YouTube-nya Bang Juma, debatnya Bang Juma ya Erik ya. Tapi kalau saya sih memang permakluman ya Kang ya. Kenapa saya katakan begitu? Itu untuk berpindah keyakinan itu kan berat. Banyak hal berat gitu ya untuk mengambil sebuah langkah, walaupun itu kita yang kita ketahui bahwa yang kita akan tempuh adalah sebuah kebenaran, tetapi kan banyak aspek-aspek yang mungkin Erik perlu pikirkan, perlu pertimbangkan gitu kan. Bukan berarti dia sudah ragu akan kebenaran Islam, dia sudah yakin gitu. Tetapi faktor-faktor non teknis gitu yang mungkin Erik perlu pikirkan untuk strateginya untuk menghadapi kalau semuanya saya mengambil langkah ini, terus bagaimana saya mencoba untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, persoalan satu semuanya begini. Tinggal kalau menurut saya sih tinggal itu ya yang mungkin dia pikirkan ya. Semoga saya tidak salah menilai itu, Erik. Bukan begitu kira-kira, Erik ya? Woi, Erik. Halo, Erik. Si Erik lagi wudhu kayaknya, Erik. Oh, ada telepon dia. Ya, halo Bang. Ya, bukan begitu kira-kira Bang Erik ya. Apa? Saya bilang bahwa posisinya Erik sekarang bukan karena keraguan tentang Islam, hatinya udah mantep, cuma barangkali ada faktor-faktor non teknis
yang mungkin Erik akan pikirkan. Kalau semuanya saya menghadapi, saya semuanya ada masalah seperti ini, bagaimana cara saya memecahkan, bagaimana saya menghadapi, bagaimana cara saya menyelesaikan. Mungkin kalau menurut saya tinggal itu yang mungkin Erik pikirkan. Bukan begitu kira-kira ya, Kang ya? Ya, ke sana mungkin faktor teknis aja bang. Iya, makanya jadi memang artinya kan walaupun Kang Erik tadi sudah mengatakan bahwa sudah belajar dari 4 tahun ya, tetapi kan bukan cuma itu. Erik mau masuk ini tetapi tidak menimbulkan masalah atau tidak membuat menyimpan masalah, kan gitu ya Erik ya. Kalaupun semuanya ada masalah yang muncul, bagaimana saya menyikapinya, bagaimana saya menghadapinya, bagaimana saya menyelesaikannya, kan gitu ya kan? Ya itu yang dipikirin benar bang. Iya benar. Saya sih melihatnya itu karena kalau kemarin kita udah ngobrol beberapa hari Kang, pertanyaan saya itu sudah dengan lugas, udah dengan mantap Bang Erik jawab. Contoh, Bang Erik percaya cuma Tuhan itu satu, pencipta langit dan bumi, percaya. Bang Erik percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, percaya. Nabi terakhir, percaya. Yesus cuma utusan, percaya, apalagi? Cuma itu syaratnya doang, gitu. Dan itu Kang Erik udah menjawabnya dengan mantap, gitu. Jadi kalau menurut saya ya pas persoalan teknis saja, ya karena biarpun bagaimana ya, masih dengan orang tua, masih dengan saudara, dan saya yakin dan percaya Bang Erik itu menyayangi mereka semua gitu kan, mencintai mereka semua. Tidak mau Bang Erik mengambil langkah itu sampai dibenci sama mereka, kan tinggal itu yang mungkin ya kalau menurut saya enggak, Pak Peta, enggak, kalau menurut saya ada jalan keluarnya. Kan saya udah bilang tadi, Erik boleh merahasiakan kemu'alapan Erik atau kemusliman Erik terhadap keluarga Erik sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sampai Bang Erik benar-benar siap. Bang Erik ngomong terus terang ke orang tuanya, tinggal itu aja. Kalau gampang kok. Cuma kan mungkin Erik itu berpikirnya juga lain, berpikirnya lain gitu loh. Kalau menyembunyikan, saya siap sampai kapanpun menyembunyikan bangnya. Tapi kan apa selamanya saya bakalan sembunyi-sembunyikan enggak? Nah itu. Ya kan saya udah bilang sampai Erik benar-benar siap ngomong ke orang tua dan jujur ke orang tua. Nah yang saya pikirkan ketika saya siap, nah gimana itu? Kadang-kadang itu bang saya pikir. Nah inilah yang saya bilang tadi Kang, bahwa sekarang sementara Erik berpikir nih, kalau semuanya ada masalah seperti ini, semuanya saya sembunyi ketahuan. Nah kira-kira saya nyelesaiannya kayak gimana sih gitu? Nah ya itu salah satunya bang. Nah itu kan, bagaimana sih saya menyelesaikannya gitu? Kalau ketahuan gimana? Nah bagaimana saya menyelesaikannya sementara saya ini tidak mau menyakiti hatinya bapak saya, hati ibu saya, saudara-saudara saya, kan gitu ya Kang ya? Berarti Erik lebih takut sama orang tua dibanding takut dengan orang yang dengan Sang Maha Pencipta ya? Enggak lah. Ya kalau enggak apalagi? Kan udah tadi. Tapi insya Allah Kang, yang penting Kang Erik sekarang itu sudah bulat hatinya. Allah itu enggak, hati Bang Erik lonjong, sekarang enggak bulat, lonjong. Ya mau parah host nama. Jelasnya kalau sudah itu nanti Allah akan berikan petunjuk itu, akan petunjuk, berikan hidayah. Iya. Ya intinya begitu. Kalau menyembunyikan saya siap, berapa lama pun saya sembunyikan saya siap. Bila suatu waktu ketahuan gimana, itu saya mikir begitu. Suatu saat ketahuan, Dik, dengerin. Suatu saat ketahuan, demi Allah Rasulullah nih, Rik, benar-benar nih ya. Kalau Erik ketahuan nih Erik, demi Allah Rasulullah, saya berjanji,
saya akan menjemput Erik ke sana langsung. Demi Allah, nggak pakai Rasulullah, itu berat ya. Demi Allah saya akan menjemput Bang Erik ke sana. Seandainya Erik diusir sama orang tua, tinggal sama saya di sini. Tinggal sama saya di sini. Jadi ngerepotin orang juga bang saya. Enggak ngerepotin. Bila perlu Erik mau ke pesantren gratis. Pesantren Rik. Kita selaku umat muslim insya Allah akan selalu mendorong orang-orang atau mualaf-mualaf yang kesusahan Rik. Insya Allah Rik. Dengan catatan Eriknya benar. Insya Allah Bang Juma nggak bakal tinggal diam, Ustadz Alif nggak bakal tinggal diam, semuanya di sini nggak bakal tinggal diam Rik. Rumah saya terbuka 24 jam buat Erik. Saya sendiri Rik. Dan insya Allah nanti lebaran ini nih, lebaran sekarang Bang Stefanus yang kemarin mualaf, kan orang tuanya belum tahu juga, lebaran di rumah saya Rik, di sini. Di sini Rik, lebaran. Insya Allah kita tidak akan tinggal diam dan kita akan pure 100% membantu Rik. Membantu. Erik, jangan takut kehilangan harta. Allah itu kalau niat Allah mencabut harta dari seseorang itu sepersekian detik, kurang dari 1 detik itu bisa diambil semuanya Rik, sama Allah Rik. Bisa diambil. Jangan takut kehilangan harta. Harta itu hanyalah bayangan Rik, hanya sementara, hanya di dunia aja. Harta yang seutuhnya itu nanti, yang sempurna itu di akhirat Rik, di surga. Kita enak, umat muslim di surganya benar, surga benar, tidak akan melakukan perkawinan anak domba Rik. Insya Allah Rik. Saya nangis Rik kalau mendengar ada ayat perkawinan anak domba. Masa kita harus nikah kawin dengan anak domba Rik? Coba bayangin. Yakin Rik, yakin semua umat muslim akan membantu Rik. Demi Allah, saya pribadi akan menolong Erik. Tinggal Bunda Rahma saya nggak mau nolong kalau Bunda Rahma. Gitu Erik. Sekarang terserah Erik. Papa Talampu tah, yakinin Papa Talampu. Tanya Papa Talampu kalau kita udah bergerak. Tanya Papa Talampu. Benar. Kalau masalah itu Bang Erik, artinya kalau memang salah satu itu faktor yang mungkin barangkali Bang Erik pikirkan, insya Allah. Ya, para mujahid kita di sini nih siap. Bang Erik mau ke Makassar, ada saya dengan Bang Suma, gitu kan. Macam di Jakarta ada Akan sama Bang Handi, gitu kan. Nah, kemudian ke tempat, pokoknya kalau masalah itu akan dipikirkan. Kalau semuanya terjadi sesuatu di dalam lingkungan keluarga, itu keluarkanlah pikiran itu. Kecuali barangkali kalau ada persoalan-persoalan yang lain mungkin ya Erik pikirkan, ya kami nggak tahu gitu kan. Kalau jangan dipaksa ya, biarin deh kalau mau di. Iya, kita nggak maksa Bunda, nggak ada orang yang maksa di sini, nggak ada loh. Tanya Erik merasa dipaksa nggak Erik? Mungkin dia mau. Nggak Erik merasa dipaksa nggak Erik? Neraka jahanam. Mungkin dia melihat dulu neraka jahanam. Nah ya, kematian itu ya. Nah kalau saya sih itu tadi kalau saya sih Kang ya, Bunda Rahma itu. Jadi Erik ini mau mencoba mencari jalan berpindah keyakinan, tapi tanpa menyakiti terlalu dalam kepada kedua orang tua dan saudara. Itu mungkin barangkali intinya gitu. Ya, itu aja. Ya itu. Kalau Erik sih hatinya udah muslim. Erik hatinya udah muslim, makanya di sini kita nggak ada unsur pemaksaan. Hatinya Erik aja udah muslim dia. Jadi mungkin itu yang dipikirkan Erik, bahwa ini kalau sebabnya saya udah berpindah, kemudian saya ditanya ataukah ketahuan, nah saya menghadapinya gimana, secara memberikan penjelasan supaya tidak menyakiti hatinya mereka gitu. Ya mungkin kalau menurut saya Erik ya, mudah-mudahan saya salah menurut saya menilai. Enggak, Papa tak benar, yang salah hanya Oten. Papa tak benar. Hanya Oten yang salah.
Mungkin itu salah satunya ya Kang Riki ya, yang saya katakan ya Kang. Iya, salah satunya. Tapi saya selama di dunia kayak gini, Pak Peta, baru kali ini mendapat orang kayak Erik, walaupun dia masih Kristen, terus lihat ada mualaf yang lagi kesusahan, dia ikut membantu. Baru terjadi kali ini loh. Enggak, sebenarnya kan kalau kita berbicara secara hakikat, Erik ini udah Muslim sebenarnya. Iya, kan saya dari tadi udah ngomong. Erik udah Muslim. Cuma ikrarnya doang gitu. Ikrarnya doang. Kalau tadi pemanasan barunya ya. Pemanasan itu. Udah tenang lah. Belajarnya. Daripada Erik nanti ya kalau masih di Kristen ya. Ini saya bicara benar loh. Bicara benar. Daripada nanti Erik masih oten nih Erik nih. Terus nauzubillah min dzalik ya. Meninggal, bukannya saya mendoakan ya. Erik meninggal. Erik pakai dasi kupu-kupu, pakai das, pakai sepatu kiri dua-duanya Erik. Lucu kan? Nah terus ditanyalah sama malaikat, Man Robuka, siapa nama Tuhanmu? Erik jawab,